Hakim yang harus dipahami adalah dalam menafsirkan pasal 142 KUHP, hendaknya penasihat hukum terdakwa tidak melakukan secara parsial. Hal ini dikarenakan pasal 142 KUHP terletak pada bab 15 dengan berjudul penuntutan yang memberi arti pembentuk undang-undang bermaksud mengatur tindakan penuntut umum sesuai dengan wewenangnya sebagaimana diatur dalam bab 4 KUHP. Menimbang bahwa selain daripada itu, norma yang dibuat oleh pembentuk KUHP dimaksudkan sebagai penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia, hal mana secara eksplisit disebutkan dalam konsideran menimbang dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 tentang Hukum Acara Pidana yang menegaskan bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Manusia serta menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum. Dan pemerintahnya dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka ketentuan penasihat hukum terdakwa pada bagian ini tidak beralasan menurut hukum dan haruslah dikesampingkan. 4. Selain itu, surat dakwaan jaksa penuntut umum obskur libel karena jaksa penuntut umum tidak cermat, jelas, lengkap menguraikan peristiwa dalam surat dakwaan. Menimbang bahwa keberatan penasihat hukum terdakwa pada bagian 4 ini menyinggung tentang surat dakwaan penuntut umum yang obskur libel. Karena jaksa penuntut umum tidak cermat, jelas, dan lengkap menguraikan peristiwa dalam surat dakwaan yang pada pokoknya. Satu, jaksa penuntut umum tidak menguraikan rangkaian peristiwa dalam surat dakwaan secara utuh dan lengkap berdasarkan fakta. 2. Jaksa penuntut umum tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap dalam menguraikan rangkaian peristiwa dalam surat dakwaan. 3. Jaksa penuntut umum tidak cermat dalam menyusun surat dakwaan karena hanya berdasarkan asumsi serta membuat kesimpulan sendiri. Surat dakwaan jaksa penuntut umum tidak terang atau obskur libel karena hanya didasarkan pada satu keterangan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu. 5. Jaksa penuntut umum tidak cermat dalam menguraikan rangkaian peristiwa dalam surat dakwaan karena telah mengabaikan fakta yang sesungguhnya. 6. Surat dakwaan jaksa penuntut umum tidak cermat, tidak jelas, dan apabila membaca dengan seksama uraian nota keberatan penasihat hukum terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH fit halaman 33 sampai dengan 46 yang dikemukakan pada poin 5 ini, dapat disimpulkan bahwa keberatan tersebut menyangkut penyusunan surat dakwaan penuntut umum yang dilihat dari segi substansi maupun dari sistematika penyusunannya yang tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap sehingga dakwaan yang demikian obskur libel. Menimbang bahwa dalam menyatakan dakwaan penuntut umum obskur libel, penasihat hukum terdakwa menguraikan kembali kronologis peristiwa mulai dari fase pertama, latar belakang pemicu terjadinya tindak pidana, sampai dengan fase ketiga yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH. Menimbang bahwa setelah mencermati hal-hal yang diuraikan tersebut, menurut majelis hakim, hal tersebut adalah sebagaimana dikemukakan penasihat hukum terdakwa dalam nota keberatannya pada bagian yang mengulas tentang kronologi dan ringkasan surat dakwaan yang tidak menguraikan peristiwa secara utuh dan hanya bersandar pada satu keterangan saksi tanpa mempertimbangkan keterangan saksi yang lain. Dan juga pada bagian yang membahas tentang surat dakwaan yang disusun oleh penuntut umum dilakukan dengan tidak hati-hati dan menyimpang dari hasil penyidikan serta tidak memenuhi syarat material. Yang membedakannya hanyalah pada bagian 5 keberatan ini. Penasihat hukum terdakwa mengartikan bahwa hal yang dimaksud dengan dakwaan yang tidak jelas atau kabur atau obskur libel. Menimbang bahwa dengan demikian hal-hal yang sudah dipertimbangkan sebelumnya, baik yang termuat dalam pokok bahasan 1 sampai 3 ini, maka oleh majelis hakim hal tersebut mutatis mutandis merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan pada
bagian 4 ini. Menimbang bahwa lebih jauh apabila diteliti dengan seksama dalam menguraikan keberatan poin 4 huruf A, B, C, D, E tersebut, penasihat hukum terdakwa lebih menekankan terjadinya peristiwa dan menghubungkannya dengan fakta yang menurut penasihat hukum tidak diuraikan secara jelas, lengkap, cermat dalam dakwaan penuntut umum. Padahal seharusnya penasihat hukum terdakwa mengetahui bahwa kesesuaian antara peristiwa dan fakta tersebut lebih tepat apabila dibuktikan pada saat pembuktian materi pokok perkara ini. Menimbang bahwa sedangkan mengenai surat dakwaan penuntut umum yang tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap karena tidak menegaskan bentuk penyertaan terdakwa, menurut pendapat majelis hakim mengenai salah satu bentuk delneming atau keturutsertaan peran dari tiap-tiap pelaku tidak perlu diuraikan secara tepat dalam keturutsertaan mereka mewujudkan seluruh rumusan isi delik, karena setiap peserta dapat didakwa sebagai pelaku dari suatu tindak pidana. Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka keberatan penasihat hukum terdakwa pada bagian 4 ini tidak beralasan dan menurut hukum dan haruslah dikesampingkan. Menimbang bahwa dengan dikesampingkannya seluruh keberatan yang dikemukakan oleh penasihat hukum terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH, maka terhadap keberatan yang demikian haruslah dinyatakan ditolak dan dakwaan penuntut umum nomor register perkara nomor PDM 242 Jakarta Selatan _10/2022 tanggal 5 Oktober 2022 tersebut telah dibuat dan disusun sesuai dengan ketentuan pasal 143 ayat 2 KUHP. Menimbang bahwa oleh karena keberatan penasihat hukum terdakwa dinyatakan ditolak, maka pemeriksaan perkara berdasarkan surat dakwaan nomor register perkara PDM 242 Jakarta Selatan _10/2022 tanggal 5 Oktober 2022 atas nama terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH yang terdaftar di Kepanitraan Pidana dengan register perkara nomor 796 PIT B 2022 PN Jakarta Selatan haruslah dilanjutkan. Menimbang bahwa oleh karena putusan ini mengenai keberatan dari penasihat hukum terdakwa terhadap surat dakwaan penuntut umum, maka perhitungan mengenai biaya perkara ini ditangguhkan sampai dengan putusan akhir. Memperhatikan pasal 156 ayat 1 dan ayat 2 serta pasal 143 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, mengadili: 1. Menolak keberatan dari penasihat hukum terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH untuk seluruhnya. Memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 796 PIT B _2022 PN Jakarta Selatan atas nama terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH tersebut di atas. 3. Menangguhkan biaya perkara dengan putusan sampai dengan putusan akhir. Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Senin tanggal 24 Oktober oleh kami Majelis Hakim dibantu oleh saudara panitera pengganti, dihadiri oleh jaksa penuntut umum serta penasihat hukum terdakwa. Demikianlah putusan sela atas terdakwa Ferdi Sambo SIK MH telah kami bacakan. Dengan demikian kami memerintahkan jaksa penuntut umum untuk menghadirkan seluruh saksi pada persidangan yang akan datang. Kita tunda pada hari Selasa tanggal 2 November pukul 9.30 dengan agenda pemeriksaan 12 orang saksi. November. Oh. Hah? Oh, Selasa tanggal 1. Selasa 1 November yang mulia. Oh ya, Selasa 1 November ya. Dengan agenda pemeriksaan saksi sebanyak 12 orang. Bagaimana kemarin, tolong dihadirkan lagi. Siap. Begitu ya. Begitu.
Penasihat hukum terdakwa ya, kita tunda, saudara terdakwa. Izin Yang Mulia sebentar. Sebelum ditutup, melalui Yang Mulia Majelis Hakim, kami mohon untuk agar persidangan berikutnya sebelum sidang dilaksanakan, nama-nama 12 orang saksi yang akan dihadirkan oleh rekan jaksa penuntut umum dapat disampaikan kepada penasihat hukum. Terima kasih Yang Mulia. Oke, Siap, Yang Mulia. nanti silakan Kami akan- koordinasi 12 Ya. orang yang kemarin Ya. kami periksa ya. Saudara jaksa penuntut umum tolong diberikan Mas, daftar nama-namanya. Iya, kami akan koordinasi dengan penasihat hukum, Yang Mulia. Oke, ya, nanti tolong dikoordinasikan untuk pemeriksaan agenda saksi. Kemarin itu ada saksi orang tuanya korban, keluarganya korban, terus Vera pacarnya korban serta adiknya. Jadi masih seputar keluarga korban yang kita periksa pertama. Ada 12 orang kemarin. Ya. Ya, demikian perkara nomor 796 BIT-B tahun 2022 PN Jakarta Selatan atas nama terdakwa Ferdi Sambo SIK MH dinyatakan ditutup.
Oke. Ya. Sini aja. Terdakwa didampingi oleh penasihat hukum. Sidang perkara nomor 797 Pit B 2022 PN Jakarta Selatan dengan terdakwa atas nama Putri Chandrawati dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara terdakwa Putri Chandrawati sehat hari ini? Sehat yang mulia. Baik, hari ini kita akan melanjutkan persidangan dengan agenda pembacaan putusan sela sebagaimana eksepsi dari penasihat hukum dan keberatan penuntut umum. Putusan sela nomor 797 Pit B 2022 PN Jakarta Selatan. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sela dalam perkara terdakwa nama lengkap Putri Chandrawati, nomor identitas 320101 54097 3003. Tempat lahir Jakarta, umur 49 tahun, tanggal lahir 14 September tahun 1973. Jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Saguling nomor 29, Kelurahan Duren 3, Kecamatan Pancoran 1, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, dan Komplek Polri Duren 3 nomor 46 RT 5 RW 1, Kelurahan Duren 3, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan sesuai dengan KTP. Agama Kristen, pekerjaan, dokter atau ibu rumah tangga, pendidikan, S1, Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Trisakti. Terdakwa didampingi oleh tim penasihat hukum Arman Hanis SH, advokat pada kantor hukum Hanis dan Hanis beralamat di Gedung Lipo Tamrin LT 3, lantai 3, Jalan MH Tamrin, Kafling 20, Jakarta Pusat 10350 berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 Oktober 2022. Selanjutnya dilanjutkan oleh anggota. Terdakwa dilakukan penangkapan pada tanggal 30 September 2022 sampai dengan 1 Oktober 2022 dan ditahan oleh penyidik di rumah tahanan negara Barreskrim Polri tanggal 1 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022. Penuntut umum di rumah tahanan negara Salemba tanggal cabang Kejaksaan Agung sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022 oleh hakim di rumah tahanan negara Salemba cabang Kejaksaan Agung sejak tanggal 10
Oktober 2002 sampai dengan tanggal 8 November 2022 dan diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2002 sampai dengan 7 Januari 2022. Pengadilan Negeri tersebut setelah membaca berkas perkara menimbang bahwa jaksa penuntut umum telah membacakan surat dakwaannya. Surat dakwaan telah tertulis lengkap dalam isi putusan ini dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa atas surat dakwaan jaksa penuntut umum, tim penasihat hukum terdakwa telah mengajukan nota keberatannya. Nota keberatan mana telah tertulis lengkap dalam isi putusan ini dan dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa atas eksepsi sebagaimana nota keberatan tim penasihat hukum terdakwa, jaksa penuntut umum telah pula membacakan tanggapannya. Menimbang bahwa pada pokoknya tim penasihat hukum terdakwa dalam eksepsinya mohon 1. Menerima seluruh nota keberatan dari penasihat hukum terdakwa. 2. Menyatakan surat dakwaan nomor register perkara PDM garis datar 246 garing JKT-SL garing 10 garing 2022 tanggal 5 Oktober 2022 batal demi hukum. 3. Memerintahkan jaksa penuntut umum untuk menghentikan pemeriksaan perkara nomor 797 garing B garing PN JKT Selatan. 4. Memerintahkan jaksa penuntut umum untuk membebaskan terdakwa dari tahanan. 5. Memulihkan nama baik, harkat, dan martabat terdakwa dengan segala akibat hukumnya. Dan 6. Membebankan biaya perkara kepada negara. Dengan alasan 1. Ringkasan surat dakwaan yang tidak menguraikan peristiwa secara utuh atau terdapat peristiwa penting yang hilang dalam surat dakwaan. Antara lain, surat dakwaan tidak menguraikan rangkaian peristiwa yang terjadi di Rumah Magelang pada tanggal 4 Juli 2022 dan pada tanggal 7 Juli 2022. Bahkan terdapat uraian dakwaan yang hanya bersandar pada satu keterangan saksi tanpa kesesuaian dengan saksi ataupun alat bukti lainnya. 2. Surat dakwaan disusun oleh jaksa penuntut umum dengan tidak hati-hati dan menyimpang dari hasil penyidikan, serta tidak memenuhi syarat material sebagaimana yang telah penasihat hukum jelaskan mengenai ketentuan perumusan dakwaan secara singkat. Sehingga surat dakwaan berdasarkan pasal 153 KUHP harus dinyatakan batal demi hukum. 3. Salah satu keberatan dari tim penasihat hukum atas surat dakwaan adalah jaksa penuntut umum tidak cermat dan menyimpang dari ketentuan hukum karena menyusun dakwaan dengan melakukan pemecahan penuntutan atau splitsing atas satu perkara tindak pidana. 4. Selain itu, surat dakwaan jaksa penuntut umum obscurable karena jaksa penuntut umum tidak cermat, jelas dan lengkap menguraikan peristiwa dalam surat dakwaan antara lain karena A. Jaksa penuntut umum tidak menguraikan rangkaian peristiwa dalam surat dakwaan secara utuh dan lengkap berdasarkan fakta, yaitu penuntut umum tidak menguraikan latar belakang atau alasan terdakwa beserta rombongan pergi ke Magelang. Penuntut umum mengabaikan atau menghilangkan fakta pada tanggal 4 Juli 2002 dan pada tanggal 7 Juli 2022. B. Jaksa penuntut umum tidak jelas, tidak cermat, dan tidak lengkap dalam menguraikan rangkaian peristiwa dalam surat dakwaan, yaitu penuntut umum tidak cermat dalam menguraikan secara teliti dan tidak menjelaskan apa yang melatar belakangi terjadinya keributan antara korban Nofriansah Yosua Huta Barat dengan saksi Kuat Ma'ruf pada tanggal 7 Juli 2022. C. Jaksa penuntut umum tidak cermat dalam menyusun surat dakwaan karena hanya berdasarkan asumsi serta membuat kesimpulan sendiri, yaitu A. Dengan suatu alasan tertentu masih sempat berganti pakaian. B. Sampai dengan D. D. Surat dakwaan jaksa penuntut umum tidak terang atau obscurable karena hanya didasarkan pada satu keterangan saksi, Richard Eliezer Budiang Lumiu, yaitu diantaranya A. Terdakwa Putri Candrawati meminta saksi Kuat Ma'ruf untuk mengemudikan mobil tersebut ke Jakarta, padahal bukan tugas saksi Kuat Ma'ruf.
sebagai sopir. Jaksa penuntut umum tidak cermat dalam menguraikan rangkaian peristiwa surat dakwaan karena telah mengabaikan fakta yang sesungguhnya, yaitu pada faktanya berdasarkan keterangan BAP Riki Rizal Wibowo, Kuat Ma'ruf menjelaskan bahwa skenario tersebut disampaikan pada saat Riki Rizal Wibowo, Kuat Ma'ruf, dan Rikat Eliezer Budiang Lumiu bertemu dengan Verdi Sambo SH SIK MH di bilik ruang pemeriksaan Provos setelah kejadian penembakan terjadi bukan pada saat di lantai 3 rumah Jalan Saguling. F. Surat dakwaan jaksa penuntut umum tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap karena tidak menegaskan bentuk penyertaan terdakwa. Menimbang bahwa dengan memperhatikan tanggapan atas eksepsi yang diajukan jaksa penuntut umum, pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa nota keberatan penasihat hukum terdakwa bukanlah materi eksepsi mengenai kemenangan madri maupun eksepsi berkaitan dengan surat dakwaan sebagaimana ditentukan pasal 143 ayat 2 KUHP mengenai syarat formal maupun material surat dakwaan. Seperti mempermasalahan uraian surat dakwaan yang menurut tim penasihat hukum terdakwa tidak menguraikan peristiwa secara utuh atau terdapat peristiwa yang penting yang hilang dalam surat dakwaan serta dakwaan terhadap terdakwa hanya berdasarkan satu orang saksi maupun pemecahan penuntutan, splitting, atau satu perkara tindak pidana yang merupakan domain jaksa penuntut umum yang diberikan undang-undang sebagaimana ketentuan pasal 142 KUHP. Bahwa selanjutnya terhadap alasan butir 4 nota keberatan tim penasihat hukum terdakwa menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum obscurable karena jaksa penuntut umum dipandang tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap menguraikan peristiwa dalam surat dakwaan. Ternyata alasan yang disampaikan tim penasihat hukum terdakwa yang menyatakan surat dakwaan tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap berisi uraian materi pokok perkara. Bahwa terlepas dari apa yang disampaikan tim penasihat hukum terdakwa, setelah membaca dengan seksama surat dakwaan jaksa penuntut umum nomor register PDM 246 JKTSL garing 10 2022, majelis hakim berpendapat surat dakwaan jaksa penuntut umum telah disusun secara jelas, cermat, dan lengkap, serta telah menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan sebagaimana ketentuan pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP, sehingga surat dakwaan yang demikian tidaklah akan mengurangi serta merugikan tim penasihat hukum terdakwa dalam mengajukan pembelaannya. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, nota pembelaan tim penasihat hukum terdakwa tidak beralasan, oleh karenanya haruslah ditolak. Menimbang bahwa dengan ditolaknya eksepsi tim penasihat hukum terdakwa, maka perkara nomor 797 garing PIT garing B garing 2022 PN Jakarta Selatan atas nama terdakwa Putri Chandrawati dilanjutkan. Menimbang bahwa mengenai besarnya biaya perkara akan ditentukan bersamaan dengan putusan akhir. Mengingat pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP serta ketentuan dari perundang-undangan yang bersangkutan. Mengadili. 1. Menolak eksepsi tim penasihat hukum terdakwa. 2. Menetapkan pemeriksaan perkara nomor 797 PIT B 2022 PN Jakarta Selatan atas nama terdakwa Putri Chandrawati dilanjutkan. 3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir. Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 oleh kami Majelis Hakim. Putusan selamana diucapkan pada sidang terbuka pada hari itu juga dibantu oleh saudara panitera pengganti serta dihadiri oleh jaksa penuntut umum serta terdakwa dan kuasa hukumnya. Demikianlah putusan sela dari Putri Chandrawati. Maka bagaimana sidangnya tadi, kami perintahkan jaksa penuntut umum untuk melanjutkan pada hari Selasa tanggal 1 November 2022 dengan agenda pemeriksaan saksi, yaitu korban dan keluarganya, 12 orang. Gitu ya. Kita mulai sidang, kita mulai jam 9:30. Izin yang mulia untuk Terima. kami tim penasihat hukum usul kepada yang mulia maupun rekan jaksa penuntut umum
bahwa saksi-saksi yang akan dihadirkan ini sama dengan saksi yang akan dihadirkan pada saat sidang terdakwa atas nama Verdi Sambo. Jadi kami mengusulkan karena dari tim penasehat hukum juga hanya satu tambahan setiap dari terdakwa, kuasa hukumnya. Jadi kami mengusulkan agar cepat sidangnya dan sesuai dengan asas peradilan yang cepat dan berbiaya murah, ringan, sederhana, maka kami usulkan kepada Yang Mulia dalam persidangan ini agar pemeriksaan saksi-saksi dilakukan bersamaan atas nama dua terdakwa Yang Mulia, Verdi Sambo dan Ibu Putri Chandrawati. Hanya pada dua terdakwa? Ya, karena kalau dari ruang sidang yang kami lihat bisa mencukupi untuk dua terdakwa. Keberatan Majelis Hakim Yang Mulia, karena nomor register perkaranya juga sendiri-sendiri baik terhadap terdakwa Putri Chandrawati maupun Verdi Sambo. Oleh karena itu tim penuntut umum berkeberatan kalau terhadap perkara itu pemeriksaan terhadap saksi-saksi untuk digabungkan. Nanti Majelis Hakim akan pertimbangkan. Nanti kami musyawarahkan mengenai usul mengenai apa dari penasihat hukum terdakwa maupun dari keberatan dari penasihat hukum. Tapi kita akan pertimbangkan dan nanti kita tetap memerintahkan jaksa penuntut umum untuk menghadirkan saksi-saksi. Sebagaimana gitu ya. Tapi catatannya tetap tim penuntut umum berkeberatan Majelis Hakim. Ya, nanti itu tetap kami catat dalam berita acara dan kami akan lanjutkan. Ya, terima kasih Ya. Majelis Hakim. Ya, terima kasih. Demikian sidang perkara nomor 797 PIT B 2022 PN Jakarta Selatan atas nama terdakwa Putri Chandrawati dinyatakan ditutup.
Dilanjutkan oleh anggota majelis. Terdakwa ditangkap 9 Agustus 2022 sampai dengan 10 Agustus 2022 dan ditahan sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan sekarang. Pengadilan negeri tersebut setelah membaca berkas perkara menimbang bahwa jaksa penuntut telah membacakan surat dakwaannya sebagaimana terlalu lengkap dalam isi putusan ini dan dianggap dibacakan. Menimbang bahwa atas dakwaan jaksa penuntut umum, tim penasihat hukum terdakwa telah membacakan eksepsinya, eksepsi mana terlalu lengkap dalam isi putusan ini dan dianggap pula telah dibacakan. Menimbang bahwa atas eksepsi tim penasihat hukum terdakwa, jaksa penuntut umum telah mengajukan tanggapannya, menimbang bahwa pada pokoknya tim penasihat hukum terdakwa dalam eksepsinya mohon menerima eksepsi dari penasihat hukum terdakwa untuk seluruhnya, menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum register perkara PDM 244-CKT-SL-10-2002 tanggal 5 Oktober 2002 batal demi hukum. Menetapkan pemeriksaan perkara terhadap terdakwa tidak dilanjutkan, membebaskan terdakwa dari segala dakwaan serta memerintahkan jaksa penuntut umum untuk melepaskan terdakwa dari tahanan, memulihkan terdakwa dalam hal hak kemampuan kedudukan harkat serta martabatnya, membebankan biaya perkara kepada negara dan 7 ex aequo et bono. Dengan alasan A. Uraian dakwaan tidak lengkap dan jelas. B. Dakwaan jaksa penuntut umum tidak menjelaskan perbuatan terdakwa yang merupakan tindak pidana atau mendukung terjadinya tindak pidana yang didakwakan. C. Dakwaan jaksa penuntut umum tidak cermat, tidak menjelaskan secara jelas dan lengkap perbuatan penyertaan terdakwa. D. Dakwaan jaksa penuntut umum tidak cermat di mana unsur tindak pidana yang diakan dalam dakwaan primer dan dakwaan subsidiar ada sama sedangkan pasal pidana yang didakwakan berbeda. Menimbang bahwa dengan memperhatikan tanggapan atas eksepsi tim penasihat hukum terdakwa yang diajukan jaksa penuntut umum, majelis mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa setelah membaca dengan seksama nota keberatan penasihat hukum terdakwa, menurut hemat majelis hakim, nota keberatan penasihat hukum terdakwa bukanlah berisi materi eksepsi atau keberatan mengenai kewenangan maupun eksepsi keberatan berkaitan dengan surat dakwaan sebagaimana ditentukan pasal 143 ayat 2 KUHP mengenai syarat formal maupun material surat dakwaan. Bahwa meskipun nota keberatan tim penasihat hukum terdakwa sebagaimana dalam alasan eksepsinya mengumumkan surat dakwaan tidak jelas, tidak cermat maupun tidak lengkap, akan tetapi dalam uraian alasan yang menyatakan surat dakwaan tidak jelas, tidak cermat maupun tidak lengkap dalam nota keberatan tim penasihat hukum terdakwa setelah dicermati merupakan materi pokok perkara. Bahwa oleh karenanya nota keberatan tim penasihat hukum terdakwa yang mandang surat dakwaan telah disusun secara tidak jelas, tidak cermat maupun tidak lengkap hanyalah pernyataan semata, mengingat menurut hemat majelis surat dakwaan jaksa penuntut umum telah disusun secara jelas, cermat, dan lengkap. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, nota keberatan tim penasihat hukum terdakwa tidak berdasar dan haruslah ditolak. Menimbang bahwa dengan ditolaknya nota keberatan tim penasihat hukum terdakwa, maka perkara nomor 800/BB/2022 PN Jakarta Selatan atas nama terdakwa Kuat Ma'ruf dilanjutkan. Menimbang bahwa mengenai besarnya biaya perkara akan ditentukan bersamaan dengan putusan akhir. Ingat pasal 156 KUHP, pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP, serta ketentuan dari perundang-undangan lain yang bersangkutan. Mengadili. 1. Menolak eksepsi atau keberatan dari tim penasihat hukum terdakwa. Menetapkan pemeriksaan perkara nomor 800/BB 2022 PN Jakarta Selatan atas nama terdakwa Kuat Ma'ruf dilanjutkan. 3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir. Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 oleh kami Majelis Hakim. Putusan selamana diucapkan pada sidang terbuka pada hari itu juga dengan dibantu oleh saudara panitera pengganti, dihadiri oleh jaksa penuntut umum dan
terdakwa serta penasihat hukum terdakwa. Demikian putusan sela atas perkara dari Saudara Kuat Ma'ruf. Maka persidangan akan kami lanjutkan pada hari Rabu tanggal 2 November 2022 dengan agenda pemeriksaan 12 orang saksi dari korban dan keluarganya. Ya. Dan untuk penasihat hukum terdakwa, kami sampaikan persidangan ini akan kami gabungkan dengan persidangannya Ricky. Jadi mohon nanti berbagi tempat duduk bersama penasihat hukumnya Ricky. Demikian. Baik, dengan demikian sidang perkara atas nama terdakwa Kuat Ma'ruf dinyatakan ditutup. Sudah.
Sidang perkara atas nama sidang perkara nomor 796 PIT B 2022 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sehat saudara Riki? Siap, sehat Yang Mulia. Baik. Hari ini adalah putusan sela dari eksepsi atau keberatan penasihat hukum dan serta tanggapan dari penuntut umum. Putusan nomor 796 PIT B 2022 Pn 799 PIT B 2022 Pn Jakarta Selatan. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sela dalam perkara terdakwa nama lengkap Riki Rizal Wibowo, tempat nomor identitas 3302072081087002, tempat lahir Banyumas, umur 35 tahun, tanggal lahir 20 Oktober tahun 1987, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Arum Indah 5, nomor 3, Arum Indah 5, Gang 3, nomor 7, RT 7, RW 10, Kelurahan Randu Gunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, Jawa Tengah, agama Islam, pekerjaan anggota Polri, pendidikan SMA. Terdakwa didampingi oleh tim penasihat hukum Erman Umar SH dan kawan-kawan advokat pada kantor Erman Umar dan partner beralamat di Gedung Ventura lantai 4 unit 402 Jalan Era Kartini nomor 26 TB Simatupang, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan, daerah Ibu Kota Jakarta 12430 berdasarkan surat kuasa tanggal 12 Oktober 2022. Selanjutnya dilanjutkan oleh anggota majelis. Terdakwa berada dalam penangkapan dan penahanan sebagai berikut. Penangkapan 7 Agustus 2022 sampai dengan 8 Agustus 2022. Penahanan penyidik di Rumah Tahanan Negara Bareskrim Polri 7 Agustus sampai dengan 26 Agustus. Perpanjangan penuntut umum di Rumah Tahanan Negara Bareskrim Mabes sejak tanggal 27 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022. Penuntut umum di Rumah Tahanan Negara Bareskrim Mabes Polri sejak 5 Oktober 2022 sampai dengan 24 Oktober 2022. Hakim PN Jakarta Selatan di Rumah Tahanan Negara Bareskrim Mabes Polri sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan sekarang. Pengadilan negeri tersebut setelah membaca berkas perkara menimbang bahwa jaksa penuntut umum telah membacakan surat dakwaannya atas nama terdakwa Riki Rizal Wibowo, nomor register PDM 245 JKT SL 10/2022 tertanggal 5 Oktober 2022 didakwa sebagai berikut. Primer, melanggar pasal 340 dan sebagaimana telah dibacakan pada persidangan yang lalu. Menimbang bahwa atas dakwaan penuntut umum tersebut, penasihat hukum terdakwa telah mengajukan eksepsinya atau keberatannya pada persidangan yang lalu, yang pada pokoknya dan meminta kepada majelis hakim, satu, menerima dan mengabulkan keberatan atau eksepsi penasihat hukum terdakwa Riki Rizal Wibowo, dua, menyatakan dakwaan jaksa penuntut umum dengan surat dakwaan nomor PDM 245 JKT SL 10/2022 tertanggal 5 Oktober 2022 yang dibacakan pada 17 Oktober 2022 batal dihukum atau setidak-tidaknya menyatakan bahwa dakwaan tidak dapat diterima. 3, menyatakan perkara terdakwa Riki Rizal Wibowo tidak diperiksa lebih lanjut. 4, memerintahkan dan membebaskan terdakwa Riki Rizal Wibowo dari tahanan.
5. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabatnya sebagai orang yang tidak bersalah. 6. Membebankan biaya perkara kepada negara. Adapun alasan keberatan karena terdapat kekeliruan surat dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum antara lain: 1. Uraian peristiwa oleh jaksa penuntut umum di dalam surat dakwaan tidak bersesuaian dengan pasal yang didakwakan. 2. Pemisahan perkara dalam kurung spetsing yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum dalam perkara aku tidak tepat. Menimbang bahwa dengan memperhatikan tanggapan atas nota keberatan penasihat hukum terdakwa yang diajukan jaksa penuntut umum, pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa setelah membaca dengan seksama nota keberatan penasihat hukum terdakwa, menurut hemat majelis hakim, nota keberatan penasihat hukum terdakwa bukanlah materi keberatan mengenai kewenangan pengadilan maupun keberatan berkaitan dengan surat dakwaan sebagaimana yang dikehendaki dan ditentukan pasal 143 ayat 2 KUHP mengenai syarat formal maupun material surat dakwaan. Bahwa sebagaimana butir 1 alasan eksepsi tim penasihat hukum terdakwa di atas, setelah dicermati ternyata alasan yang disampaikan tim penasihat hukum terdakwa yang menyatakan uraian peristiwa oleh jaksa penuntut umum di dalam surat dakwaan tidak bersesuaian dengan pasal yang didakwakan, berisi uraian mengenai materi pokok perkara, bahwa terhadap pemisahan perkara dalam kurung spetsing yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum dalam perkara aku tidak tepat merupakan domain jaksa penuntut umum sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 142 KUHP, hal mana berkaitan dengan pembuktian jaksa penuntut umum di persidangan. Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, nota keberatan tim penasihat hukum terdakwa tidak beralasan, oleh karenanya haruslah ditolak. Menimbang bahwa dengan ditolak nota keberatan tim penasihat hukum terdakwa, maka perkara nomor 799/B/2022 PN Jakarta Selatan atas nama terdakwa Ricky Rizal Wibowo dilanjutkan. Menimbang bahwa mengenai besarnya biaya perkara akan ditentukan bersamaan dengan putusan akhir. Mengingat pasal 156 KUHP, pasal 143 ayat 2 B KUHP serta peraturan lain yang bersangkutan. Mengadili. 1. Menolak eksepsi atau keberatan tim penasihat hukum terdakwa. 2. Menetapkan pemeriksaan perkara nomor 799 PIT B 2022 PN Jakarta Selatan atas nama terdakwa Ricky Rizal Wibowo dilanjutkan. 3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir. Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 oleh kami Majelis Hakim. Putusan selamanya diucapkan pada sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dibantu dengan saudara panitera pengganti, dihadiri pula oleh jaksa penuntut umum serta terdakwa didampingi oleh penasihat hukumnya. Demikianlah putusan sela perkara nomor 799 PIT B atas nama terdakwa Ricky Rizal Wibowo. Maka kami memerintahkan jaksa penuntut umum untuk hadir pada persidangan berikutnya dengan menghadirkan saksi-saksi sebanyak 12 orang dari orang tua korban sampai dengan keluarganya. Sebanyak 12 orang pada hari Rabu tanggal 2 November 2022. Ya, untuk penasihat hukum kami sampaikan agar saudara dapat berbagi karena persidangan antara terdakwa Ricky Rizal ini akan kami gabungkan dengan saudara Kuat Ma'ruf sehingga berbagi kursi dan persidangan akan kita mulai pada pukul 9.30 dengan ketentuan apabila penasihat hukum belum datang maka kita tetap akan melanjutkan tanpa kehadiran penasihat hukum terdakwa. Ya. Kami belum paham maksudnya pemeriksaan saksi digabung maksudnya. Artinya pemeriksaan untuk saksi perkara terdakwa Ricky Rizal kita gabungkan dengan Kuat Ma'ruf karena saksinya sama ya pada hari Rabu tanggal 2 November 2022. Oh dengan Ma'ruf ya bukan Eliezer? Bukan dengan Kuat Ma'ruf. Oh, jadi kita berbagi tim penasihat hukum juga? Ya pada tempat yang sama berbagi kursi. Begitu, jadi tolong disiplin, kita mulai jaksa penuntut umum sudah menghadirkan terdakwa pukul
9.30. Siap. Begitu ya? Siap. Dengan catatan apabila yang terlambat maka kita akan tetap tinggal. Siap. Demikian sidang perkara nomor 799 atas nama terdakwa Riki Rizal Wibowo dinyatakan ditutup. Terima kasih majelis.
Mohon berdiri majelis kehormatan. Silakan duduk kembali. Sudah ya. Sidang perkara nomor 796 PIT B 2022 PN Jakarta Selatan, perkara pidana dengan terdakwa atas nama Ferdi Sambo SH SIK MH dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara terdakwa Ferdi Sambo sehat hari ini? Sehat Yang Mulia. Baik. Sesuai dengan penundaan sidang kemarin, hari ini adalah pembacaan putusan sela. Sebelum majelis sudah siapkan semua putusan ini, sebelum kami bacakan kepada terdakwa, penasihat hukumnya maupun jaksa penuntut umum, kami sampaikan bahwa dakwaan dan eksepsi tidak perlu kami bacakan lagi. Gitu ya. Putusan sela nomor 796 PIT B 2022 PN Jakarta Selatan. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut. Dalam perkara terdakwa, nama lengkap Ferdi Sambo SH SIK MH, nomor identitas 320 101 109 0273 0005, tempat lahir baru, umur 49 tahun, tanggal lahir 9 Februari tahun 73, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Saguling 3, nomor 29, Kelurahan Duren 3, Kecamatan Pancoran 1, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, dan Komplek Polri Duren 3, nomor 46, RT 05, RW 01, Kelurahan Duren 3, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan, atau alamat tinggal Jalan Saguling 3 nomor 29 Pancoran, Jakarta Selatan. Agama Kristen, pekerjaan anggota Polri, pendidikan S2. Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh penyidik di Rumah Tahanan Makobrimob Kelapa II Depok sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022, perpanjangan penuntut umum di Rumah Tahanan Negara Makobrimob Kelapa II Depok sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan 10 Oktober 2022. Penuntut umum di Rumah Tahanan Negara Makobrimob Kelapa II Depok sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan 24 Oktober 2022. Hakim Pengadilan Negeri sejak dilimpahkan sampai dengan saat ini. Terdakwa di persidangan didampinginya oleh penasihat hukum yaitu Hanis dan rekan masing-masing advokat penasihat hukum yang memiliki domisili pada kantor Hanis dan Hanis beralamat di Gedung Lipo Tamrin LT Lantai 3 MH Tamrin Kafling 20 berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pengadilan Negeri tersebut setelah membaca dan mempelajari berkas tersebut, setelah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut umum, telah mendengar pembacaan keberatan dari terdakwa atau penasihat hukum terdakwa dan pendapat dari penuntut umum, menimbang bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut. Dakwaan ke-1, primer. Melanggar pasal 340 junto KUHP, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Subsidiar pasal 338 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dan dakwaan kedua, pasal 49 junto pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Subsidiar pasal 48 ayat 1, junto pasal 32 ayat 1, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Atau kedua, primer melanggar pasal 233 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, subsidiar pasal 221 ayat 1 kedua KUHP, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Menimbang bahwa atas dakwaan dari penuntut umum tersebut, penasihat hukum terdakwa telah mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut. Menerima seluruh nota keberatan dari penasihat hukum terdakwa. 2. Menyatakan surat dakwaan nomor register perkara PDM 242 Jakarta Selatan nomor 10 tahun 2022 tanggal 5 Oktober 2022 batal demi hukum, memerintahkan jaksa penuntut umum untuk menghentikan pemeriksaan perkara nomor 796 PIT B PN Jakarta Selatan, memerintahkan jaksa penuntut umum untuk membebaskan terdakwa dari tahanan, memulihkan nama baik, harkat, martabat terdakwa dengan segala akibat hukumnya, dan 6. Membebankan biaya perkara kepada negara. Atau setidak-tidaknya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya. Menimbang bahwa atas keberatan dari penasihat hukum terdakwa tersebut, penuntut umum telah mengajukan pendapat yang pada pokoknya menolak seluruh dalil eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa Ferdi Sambo SIK MH. 2. Menerima surat dakwaan penuntut umum nomor register perkara nomor PDM 242 Jakarta Selatan garing 10 garing 2022 tanggal 5 Oktober 2022 karena telah memenuhi unsur formil dan material. 3. Menyatakan pemeriksaan terdakwa Ferdi Sambo SIK MH telah tetap dilanjutkan berdasarkan surat dakwaan nomor register PDM 242 garing JKT Jakarta Selatan garing 10 garing 2022 tanggal 5 Oktober 2022. 4. Menyatakan terdakwa Ferdi Sambo SIK MH tetap berada dalam tahanan. Menimbang bahwa setelah membaca dan meneliti uraian keberatan penasihat hukum terdakwa dan pendapat penuntut umum, maka dapat disimpulkan alasan-alasan keberatan yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa dalam nota keberatannya adalah sebagai berikut. 1. Kronologi dan ringkasan surat dakwaan yang tidak menguraikan peristiwa secara utuh dan hanya bersandar pada satu keterangan saksi tanpa mempertimbangkan saksi yang lain. Menimbang bahwa apabila mencermati keberatan penasihat hukum terdakwa pada bagian ini, maka dapat diketahui bahwa keberatan tersebut menyangkut uraian pada dalam surat dakwaan penuntut yang menurut penasihat hukum terdakwa tidak memuat secara lengkap uraian peristiwa hukum yang terjadi, sehingga terdakwa Ferdi Sambo SIK MH didakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana termuat dalam dakwaan penuntut umum. Menimbang bahwa dalam nota keberatannya dapat diketahui pula bahwa penasihat hukum terdakwa dalam menyampaikan hal tersebut disertai dengan ringkasan dakwaan sebagaimana termuat dalam halaman 6 sampai dengan 25 yang pada pokoknya membahas hal-hal yang berkaitan dengan latar belakang terjadinya tindak pidana dan rumusan delik yang didakwakan terhadap terdakwa Ferdi Sambo SIK MH. Menimbang bahwa terhadap nota keberatan di atas, majelis hakim mempertimbangkan sebagaimana di bawah ini.
Menimbang bahwa setelah membaca dengan seksama nota keberatan penasihat hukum terdakwa yang secara spesifik menguraikan kronologis peristiwa terjadinya tindak pidana yang menurut penasihat hukum terangkum dalam 3 fase peristiwa hingga mengakibatkan terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH oleh penuntut umum telah didakwa melakukan perbuatan, yaitu A. Dakwaan ke-1 primer pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, subsidiar pasal 338 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, dan dakwaan kedua pertama primer pasal 49 junto pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, subsidiar pasal 48 ayat 1 junto pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Atau kedua, primer, pasal 233 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, subsidiar, pasal 221 ayat 1 ke 2 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Menimbang bahwa dengan diuraikannya hal-hal seperti yang termuat dalam nota keberatan penasihat hukum tersebut dapat diartikan bahwa terdakwa maupun penasihat hukumnya memahami dan mengerti jika terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH tengah didakwa melakukan perbuatan sebagaimana termuat dalam dakwaan kombinasi penuntut umum sebagaimana telah dijabarkan penasihat hukum terdakwa dalam nota keberatannya. Menimbang bahwa selain daripada itu rumusan pasal 156 ayat 1 ke KUHP dapat diketahui bahwa segera setelah penuntut umum selesai membacakan surat dakwaannya atau segera setelah penuntut umum selesai memberikan penjelasan kepada terdakwa mengenai dakwaannya, maka terdakwa atau penasihat hukumnya dapat mengajukan keberatan dengan mengemukakan beberapa eksepsi, misalnya A. Pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya. B. Dakwaan tidak dapat diterima. C. Surat dakwaan harus dibatalkan. Menimbang bahwa apabila merujuk pada pasal 156 ayat 1 KUHP, eksepsi yang dikemukakan oleh penasihat hukum tersebut tidak termasuk dalam lingkup eksepsi yang diatur dalam ketentuan pasal dimaksud, sehingga lebih tepat apabila hal ini dipertimbangkan pada waktu pembuktian pokok perkara akuo. Menimbang bahwa oleh karenanya keberatan yang demikian itu haruslah dikesampingkan. 2. Surat dakwaan disusun oleh penuntut umum dengan tidak hati-hati dan menyimpang dari hasil penyidikan serta tidak memenuhi syarat material sehingga harus dinyatakan batal demi hukum. Menimbang bahwa dalam nota keberatannya pada bagian kedua ini, penasihat hukum terdakwa menitik beratkan pada surat dakwaan yang disusun oleh penuntut umum dilakukan dengan tidak hati-hati dan menyimpang dari hasil penyidikan serta tidak memenuhi syarat material, sehingga surat dakwaan berdasarkan pasal 143 KUHP haruslah dinyatakan batal demi hukum. Menimbang bahwa penasihat hukum terdakwa mengemukakan tentang surat dakwaan harus sejalan dengan hasil pemeriksaan penyidikan. Rumusan surat dakwaan yang menyimpang dari hasil pemeriksaan penyidikan merupakan dakwaan yang palsu dan tidak benar. Surat dakwaan yang demikian tidak dapat dipergunakan jaksa untuk menuntut terdakwa. Menimbang bahwa hal-hal yang dikemukakan oleh penasihat hukum tersebut disertai dengan dasar argumentasi yang disandarkan pada ketentuan pasal 143 ayat 2 dan ayat 3 KUHP, sehingga dakwaan penuntut umum haruslah dinyatakan batal demi hukum. Menimbang bahwa oleh karena keberatan dari penasihat hukum terdakwa dikemukakan dengan dilandasi ketentuan normatif tentang syarat sahnya suatu dakwaan dikaitkan dengan uraian dalam dakwaan penuntut umum, maka majelis hakim selanjutnya memberikan pertimbangan sebagaimana di bawah ini. Menimbang bahwa pembuatan surat dakwaan oleh penuntut umum merupakan suatu kegiatan yang mempunyai arti penting dalam suatu proses penuntutan. Dan karena untuk membuat surat dakwaan seperti itu, penuntut umum dituntut kecermatan dan ketelitian serta pengalaman serta keahliannya. Bukan saja di bidang hukum pidana formal yang antara lain mengatur tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi pembuatan surat dakwaan dan hukum material yang mengatur masalah-masalah unsur tindak pidana yang didakwakan sebagai yang telah
dipenuhi oleh terdakwa. Akan tetapi juga di bidang hukum, pemidanaan yang antara lain mengatur masalah stratmat dan penindakan yang dapat diputuskan oleh hakim dengan maksud adanya keselarasan pemahaman antara tuntutan pidana dengan tujuan yang ingin dicapai oleh penuntut umum dalam menentukan lamanya pidana yang dituntut bagi terdakwa. Menimbang bahwa KUHP sendiri tidak memberikan penjelasan apa yang dimaksud dengan surat dakwaan. Oleh karena itu, majelis hakim mengacu pada doktrin ilmu hukum bahwa yang dimaksud dengan surat dakwaan adalah surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan. Yahya Harahap, SH, pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP jilid 1 halaman 375. Menimbang bahwa ruang lingkup keberatan sebagaimana diatur dalam pasal 156 ayat 1 KUHP tidaklah berdiri sendiri, melainkan keberatan tersebut ternyata hanya dimungkinkan mengenai syarat sah surat dakwaan sebagaimana diatur dalam pasal 143 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 KUHP. Menimbang bahwa suatu surat dakwaan batal demi hukum atau dinyatakan batal apabila dakwaan jaksa penuntut umum tersebut telah melanggar ketentuan pasal 143 ayat 2 KUHP yang menyebutkan syarat-syarat dakwaan tersebut sebagai berikut. Syarat formil sebagaimana diatur pasal 143 ayat 2 KUHP, huruf A KUHP, yang mengatur bahwa suatu surat dakwaan harus memuat tanggal dan ditandatangani oleh penuntut umum serta memuat identitas terdakwa. Yakni nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa. Apabila syarat formal tersebut tidak dipenuhi, maka akan menyebabkan dakwaan kabur atau obskur libel atau identitas terdakwa menjadi tidak jelas. Syarat material diatur dalam pasal 143 ayat 2 KUHP ayat 2 huruf B yang mengatur bahwa suatu surat dakwaan haruslah memuat uraian secara cermat, jelas, dan lengkap. Mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Menimbang bahwa cermat berarti surat dakwaan dibuat dengan penuh ketelitian, ketidaksembarangan, dan hati-hati, disertai suatu ketajaman dan keteguhan. Kemudian jelas, berarti tidak menimbulkan kekaburan atau keraguan-raguan, serta terang dan atau cara yang dilakukan oleh terdakwa dalam surat dakwaan. Dan surat dakwaan tersebut harus disusun dengan lengkap, artinya seuraian surat dakwaan harus mencakup semua unsur-unsur yang ditentukan dalam rumusan undang-undang secara lengkap. Semua unsur delik harus dirumuskan dalam surat dakwaan. Apabila salah satu unsur rumusan delik tidak dicantumkan, maka akan berakibat surat dakwaan tersebut batal demi hukum atau null and void. Menimbang bahwa setelah majelis hakim memperhatikan dengan seksama surat dakwaan atas nama terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH nomor register perkara PDM 242 Jakarta Selatan garing 10/2022 tanggal 5 Oktober 2022, majelis hakim sependapat dengan penuntut umum yang menyatakan dakwaan atas nama terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH tersebut oleh penuntut umum telah tersusun secara sistematis, jelas, dan tegas. Di mana di akhir surat dakwaan tertanggal 5 Oktober 2022 ditandatangani oleh penuntut umum atas nama Rudi Irmawan SH MH, kemudian di awal surat dakwaan menyebutkan waktu kejadian yaitu pada hari Jumat tanggal 8 Juli tahun 2022 pukul 14.46 sampai dengan pukul 18 WIB atau setidak-tidaknya waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada tahun 2022.
serta telah disebutkan lokus deliktinya, yaitu bertempat di Jalan Saguling nomor 3, Saguling 3 nomor 29, Kelurahan Duren 3, Kecamatan Pancoran 1, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, dan bertempat di Rumah Dinas Komplek Polri, Jalan Duren 3 nomor 46 RT 5 RW 1, Kelurahan Duren 3, Kecamatan Pancoran 1, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta. Disertai dengan uraian peristiwa yang tersusun secara terstruktur dari awal persiapan hingga selesainya peristiwa hukum tersebut. Menimbang bahwa dengan disusunnya surat dakwaan yang demikian itu telah dapat memberikan deskripsi yang jelas tentang siapakah yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam perkara ini, tindak pidana apa yang telah dilakukan terdakwa, kapan dan di mana tindak pidana itu dilakukan terdakwa, bagaimana terdakwa melakukan tindak pidana itu, apa yang dipergunakan atau yang menjadi sasaran dan yang dihasilkan dari tindak pidana itu, serta motivasi apa yang telah mendorong terdakwa untuk melakukan tindak pidana itu, sebagaimana termuat dalam dakwaan penuntut umum halaman 1 sampai dengan 97 ansih. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka keberatan penasihat hukum terdakwa yang menyatakan surat dakwaan disusun oleh jaksa penuntut umum dengan tidak hati-hati dan menyimpang dan dari hasil penyidikan serta tidak memenuhi syarat material, tidak beralasan menurut hukum dan haruslah dikesampingkan. Surat dakwaan penuntut umum tidak cermat dan menyimpang dari ketentuan hukum karena menyusun dakwaan dengan cara melakukan pemecahan penuntutan atau splitting atas suatu perkara tindak pidana. Menimbang bahwa keberatan penasihat hukum terdakwa lainnya adalah mengenai surat dakwaan penuntut umum tidak cermat dan menyimpang dari ketentuan hukum karena menyusun dakwaan dengan melakukan pemecahan penuntutan atau splitting atas suatu perkara tindak pidana. Menimbang bahwa alasan keberatan sebagaimana tersebut di atas dilandaskan pada ketentuan pasal 141 dan pasal 142 KUHP seperti termuat dalam nota keberatan halaman 27 sampai 33 serta ICCPR pasal 14 ayat 3 huruf G. Menimbang bahwa setelah mencermati alasan keberatan yang dikemukakan oleh penasihat hukum terdakwa dan pendapat yang dikemukakan oleh penuntut umum, selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan sebagaimana di bawah ini. Menimbang bahwa sehubungan dengan gabungan beberapa dakwaan pasal 141 KUHP telah mengatur tentang penggabungan atau kumulasi perkara atau tindak pidana maupun kumulasi terhadap terdakwanya. Sedang dalam pasal 142 KUHP diatur masalah yang berkenaan dengan pemecahan atau splitting berkas perkara yang terdakwanya terdiri dari beberapa orang, dapat didakwa secara terpisah. Menimbang bahwa menurut pasal 141 KUHP, penuntut umum dapat mengajukan dakwaan yang berbentuk kumulasi apabila dalam waktu yang sama atau hampir bersamaan menerima beberapa berkas perkara dalam hal: 1. Beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang oleh seseorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungan. 2. Beberapa tindak pidana yang bersangkut paut satu dengan yang lain. 3. Beberapa tindak pidana yang tidak tersangkut paut satu dengan yang lain, akan tetapi yang satu dengan yang lain itu ada hubungannya. Yang dalam hal ini penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan. Menimbang bahwa dalam penjelasan pasal 141 huruf B KUHP, yang dimaksud dengan tindak pidana dianggap mempunyai sangkut paut satu dengan yang lain apabila tindak pidana tersebut dilakukan: 1. Oleh lebih dari seorang yang bekerja sama dilakukan pada saat yang bersamaan. 2. Oleh lebih dari seorang pada saat dan tempat yang berbeda, akan tetapi merupakan pelaksanaan dari permufakatan jahat yang dibuat oleh mereka sebelumnya.
3. Oleh seseorang atau lebih yang dimaksud mendapatkan alat yang akan dipergunakan untuk melakukan tindak pidana lain atau menghindarkan diri dari pemidanaan karena tindak pidana lain. Menimbang bahwa kesimpulan yang dapat ditarik dari ketentuan rumusan dan penjelasan pasal 141 KUHP adalah wewenang penuntut umum untuk mengajukan dakwaan yang berbentuk kumulasi, baik kumulasi perkara tindak pidana maupun sekaligus kumulasi terdakwa dengan kumulasi dakwaannya. Kumulasi atau penggabungan dakwaan baru dapat dibahas secara menyeluruh apabila pasal 141 KUHP dikaitkan dengan ketentuan perbarengan atau konkursus semen law yang diatur dalam pasal 63, 64, 65, 66, dan pasal 70 KUHP. Yaya Harap tahun 2000 halaman 405. Menimbang bahwa sementara itu mengenai pemecahan perkara atau splitsing yang diatur dalam pasal 142 KUHP, menurut pasal ini dalam hal penuntut umum menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka yang tidak termasuk dalam ketentuan pasal 141, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing secara terpisah. Menimbang bahwa dari rumusan pasal di atas terkandung syarat-syarat tertentu, yaitu syarat-syarat yang dalam hal bagaimanakah penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah. Dengan kata lain, melakukan pemecahan perkara. Syarat yang terkandung dalam rumusan pasal 142 KUHP tersebut adalah: 1. Penuntut umum menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana. 2. Beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang pelaku atau tersangka. 3. Yang tidak termasuk dalam ketentuan pasal 141 KUHP. Menimbang bahwa apabila ditelaah lebih jauh, menurut majelis hakim yang harus dipahami adalah dalam menafsirkan pasal 142 KUHP, hendaknya penasihat hukum terdakwa tidak melakukan secara parsial. Hal ini dikarenakan pasal 142 KUHP terletak pada bab 15 dengan berjudul penuntutan yang memberi arti pembentuk undang-undang bermaksud mengatur tindakan penuntut umum sesuai dengan wewenangnya sebagaimana diatur dalam bab 4 KUHP. Menimbang bahwa selain daripada itu, norma yang dibuat oleh pembentuk KUHP dimaksudkan sebagai penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia, hal mana secara eksplisit disebutkan dalam konsideran menimbang dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 tentang Hukum Acara Pidana yang menegaskan bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum. Dan pemerintahnya dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka ketentuan penasihat hukum terdakwa pada bagian ini tidak beralasan menurut hukum dan haruslah dikesampingkan. 4. Selain itu, surat dakwaan jaksa penuntut umum obskur libel karena jaksa penuntut umum tidak cermat, jelas, lengkap menguraikan peristiwa dalam surat dakwaan. Menimbang bahwa keberatan penasihat hukum terdakwa pada bagian 4 ini menyinggung tentang surat dakwaan penuntut umum yang obskur libel. Karena jaksa penuntut umum tidak cermat, jelas, dan lengkap menguraikan peristiwa dalam surat dakwaan yang pada pokoknya. 1. Jaksa penuntut umum tidak menguraikan rangkaian peristiwa dalam surat dakwaan secara utuh dan lengkap berdasarkan fakta. 2. Jaksa penuntut umum tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap dalam menguraikan rangkaian peristiwa dalam surat dakwaan. 3. Jaksa penuntut umum tidak cermat dalam menyusun surat dakwaan karena hanya berdasarkan asumsi serta membuat kesimpulan sendiri. Surat dakwaan jaksa penuntut umum tidak terang atau obskur libel karena hanya didasarkan pada satu keterangan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu.
5. Jaksa penuntut umum tidak cermat dalam menguraikan rangkaian peristiwa dalam surat dakwaan karena telah mengabaikan fakta yang sesungguhnya. 6. Surat dakwaan jaksa penuntut umum tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap karena tidak menegaskan bentuk penyertaan terdakwa. Menimbang bahwa apabila membaca dengan seksama uraian nota keberatan penasihat hukum terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH fit halaman 33 sampai dengan 46 yang dikemukakan pada poin 5 ini dapat disimpulkan bahwa keberatan tersebut menyangkut penyusunan surat dakwaan penuntut umum yang dilihat dari segi substansi maupun dari sistematika penyusunannya yang tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap sehingga dakwaan yang demikian obskur libel. Menimbang bahwa dalam menyatakan dakwaan penuntut umum obskur libel, penasihat hukum terdakwa menguraikan kembali kronologis peristiwa mulai dari fase pertama, latar belakang pemicu terjadinya tindak pidana sampai dengan fase ketiga yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH. Menimbang bahwa setelah mencermati hal-hal yang diuraikan tersebut menurut majelis hakim, hal tersebut adalah sebagaimana dikemukakan penasihat hukum terdakwa dalam nota keberatannya pada bagian yang mengulas tentang kronologi dan ringkasan surat dakwaan yang tidak menguraikan peristiwa secara utuh dan hanya bersandar pada satu keterangan saksi tanpa mempertimbangkan keterangan saksi yang lain. Dan juga pada bagian yang membahas tentang surat dakwaan yang disusun oleh penuntut umum dilakukan dengan tidak hati-hati dan menyimpang dari hasil penyidikan serta tidak memenuhi syarat material. Yang membedakannya hanyalah pada bagian 5 keberatan ini. Penasihat hukum terdakwa mengartikan bahwa hal yang dimaksud dengan dakwaan yang tidak jelas atau kabur atau obskur libel. Menimbang bahwa dengan demikian hal-hal yang sudah dipertimbangkan sebelumnya baik yang termuat dalam pokok bahasan 1 sampai 3 ini maka oleh majelis hakim hal tersebut mutatis mutandis merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan pada bagian 4 ini. Menimbang bahwa lebih jauh apabila diteliti dengan seksama dalam menguraikan keberatan poin 4 huruf A, B, C, D, E tersebut penasihat hukum terdakwa lebih menekankan terjadinya peristiwa dan menghubungkannya dengan fakta yang menurut penasihat hukum tidak diuraikan secara jelas, lengkap, cermat dalam dakwaan penuntut umum. Padahal seharusnya penasihat hukum terdakwa mengetahui bahwa kesesuaian antara peristiwa dan fakta tersebut lebih tepat apabila dibuktikan pada saat pembuktian materi pokok perkara ini. Menimbang bahwa sedangkan mengenai surat dakwaan penuntut umum yang tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap karena tidak menegaskan bentuk penyertaan terdakwa menurut pendapat majelis hakim mengenai salah satu bentuk delneming atau keturutsertaan peran dari tiap-tiap pelaku tidak perlu diuraikan secara tepat dalam keturutsertaan mereka mewujudkan seluruh rumusan isi delik karena setiap peserta dapat didakwa sebagai pelaku dari suatu tindak pidana. Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka keberatan penasihat hukum terdakwa pada bagian 4 ini tidak beralasan dan menurut hukum dan haruslah dikesampingkan. Menimbang bahwa dengan dikesampingkannya seluruh keberatan yang dikemukakan oleh penasihat hukum terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH, maka terhadap keberatan yang demikian haruslah dinyatakan ditolak dan dakwaan penuntut umum nomor register perkara nomor PDM 242 Jakarta Selatan _10/2022 tanggal 5 Oktober 2022 tersebut telah dibuat dan disusun sesuai dengan ketentuan pasal 143 ayat 2 KUHP. Menimbang bahwa oleh karena keberatan penasihat hukum terdakwa dinyatakan ditolak maka pemeriksaan perkara berdasarkan surat dakwaan nomor register perkara PDM 242 Jakarta Selatan _10/2022 tanggal 5 Oktober 2022 atas nama terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH yang terdaftar di Kepanitraan Pidana dengan register perkara nomor 796 PIT B 2022 PN Jakarta Selatan haruslah dilanjutkan. Menimbang bahwa oleh karena putusan ini mengenai keberatan dari penasihat hukum terdakwa terhadap
surat dakwaan penuntut umum, maka perhitungan mengenai biaya perkara ini ditangguhkan sampai dengan putusan akhir. Memperhatikan pasal 156 ayat 1 dan ayat 2, serta pasal 143 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, mengadili. 1. Menolak keberatan dari penasihat hukum terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH untuk seluruhnya. Memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 796 Pit B garing 2022 PN Jakarta Selatan atas nama terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH tersebut di atas. 3. Menangguhkan biaya perkara dengan putusan sampai dengan putusan akhir. Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Senin tanggal 24 Oktober oleh kami Majelis Hakim dibantu oleh saudara panitera pengganti, dihadiri oleh jaksa penuntut umum serta penasihat hukum terdakwa. Demikianlah putusan sela atas terdakwa Ferdi Sambo SIK MH telah kami bacakan. Dengan demikian kami memerintahkan jaksa penuntut umum untuk menghadirkan seluruh saksi pada persidangan yang akan datang. Kita tunda pada hari Selasa tanggal 2 November pukul 9.30 dengan agenda pemeriksaan 12 orang saksi. November. Oh. Hah? Oh, Selasa tanggal 1. Selasa 1 November yang mulia. Oh ya, Selasa 1 November ya. Dengan agenda pemeriksaan saksi sebanyak 12 orang. Bagaimana kemarin, tolong dihadirkan lagi. Siap. Begitu ya. Begitu, penasihat hukum terdakwa ya, kita tunda, saudara terdakwa. Izin yang mulia sebentar. Sebelum ditutup, melalui yang mulia Majelis Hakim, kami mohon untuk agar persidangan berikutnya, sebelum sidang dilaksanakan, nama-nama 12 orang saksi yang akan dihadirkan oleh rekan jaksa penuntut umum dapat disampaikan kepada penasihat hukum. Terima kasih yang mulia. Oke. Siap yang mulia. Nanti silakan koordinasi 12 orang yang kemarin kami periksa ya. Saudara jaksa penuntut umum tolong diberikan daftar nama-namanya. Iya, kami akan koordinasi dengan penasihat hukum yang mulia. Ya, nanti tolong dikoordinasikan untuk pemeriksaan agenda saksi. Kemarin itu ada saksi orang tuanya korban, keluarganya korban, terus Vera pacarnya korban serta adiknya. Jadi masih seputar keluarga korban yang kita periksa pertama. Ada 12 orang kemarin. Ya. Ya, demikian perkara nomor 796 Pit B tahun 2022 PN Jakarta Selatan atas nama terdakwa Ferdi Sambo SIK MH dinyatakan ditutup.
Berdiri, majelis luas ruang sidang. Silakan duduk kembali. Terdakwa didampingi oleh penasihat hukum. Sidang perkara nomor 797 Pit B 2022 PN Jakarta Selatan dengan terdakwa atas nama Putri Chandrawati dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara terdakwa Putri Chandrawati sehat hari ini? Sehat yang mulia. Baik, hari ini kita akan melanjutkan persidangan dengan agenda pembacaan putusan sela sebagaimana eksepsi dari penasihat hukum dan keberatan penuntut umum. Putusan sela nomor 797 Pit B 2022 PN Jakarta Selatan. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sela dalam perkara terdakwa nama lengkap Putri Chandrawati, nomor identitas 3201015497 3003, tempat lahir Jakarta, umur 49 tahun, tanggal lahir 14 September tahun 1973, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Saguling nomor 29, Kelurahan Duren 3, Kecamatan Pancoran 1, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, dan Komplek Polri Duren 3 nomor 46 RT 5 RW 1, Kelurahan Duren 3, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan sesuai dengan KTP. Agama Kristen, pekerjaan, dokter atau ibu rumah tangga, pendidikan, S1, Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Trisakti. Terdakwa didampingi oleh tim penasihat hukum Arman Hanis SH, advokat pada kantor hukum Hanis dan Hanis beralamat di Gedung Lipo Tamrin LT 3, lantai 3, Jalan MH Tamrin, Kafling 20, Jakarta Pusat 10350 berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 Oktober 2022. Selanjutnya dilanjutkan oleh anggota. Terdakwa dilakukan penangkapan pada tanggal 30 September 2022 sampai dengan 1 Oktober 2022 dan ditahan oleh penyidik di Rumah Tahanan Negara Bareskrim Polri tanggal 1 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022. Penuntut umum di Rumah Tahanan Negara Salemba tanggal Cabang Kejaksaan Agung sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal
24 Oktober 2022 oleh Hakim di Rumah Tahanan Negara Salimba, Cabang Kejaksaan Agung, sejak tanggal 10 Oktober 2002 sampai dengan tanggal 8 November 2022 dan diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2002 sampai dengan 7 Januari 2022. Pengadilan negeri tersebut setelah membaca berkas perkara menimbang bahwa jaksa penuntut umum telah membacakan surat dakwaannya, surat dakwaan telah terurai lengkap dalam isi putusan ini dianggap telah dibacakan, menimbang bahwa atas surat dakwaan jaksa penuntut umum, tim penasihat hukum terdakwa telah mengajukan nota keberatannya, nota keberatan mana telah terurai lengkap dalam isi putusan ini dan dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa atas setiap eksepsi sebagaimana nota keberatan tim penasihat hukum terdakwa, jaksa penuntut umum telah pula membacakan tanggapannya. Menimbang bahwa pada pokoknya tim penasihat hukum terdakwa dalam eksepsinya mohon 1. Menerima seluruh nota keberatan dari penasihat hukum terdakwa. 2. Menyatakan surat dakwaan nomor register perkara PDM _246 JKT-SL _10 2022 tanggal 5 Oktober 2022 batal demi hukum. 3. Memerintahkan jaksa penuntut umum untuk menghentikan pemeriksaan perkara nomor 797 _BIT-B PN JKT Selatan. 4. Memerintahkan jaksa penuntut umum untuk membebaskan terdakwa dari tahanan. 5. Memulihkan nama baik, harkat, dan martabat terdakwa dengan segala akibat hukumnya. Dan 6. Membebankan biaya perkara kepada negara. Dengan alasan 1. Ringkasan surat dakwaan yang tidak menguraikan peristiwa secara utuh atau terdapat peristiwa penting yang hilang dalam surat dakwaan. Antara lain, surat dakwaan tidak menguraikan rangkaian peristiwa yang terjadi di Rumah Magelang pada tanggal 4 Juli 2022 dan pada tanggal 7 Juli 2022. Bahkan terdapat uraian dakwaan yang hanya bersandar pada satu keterangan saksi tanpa kesesuaian dengan saksi ataupun alat bukti lainnya. 2. Surat dakwaan disusun oleh jaksa penuntut umum dengan tidak hati-hati dan menyimpang dari hasil penyidikan, serta tidak memenuhi syarat material sebagaimana yang telah penasihat hukum jelaskan mengenai ketentuan perumusan dakwaan secara singkat. Sehingga surat dakwaan berdasarkan pasal 153 KUHP harus dinyatakan batal demi hukum. 3. Salah satu keberatan dari tim penasihat hukum atas surat dakwaan adalah jaksa penuntut umum tidak cermat dan menyimpang dari ketentuan hukum karena menyusun dakwaan dengan melakukan pemecahan penuntutan atau splitsing atas satu perkara tindak pidana. 4. Selain itu, surat dakwaan jaksa penuntut umum obscurable karena jaksa penuntut umum tidak cermat, jelas dan lengkap menguraikan peristiwa dalam surat dakwaan antara lain karena a. Jaksa penuntut umum tidak menguraikan rangkaian peristiwa dalam surat dakwaan secara utuh dan lengkap berdasarkan fakta, yaitu penuntut umum tidak menguraikan latar belakang atau alasan terdakwa beserta rombongan pergi ke Magelang. Penuntut umum mengabaikan atau menghilangkan fakta pada tanggal 4 Juli 2002 dan pada tanggal 7 Juli 2022. B. Jaksa penuntut umum tidak jelas, tidak cermat, dan tidak lengkap dalam menguraikan rangkaian peristiwa dalam surat dakwaan, yaitu penuntut umum tidak cermat dalam menguraikan secara teliti dan tidak menjelaskan apa yang melatar belakangi terjadinya keributan antara korban Nofriansah Yosua Huta Barat dengan saksi Kuat Ma'ruf pada tanggal 7 Juli 2022. C. Jaksa penuntut umum tidak cermat dalam menyusun surat dakwaan karena hanya berdasarkan asumsi serta membuat kesimpulan sendiri, yaitu a. dengan suatu alasan tertentu masih sempat berganti pakaian, B sampai dengan D. D. Surat dakwaan jaksa penuntut umum tidak terang atau obscurable karena hanya didasarkan pada satu keterangan saksi,
Richard Eliezer Budiang Lumiu, yaitu diantaranya terdakwa Putri Chandrawati meminta saksi Kuat Ma'ruf untuk mengemudikan mobil tersebut ke Jakarta, padahal bukan tugas saksi Kuat Ma'ruf sebagai sopir. Jaksa penuntut umum tidak cermat dalam menguraikan rangkaian peristiwa surat dakwaan karena telah mengabaikan fakta yang sesungguhnya, yaitu pada faktanya berdasarkan keterangan BAP Riki Rizal Wibowo, Kuat Ma'ruf menjelaskan bahwa skenario tersebut disampaikan pada saat Riki Rizal Wibowo, Kuat Ma'ruf, dan Richard Eliezer Budiang Lumiu bertemu dengan Verdi Sambo SH SIK MH di bilik ruang pemeriksaan Provos setelah kejadian penembakan terjadi bukan pada saat di lantai 3 rumah Jalan Saguling. Surat dakwaan jaksa penuntut umum tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap karena tidak menegaskan bentuk penyertaan terdakwa. Menimbang bahwa dengan memperhatikan tanggapan atas eksepsi yang diajukan jaksa penuntut umum, pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa nota keberatan penasihat hukum terdakwa bukanlah materi eksepsi mengenai kemenangan madli maupun eksepsi berkaitan dengan surat dakwaan sebagaimana ditentukan pasal 143 ayat 2 KUHP mengenai syarat formal maupun material surat dakwaan. Seperti mempermasalahan uraian surat dakwaan yang menurut tim penasihat hukum terdakwa tidak menguraikan peristiwa secara utuh atau terdapat peristiwa yang penting yang hilang dalam surat dakwaan serta dakwaan terhadap terdakwa hanya berdasarkan satu orang saksi maupun pemecahan penuntutan, splitting, atau satu perkara tindak pidana yang merupakan domain jaksa penuntut umum yang diberikan undang-undang sebagaimana ketentuan pasal 142 KUHP. Bahwa selanjutnya terhadap alasan butir 4 nota keberatan tim penasihat hukum terdakwa menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum obscurable karena jaksa penuntut umum dipandang tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap menguraikan peristiwa dalam surat dakwaan. Ternyata alasan yang disampaikan tim penasihat hukum terdakwa yang menyatakan surat dakwaan tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap berisi uraian materi pokok perkara. Bahwa terlepas dari apa yang disampaikan tim penasihat hukum terdakwa, setelah membaca dengan seksama surat dakwaan jaksa penuntut umum nomor register PDM 246 JKTSL garing 10 2022, Majelis Hakim berpendapat surat dakwaan jaksa penuntut umum telah disusun secara jelas, cermat dan lengkap, serta telah menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan sebagaimana ketentuan pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP, sehingga surat dakwaan yang demikian tidaklah akan mengurangi serta merugikan tim penasihat hukum terdakwa dalam mengajukan pembelaannya. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, nota pembelaan tim penasihat hukum terdakwa tidak beralasan, oleh karenanya haruslah ditolak. Menimbang bahwa dengan ditolaknya eksepsi tim penasihat hukum terdakwa, maka perkara nomor 797-B-B-2022 PN Jakarta Selatan atas nama terdakwa Putri Chandrawati dilanjutkan. Menimbang bahwa mengenai besarnya biaya perkara akan ditentukan bersamaan dengan putusan akhir. Mengingat pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP serta ketentuan dari perundang-undangan yang bersangkutan. Mengadili. 1. Menolak eksepsi tim penasihat hukum terdakwa. 2. Menetapkan pemeriksaan perkara nomor 797 PIT B 2022 PN Jakarta Selatan atas nama terdakwa Putri Chandrawati dilanjutkan. 3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir. Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 oleh kami Majelis Hakim. Putusan selamana diucapkan pada sidang terbuka pada hari itu juga dibantu oleh saudara panitera pengganti serta dihadiri oleh jaksa penuntut umum serta terdakwa dan kuasa hukumnya. Demikianlah putusan sela dari Putri Chandrawati. Maka bagaimana sidangnya tadi, kami perintahkan jaksa penuntut umum untuk melanjutkan pada hari Selasa tanggal 1 November 2022 dengan agenda pemeriksaan saksi yaitu korban dan keluarganya.
12 orang. Gitu ya. Kita mulai sidang, kita mulai jam 9:30. Izin yang mulia untuk Terima. kami tim penasihat hukum usul kepada yang mulia maupun rekan jaksa penuntut umum bahwa saksi-saksi yang akan dihadirkan ini sama dengan saksi yang akan dihadirkan pada saat sidang terdakwa atas nama Verdi Sambo. Jadi kami mengusulkan karena dari tim penasihat hukum juga hanya satu tambahan setiap dari terdakwa, kuasa hukumnya. Jadi kami mengusulkan agar cepat sidangnya dan sesuai dengan asas peradilan yang cepat dan berbiaya murah, ringan, sederhana, maka kami usulkan kepada Yang Mulia dalam persidangan ini agar pemeriksaan saksi-saksi dilakukan bersamaan atas nama dua terdakwa Yang Mulia, Verdi Sambo dan Ibu Putri Chandrawati. Hanya pada 2 terdakwa? Iya, karena kalau dari ruang sidang yang kami lihat bisa mencukupi untuk 2 terdakwa. Keberatan Majelis Hakim yang mulia, karena nomor register perkaranya juga sendiri-sendiri baik terhadap terdakwa Putri Chandrawati maupun Verdi Sambo. Oleh karena itu tim penuntut umum berkeberatan kalau terhadap perkara itu pemeriksaan terhadap saksi-saksi untuk digabungkan. Nanti Majelis Hakim akan pertimbangkan. Nanti kami musyawarahkan mengenai usul mengenai apa dari penasihat hukum terdakwa maupun dari keberatan dari penasihat hukum. Tapi kita akan pertimbangkan dan nanti kita tetap memerintahkan jaksa penuntut umum untuk menghadirkan saksi-saksi. Sebagaimana begitu, ya. Tapi catatannya tetap tim penuntut umum berkeberatan Majelis Hakim. Ya, nanti itu tetap kami catat dalam berita acara dan kami akan lanjutkan. Ya, terima kasih Ya. Majelis Hakim. Ya, terima kasih. Demikian sidang perkara nomor 797 Pit B 2022 PN Jakarta Selatan atas nama terdakwa Putri Chandrawati dinyatakan ditutup.
Dilanjutkan oleh anggota majelis. Terdakwa ditangkap 9 Agustus 2022 sampai dengan 10 Agustus 2022 dan ditahan sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan sekarang. Pengadilan negeri tersebut setelah membaca berkas perkara menimbang bahwa jaksa penuntut telah membacakan surat dakwaannya sebagaimana terlalu lengkap dalam isi putusan ini dan dianggap dibacakan. Menimbang bahwa atas dakwaan jaksa penuntut umum, tim penasihat hukum terdakwa telah membacakan eksepsinya, eksepsi mana terlalu lengkap dalam isi putusan ini dan dianggap pula telah dibacakan. Menimbang bahwa atas eksepsi tim penasihat hukum terdakwa, jaksa penuntut umum telah mengajukan tanggapannya, menimbang bahwa pada pokoknya tim penasihat hukum terdakwa dalam eksepsinya mohon menerima eksepsi dari penasihat hukum terdakwa untuk seluruhnya, menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum register perkara PDM 244-JKT-SL-10-2002 tanggal 5 Oktober 2002 batal demi hukum, menetapkan pemeriksaan perkara terhadap terdakwa tidak dilanjutkan, membebaskan terdakwa dari segala dakwaan serta memerintahkan jaksa penuntut umum untuk melepaskan terdakwa dari tahanan, memulihkan terdakwa dalam hal hak kemampuan kedudukan harkat serta martabatnya, membebankan biaya perkara kepada negara dan 7 ex aliquo et bono. Dengan alasan A. Uraian dakwaan tidak lengkap dan jelas. B. Dakwaan jaksa penuntut umum tidak menjelaskan perbuatan terdakwa yang merupakan tindak pidana atau mendukung terjadinya tindak pidana yang didakwakan. C. Dakwaan jaksa penuntut umum tidak cermat, tidak menjelaskan secara jelas dan lengkap perbuatan penyertaan terdakwa. D. Dakwaan jaksa penuntut umum tidak cermat di mana unsur tindak pidana yang diatur dalam dakwaan primer dan dakwaan subsidiar adalah sama sedangkan pasal pidana yang didakwakan berbeda. Menimbang bahwa dengan memperhatikan tanggapan atas eksepsi tim penasihat hukum terdakwa yang diajukan jaksa penuntut umum, majelis mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa setelah membaca dengan seksama nota keberatan penasihat hukum terdakwa, menurut hemat majelis hakim, nota keberatan penasihat hukum terdakwa bukanlah berisi materi eksepsi atau keberatan mengenai kewenangan maupun eksepsi keberatan berkaitan dengan surat dakwaan sebagaimana ditentukan pasal 143 ayat 2 KUHP mengenai syarat formal maupun material surat dakwaan. Bahwa meskipun nota keberatan tim penasihat hukum terdakwa sebagaimana dalam alasan eksepsinya mengungkapkan surat dakwaan tidak jelas, tidak cermat maupun tidak lengkap, akan tetapi dalam uraian alasan yang menyatakan surat dakwaan tidak jelas, tidak cermat maupun tidak lengkap dalam nota keberatan tim penasihat hukum terdakwa setelah dicermati merupakan materi pokok perkara. Bahwa oleh karenanya nota keberatan tim penasihat hukum terdakwa yang mandang surat dakwaan telah disusun secara tidak jelas, tidak cermat maupun tidak lengkap hanyalah pernyataan semata, mengingat menurut hemat majelis surat dakwaan jaksa penuntut umum telah disusun secara jelas, cermat, dan lengkap. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, nota keberatan tim penasihat hukum terdakwa tidak berdasarkan dan haruslah ditolak. Menimbang bahwa dengan ditolaknya nota keberatan tim penasihat hukum terdakwa, maka perkara nomor 800/BB/2022 PN Jakarta Selatan atas nama terdakwa Kuat Ma'ruf dilanjutkan. Menimbang bahwa mengenai besarnya biaya perkara akan ditentukan bersamaan dengan putusan akhir. Ingat pasal 156 KUHP, pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP, serta ketentuan dari perundang-undangan lain yang bersangkutan. Mengadili. 1. Menolak eksepsi dan atau keberatan dari tim penasihat hukum terdakwa. Menetapkan pemeriksaan perkara nomor 800/2022 PN Jakarta Selatan atas nama terdakwa Kuat Ma'ruf dilanjutkan. 3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir. Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 oleh kami Majelis Hakim. Putusan selamana diucapkan pada sidang terbuka pada hari itu juga dengan dibantu oleh saudara panitera pengganti, dihadiri oleh jaksa penuntut umum dan
terdakwa serta penasihat hukum terdakwa. Demikian putusan sela atas perkara dari Saudara Kuat Ma'ruf. Maka persidangan akan kami lanjutkan pada hari Rabu tanggal 2 November 2022 dengan agenda pemeriksaan 12 orang saksi dari korban dan keluarganya. Ya. Dan untuk penasihat hukum terdakwa, kami sampaikan persidangan ini akan kami gabungkan dengan persidangannya Ricky. Jadi mohon nanti berbagi tempat duduk bersama penasihat hukumnya Ricky. Demikian. Baik, dengan demikian sidang perkara atas nama terdakwa Kuat Ma'ruf dinyatakan ditutup. Sudah.
Sidang perkara nomor 796 Pit B 2022 terdakwa atas nama Ricky Rizal Wibowo dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sehat saudara Ricky? Siap, sehat Yang Mulia. Baik. Hari ini adalah putusan sela dari eksepsi atau keberatan penasihat hukum dan serta tanggapan dari penuntut umum. Putusan nomor 796 Pit B 2022 Pn 799 Pit B 2022 Pn Jakarta Selatan. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sela dalam perkara terdakwa nama lengkap Ricky Rizal Wibowo, tempat nomor identitas 330207087002, tempat lahir Banyumas, umur 35 tahun, tanggal lahir 20 Oktober tahun 1987, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Arum Indah 5, nomor 3, Arum Indah 5, Gang 3, nomor 7, RT 7, RW 10, Kelurahan Randu Gunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, Jawa Tengah, agama Islam, pekerjaan anggota Polri, pendidikan SMA. Terdakwa didampingi oleh tim penasihat hukum Erman Umar SH dan kawan-kawan advokat pada kantor Erman Umar dan partner beralamat di Gedung Ventura lantai 4 unit 402 Jalan Era Kartini nomor 26 TB Simatupang, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan, daerah Ibu Kota Jakarta 12430 berdasarkan surat kuasa tanggal 12 Oktober 2022. Selanjutnya dilanjutkan oleh anggota majelis. Terdakwa berada dalam penangkapan dan penahanan sebagai berikut. Penangkapan 7 Agustus 2022 sampai dengan 8 Agustus 2022. Penahanan penyidik di Rumah Tahanan Negara Bareskrim Polri 7 Agustus sampai dengan 26 Agustus. Perpanjangan penuntut umum di Rumah Tahanan Negara Bareskrim Mabes sejak tanggal 27 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022. Penuntut umum di Rumah Tahanan Negara Bareskrim Mabes Polri sejak 5 Oktober 2022 sampai dengan 24 Oktober 2022. Hakim PN Jakarta Selatan di Rumah Tahanan Negara Bareskrim Mabes Polri sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan sekarang. Pengadilan negeri tersebut setelah membaca berkas perkara menimbang bahwa jaksa penuntut umum telah membacakan surat dakwaannya atas nama terdakwa Ricky Rizal Wibowo, nomor register PDM 245 JKT SL 10/2002 tertanggal 5 Oktober 2022 didakwa sebagai berikut. Primer, melanggar pasal 340 dan sebagaimana telah dibacakan pada persidangan yang lalu. Menimbang bahwa atas dakwaan penuntut umum tersebut, penasihat hukum terdakwa telah mengajukan eksepsinya atau keberatannya pada persidangan yang lalu, yang pada pokoknya dan meminta kepada majelis hakim, satu, menerima dan mengabulkan keberatan atau eksepsi penasihat hukum terdakwa Ricky Rizal Wibowo, dua, menyatakan dakwaan jaksa penuntut umum dengan surat dakwaan nomor PDM 245 JKT SL 10/2022 tertanggal 5 Oktober 2022 yang dibacakan pada 17 Oktober 2022 batal dihukum atau setidak-tidaknya menyatakan bahwa dakwaan tidak dapat diterima. 3, menyatakan perkara terdakwa Ricky Rizal Wibowo tidak diperiksa lebih lanjut. 4, memerintahkan
dan membebaskan terdakwa Riki Rizal Wibowo dari tahanan. 5. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabatnya sebagai orang yang tidak bersalah. 6. Membebankan biaya perkara kepada negara. Adapun alasan keberatan karena terdapat kekeliruan surat dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum antara lain: 1. Uraian peristiwa oleh jaksa penuntut umum di dalam surat dakwaan tidak bersesuaian dengan pasal yang didakwakan. 2. Pemisahan perkara dalam kurung spetsing yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum dalam perkara aku tidak tepat. Menimbang bahwa dengan memperhatikan tanggapan atas nota keberatan penasihat hukum terdakwa yang diajukan jaksa penuntut umum, pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa setelah membaca dengan seksama nota keberatan penasihat hukum terdakwa, menurut hemat majelis hakim, nota keberatan penasihat hukum terdakwa bukanlah materi keberatan mengenai kewenangan pengadilan maupun keberatan berkaitan dengan surat dakwaan sebagaimana yang dikehendaki dan ditentukan pasal 143 ayat 2 KUHP mengenai syarat formal maupun material surat dakwaan. Bahwa sebagaimana butir 1 alasan eksepsi tim penasihat hukum terdakwa di atas, setelah dicermati ternyata alasan yang disampaikan tim penasihat hukum terdakwa yang menyatakan uraian peristiwa oleh jaksa penuntut umum di dalam surat dakwaan tidak bersesuaian dengan pasal yang didakwakan, berisi uraian mengenai materi pokok perkara, bahwa terhadap pemisahan perkara dalam kurung spetsing yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum dalam perkara aku tidak tepat merupakan domain jaksa penuntut umum sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 142 KUHP, hal mana berkaitan dengan pembuktian jaksa penuntut umum di persidangan. Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, nota keberatan tim penasihat hukum terdakwa tidak beralasan, oleh karenanya haruslah ditolak. Menimbang bahwa dengan ditolak nota keberatan tim penasihat hukum terdakwa, maka perkara nomor 799/PB/2022/PN Jakarta Selatan atas nama terdakwa Riki Rizal Wibowo dilanjutkan. Menimbang bahwa mengenai besarnya biaya perkara akan ditentukan bersamaan dengan putusan akhir. Mengingat pasal 156 KUHP, pasal 143 ayat 2 B KUHP serta peraturan lain yang bersangkutan. Mengadili. 1. Menolak eksepsi atau keberatan tim penasihat hukum terdakwa. 2. Menetapkan pemeriksaan perkara nomor 799 PIT-B 2022 PN Jakarta Selatan atas nama terdakwa Riki Rizal Wibowo dilanjutkan. 3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir. Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 oleh kami Majelis Hakim. Putusan selamanya diucapkan pada sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dibantu dengan saudara panitera pengganti, dihadiri pula oleh jaksa penuntut umum serta terdakwa didampingi oleh penasihat hukumnya. Demikianlah putusan selah perkara nomor 799 PIT-B atas nama terdakwa Riki Rizal Wibowo. Maka kami memerintahkan jaksa penuntut umum untuk hadir pada persidangan berikutnya dengan menghadirkan saksi-saksi sebanyak 12 orang dari orang tua korban sampai dengan keluarganya. Sebanyak 12 orang pada hari Rabu tanggal 2 November 2022. Ya, untuk penasihat hukum kami sampaikan agar saudara dapat berbagi karena persidangan antara terdakwa Riki Rizal ini akan kami gabungkan dengan saudara Kuat Ma'ruf sehingga berbagi kursi dan persidangan akan kita mulai pada pukul 9.30 dengan ketentuan apabila penasihat hukum belum datang maka kita tetap akan melanjutkan tanpa kehadiran penasihat hukum terdakwa. Ya. Kami belum paham maksudnya pemeriksaan saksi digabung maksudnya. Artinya pemeriksaan untuk saksi perkara terdakwa Riki Rizal kita gabungkan dengan Kuat Ma'ruf karena saksinya sama ya pada hari Rabu tanggal 2 November 2022. Oh dengan Ma'ruf ya bukan Eliezer. Bukan dengan Kuat Ma'ruf. Oh, jadi kita berbagi tim penasihat hukum juga. Ya pada tempat yang sama berbagi kursi.
Begitu, jadi jadi tolong disiplin, kita mulai jaksa penuntut umum sudah menghadirkan terdakwa pukul 9.30. Siap. Begitu ya. Siap. Dengan catatan apabila yang terlambat maka kita akan tetap tinggal. Siap. Demikian sidang perkara nomor 799 atas nama terdakwa Riki Rizal Wibowo dinyatakan ditutup. Terima kasih majelis.
Undang KUHP yang meliputi 1. Keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya. 2. Dakwaan tidak dapat diterima. 3. Surat dakwaan harus dibatalkan. Bahwa makna dari pasal 156 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 KUHP tersebut adalah memberikan kesempatan kepada terdakwa atau penasihat hukumnya untuk mempergunakan haknya mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap surat dakwaan jaksa penuntut umum dan atau dengan perkataan lain pada intinya eksepsi keberatan ini adalah sebagai bantahan yang menangkis surat dakwaan jaksa penuntut umum tanpa menyinggung materi pokok perkara. Bahwa surat dakwaan merupakan bagian penting hukum acara pidana karena berdasarkan hal yang dimuat dalam surat dakwaan itu hakim akan memeriksa perkara dalam kurung Handi Hamzah Hukum Acara Pidana Indonesia. Bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 19 KUHP yang telah mengatur tentang syarat isi surat dakwaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 143 ayat 2 yang menyebutkan bahwa jaksa penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka atau yang disebut syarat formil. B. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan atau disebut syarat material. Bahwa dalam hal mengenai pengertian cermat, jelas dan lengkap, jurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 492 garis miring tanggal 8 Januari 1983 menyatakan bahwa syarat material surat dakwaan adalah adanya perumusan secara lengkap, jelas dan tepat mengenai perbuatan yang didakwakan terhadap terdakwa sesuai dengan rumusan delik yang mengancam perbuatan-perbuatan itu dengan hukuman pidana yang dilakukan oleh terdakwa itu keseluruhannya harus dapat mengisi secara tepat dan benar semua unsur dan semua delik yang ditentukan undang-undang yang didakwakan kepadanya. Bahwa mengingat fungsi daripada surat dakwaan adalah merupakan dasar pemeriksaan sebagai hal yang dapat digunakan untuk membatasi ruang lingkup pemeriksaan menjadi dasar pertimbangan dan dasar pengambilan keputusan tentang bersalah atau tidaknya terdakwa dalam tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Maka jaksa penuntut umum sebagai peletak dasar ground legal dituntut agar benar-benar cermat dan menyusun surat dakwaan tersebut dalam menyusun surat dakwaan tersebut. Bahwa hal ini berarti materi surat dakwaan harus lengkap, holistik dan komprehensif, runtut, cermat, jelas dan lengkap dan harus jelas dalam kaitan korelasinya dengan unsur-unsur delik yang didakwakan. Hal mana menunjukkan konsekuensi logis pencantuman kata untuk keadilan pada halaman muka surat dakwaan jaksa penuntut umum tersebut. Sementara itu pada sisi terdakwa dan penasihat hukumnya kecermatan, kejelasan dan kelengkapan dari surat dakwaan merupakan dasar pemahaman atas perkara yang ditangani dan dimaksudkan untuk keperluan upaya pembelaan atas kepentingan hak-hak terdakwa. Sehingga oleh karena itu apabila uraian jaksa penuntut umum dalam dakwaannya tidak cermat, tidak jelas atau tidak lengkap, maka penasihat hukum terdakwa berhak untuk mengajukan eksepsi keberatan terhadap dakwaan jaksa penuntut umum. B. Syarat-syarat surat dakwaan. Bahwa mengenai syarat surat dakwaan diatur dalam pasal 143 ayat 2 KUHP yang menetapkan syarat yang harus dipenuhi dalam pembuatan surat dakwaan yakni formil dan material. Bahwa selain syarat formil tersebut ditetapkan pula syarat material surat dakwaan sebagaimana diatur dalam pasal 143 ayat 2 huruf KUHP yang mana surat dakwaan harus memuat uraian secara cermat, jelas, lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan tempat, waktu tindak pidana itu dilakukan. Bahwa berdasarkan surat edaran Jaksa Agung Republik Indonesia nomor SE garis miring tentang pembuatan surat dakwaan, maka yang dimaksud dengan uraian secara cermat berarti menuntut ketelitian jaksa penuntut umum dalam mempersiapkan surat dakwaan yang akan diterapkan bagi terdakwa dengan menempatkan kata cermat pada posisi paling awal dari rumusan pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP. Pembuat undang-undang menghendaki agar jaksa penuntut umum dalam membuat surat dakwaan selalu bersikap korek dan teliti. Uraian secara jelas berarti uraian kejadian atau fakta kejadian yang jelas dalam surat dakwaan sehingga terdakwa dengan mudah memahami apa yang didakwakan terhadap dirinya dan dapat mempersiapkan pembelaan dengan sebaik-baiknya. Uraian secara lengkap berarti surat dakwaan itu memuat semua unsur elemen tindak pidana yang didakwakan. Unsur-unsur tersebut harus terlukis di dalam uraian fakta kejadian
yang dituangkan di dalam surat dakwaan. Bahwa berdasarkan pada surat edaran Jaksa Agung mengenai pembuatan surat dakwaan tersebut, maka dengan tidak terpenuhinya syarat formil menyebabkan surat dakwaan dapat dibatalkan, sedang tidak terpenuhinya syarat material menyebabkan dakwaan batal demi hukum. Dilanjutkan oleh tim kami. Izin yang mulia. Silakan. Selanjut Romawi 3. Keberatan. Majelis yang mulia, rekan jaksa penuntut umum yang kami hormati, pemerhati sidang yang terhormat. Mengenai poin-poin keberatan akan kami uraikan dengan hal-hal sebagai berikut. Pertama, uraian peristiwa oleh jaksa penuntut umum di dalam surat dakwaan tidak bersesuaian dengan pasal yang didakwakan. Bahwa di dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum, meskipun dilakukan pemecahan atau splitsing, namun uraian peristiwa dan peran masing-masing terdakwa kami pandang dilakukan dengan cara saling tempel atau copy paste antara dakwaan satu dengan dakwaan yang lain. Di dalam surat dakwaan dalam perkara aku setebal 41 halaman, jaksa penuntut umum hanya menguraikan kurang lebih 6 poin penting yang fokus pada perbuatan terdakwa Ricky Rizal Wibowo. Kami akan menguraikan peristiwa-peristiwa yang terjadi berdasarkan tempat yang menjadi uraian peristiwa dalam surat dakwaan. Adapun tempat-tempat tersebut kami bagi menjadi 3, yaitu yang pertama, rangkaian peristiwa di Cempaka Residen Blok C3, Mertoyudan, Magelang pada tanggal 7 Juli 2002. 2. Rangkaian peristiwa di rumah pribadi saksi Ferdi Sambo SH/SIK MH, Jalan Seguling 3, nomor 29 Saguling pada tanggal 8 Juli 2022 atau disebut sebagai peristiwa Saguling. 3. Rangkaian peristiwa di rumah dinas saksi Ferdi Sambo SH/SIK MH di Jalan Duren 3, nomor 46 pada tanggal 8 Juli 2022 atau disebut sebagai peristiwa Duren 3. Dari ketiga peristiwa tersebut, kami rangkum hal-hal yang berkaitan secara langsung dengan terdakwa sebagai berikut. Pertama, rangkaian peristiwa di Magelang. Bahwa pada halaman 2 paragraf 2 surat dakwaan, jaksa penuntut umum menyebutkan, kemudian saksi Putri Cendrawati meminta kepada terdakwa Ricky Rizal Wibowo untuk memanggil korban Nofriansah Yosua Huta Barat menemui saksi Putri Cendrawati. Tetapi terdakwa Ricky Rizal Wibowo tidak langsung memanggil korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Akan tetapi tidak langsung memanggil korban Nofriansah Yosua Huta Barat, akan tetapi terdakwa Ricky Rizal Wibowo turun ke lantai 1 untuk terlebih dahulu mengambil senjata api HS nomor seri H233001 milik korban Nofriansah Yosua Huta Barat dan juga mengambil senjata laras panjang jenis Steyr AUG kaliber 223 nomor pabrik 14 USA 247 yang berada di kamar tidur korban Nofriansah Yosua Huta Barat lalu mengamankan kedua senjata tersebut ke lantai 2 di kamar Tri Brata Putra Sambo. Tanggapan kami terhadap poin A dalam peristiwa Magelang tersebut adalah terdakwa Rizky Rizal Wibowo mengamankan senjata korban Nofriansah Yosua Huta Barat dikarenakan terjadi keributan antara saksi Kuat Ma'ruf dan korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Dalam keributan tersebut, saksi Kuat Ma'ruf membawa sebilah pisau, yang mana hal tersebut sesuai dengan berita acara konfrontasi yang dibuat pada hari Rabu, tanggal 31 Agustus 2022, poin 8, di mana dalam pernyataannya, Kuat Ma'ruf membenarkan bahwa dirinya melakukan pengejaran terhadap korban Nofriansah Yosua Huta Barat dengan membawa sebilah pisau. Serta dalam poin 9 juga disebutkan oleh terdakwa Rizky Rizal Wibowo terkait pengamanan senjata tersebut. Saya mengetahui karena saya mengambil senjata Steyr, AUG, dan HS dari kamar ADC lantai 1 di rumah Magelang dan atas inisiatif saya sendiri. Karena pada saat itu saya mendengar cerita dari Kuat yang sebelumnya mengejar Yosua
dengan menodongkan sebilah pisau. Dan Yosua memiliki senjata sehingga saya berinisiatif mengamankan senjata Yosua supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. B. Bahwa pada halaman 3, paragraf 3, surat dakwaan rekan jaksa penuntut umum menyebutkan, kemudian mobil Lexus nomor Pol 1973 ZX yang dikemudikan oleh terdakwa Rizky Rizal Wibowo juga berangkat ke Jakarta bersama dengan korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang duduk di sebelah kiri pengemudi dengan menggunakan kaos warna putih dan celana jeans warna biru sengaja dipisahkan dari mobil Lexus LM Nopol B1MAH yang ditumpangi saksi Putri Cendrawati dan sekaligus memudahkan terdakwa Rizky Rizal Wibowo dalam memantau dan mengawasi korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Tanggapan kami terhadap orang dakwaan dalam peristiwa Magelang tersebut adalah tidak bernilai dan teranulir dengan sendirinya. Pengamanan senjata yang dilakukan terdakwa Rizky Rizal Wibowo tidak terkait dengan peristiwa perampasan nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat dan atau perencanaan terhadapnya. Hal ini terjawab dari dakwaan jaksa penuntut umum halaman 5 paragraf 2 yang menyatakan perencanaan disusun oleh saksi Ferdi Sambo SH SIK MH pada tanggal 8 Juli 2022 di rumah Saguling. Sehingga berdasarkan hal tersebut, maka segala tindakan-tindakan aktif terdakwa Rizky Rizal Wibowo pada tanggal 7 Juli 2022 tidak berkaitan dengan pokok perkara aku. Namun, kami akan menjelaskan apa yang terjadi berdasarkan berita acara pemeriksaan tambahan tertanggal 8 September 2022 pada halaman 2.14, Nofriansah Yosua Huta Barat pernah menanyakan di mana keberadaan senjata api miliknya dan terdakwa Rizky Rizal Wibowo menjawab, Nofriansah Yosua Huta Barat pernah menanyakan kepada dirinya mengenai keberadaan senjata milik Nofriansah Yosua Huta Barat tersebut pada saat berada di dalam mobil Lexus RX Nopol L 1973 ZX pada saat terdakwa di perjalanan dari Magelang menuju Jakarta pada tanggal 8 Juli 2022. Pada saat itu saya menjawab dengan berkata, senjata di dashboard mobil LM diamankan Richard Eliezer Pudilang Lumiu. Lu mandi sih tadi. Dan dijawab oleh Nofriansah Yosua Huta Barat dengan berkata, oh ya sudah bang. Kedua, rangkaian peristiwa di rumah Saguling. Bahwa pada halaman 5 sampai dengan halaman 6 surat dakwaan menyebutkan, selanjutnya saksi Ferdi Sambo SH SIK MH memanggil terdakwa Rizky Rizal Wibowo melalui Hendi Talki untuk menemui saksi Ferdi Sambo di lantai 3. Setelah itu saksi Ferdi Sambo bertanya kepada terdakwa Rizky Rizal Wibowo dengan perkataan, ada apa di Magelang? Lalu terdakwa Rizky Rizal Wibowo menjawab, tidak tahu Pak. Kemudian saksi Ferdi Sambo berkata lagi, ibu sudah dilecehkan oleh Yosua. Selanjutnya saksi Ferdi Sambo meminta kepada terdakwa Rizky Rizal Wibowo dengan berkata, kamu berani nggak tembak dia? Dalam kurung Yosua. Dijawab oleh terdakwa Rizky Rizal Wibowo, tidak berani Pak. Karena saya nggak kuat mentalnya Pak. Kemudian saksi Ferdi Sambo mengatakan kepada terdakwa Rizky Rizal Wibowo, tidak apa-apa. Tapi kalau dia, Yosua maksudnya, melawan, kamu backup saya di Duren 3. Dan perkataan saksi Ferdi Sambo tersebut tidak dibantah oleh terdakwa Rizky Rizal Wibowo sebagaimana jawaban sebelumnya. Selanjutnya, karena tidak ada bantahan dari terdakwa Rizky Rizal Wibowo, lalu saksi Ferdi Sambo untuk mendukung rencana yang sudah diinginkan dan dikendaki tersebut, menyampaikan kepada terdakwa Rizky Rizal Wibowo untuk memanggil saksi Richard Eliezer Pudilang Lumiu. Terdakwa Rizky Rizal Wibowo yang sudah mengetahui niat saksi Ferdi Sambo yang ingin merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat ternyata tidak berusaha untuk menghentikan saksi Ferdi Sambo supaya tidak melakukan niatnya tersebut. Tapi terdakwa Rizky Rizal Wibowo tetap turun menggunakan lift dan langsung menemui saksi Richard Eliezer Pudilang Lumiu di teras rumah dan setelah bertemu ternyata terdakwa Rizky Rizal Wibowo
bukannya memberitahu niat dan rencana jahat dari saksi Ferdi Sambo. Tanggapan kami terhadap poin A dalam peristiwa Saguling tersebut adalah menunjukkan pribadi terdakwa Ricky Rizal Wibowo yang berani menolak perintah seorang jenderal yang menganjurkan atau memerintah untuk melakukan tindakan melawan hukum. Selanjutnya, terkait poin asumsi jaksa penuntut umum yang menyimpulkan sendiri bahwa dengan tidak mengkonfirmasi atau membantah pernyataan saksi Ferdi Sambo yang mengatakan tidak apa-apa, tapi kalau dia Yosua melawan, kamu backup saya di Duren 3, adalah suatu persetujuan, maka kami berpandangan jaksa penuntut umum tidak bijak dan tidak cermat dengan keterangan BAP saksi Ferdi Sambo yang bahkan tidak menyebutkan lokasi Duren 3 dan jaksa penuntut umum menyimpulkan sendiri tanpa mempertimbangkan terdakwa Ricky Rizal Wibowo yang sudah berani menolak perintah seorang jenderal yang menganjurkan atau memerintahkan untuk melakukan tindakan melawan hukum. Selain itu, di dalam BAP saksi Richard Eliezer Pudi Hang Lumiu menyatakan bahwa ketika terdakwa Ricky Rizal Wibowo memanggil saksi Richard Eliezer Pudi Hang Lumiu untuk naik ke lantai 3 atas permintaan saksi Ferdi Sambo, nampak wajah terdakwa Ricky Rizal Wibowo yang pucat dan panik. Selanjutnya, dalam poin surat dakwaan yang menyatakan bahwa terdakwa Ricky Rizal Wibowo tidak menyampaikan apa yang diketahuinya kepada saksi Richard Eliezer Pudi Hang Lumiu. Hal ini dikarenakan terdakwa Ricky Rizal Wibowo memanggil saksi Richard Eliezer Pudi Hang Lumiu dengan perasaan bingung atas apa yang barusan didengarnya atau mengenai pertanyaan saksi Ferdi Sambo yang bertanya apakah terdakwa berani menembak korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Hal ini sesuai dengan berita acara konfrontasi yang dibuat pada Rabu tanggal 31 Agustus 2022 yang menyatakan, sesampainya saya di bawah menghampiri Richard Eliezer Pudi Hang Lumiu, kemudian saya dengan perasaan bingung, kemudian menyampaikan kepada Richard Eliezer Pudi Hang Lumiu dengan berkata, Richard dipanggil Bapak di lantai 3. Kemudian Richard Eliezer Pudi Hang Lumiu bertanya kepada saya, ada apa Bang? Kemudian saya menjawab, enggak tahu. Setelah itu Richard Eliezer Pudi Hang Lumiu masuk ke dalam rumah sedangkan saya selanjutnya duduk-duduk di kursi kayu seberang rumah Saguling di depan kediaman bersama-sama Kuat, Yosua, Daden, Prayogi, Romer. Bahwa pada halaman 8 paragraf 3 surat dakwaan menyebutkan, begitupun juga terdakwa Ricky Rizal Wibowo, saksi Richard Eliezer Pudi Hang Lumiu, dan saksi Kuat Ma'ruf tidak satupun dari ketiganya yang berupaya mencegah rencana jahat saksi Ferdi Sambo SHSIK MH dan justru mengikuti skenario melakukan isolasi mandiri atau isoman. Padahal terhadap terdakwa Ricky Rizal Wibowo dan saksi Kuat Ma'ruf jelas tidak melakukan tes PCR karena akan kembali ke Magelang. Akan tetapi turut mendukung kehendak bersama saksi Ferdi Sambo untuk merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Tanggapan kami terhadap poin B peristiwa Saguling tersebut adalah asumtif dan mengada-ada. Di dalam halaman 8 paragraf 3 surat dakwaan disebutkan bahwa saksi Putri Cendrawati yang secara aktif mengajak terdakwa Ricky Rizal Wibowo ke rumah Dinas Duren 3 dengan alasan untuk melakukan isolasi mandiri. Bahwa terdakwa Ricky Rizal Wibowo mendapatkan arahan untuk menuju rumah Dinas Duren 3 adalah setelah berada di dalam mobil. Hal ini termaktub dalam berita acara konfrontasi yang dibuat pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2002, poin 18, di mana terdakwa Ricky Rizal Wibowo dan saksi Richard Eliezer Pudi Hang Lumiu menyatakan bahwa saksi Putri Cendrawati baru memberitahu tujuan perjalanan adalah menuju rumah dinas Duren 3 setelah terdakwa Ricky Rizal Wibowo, saksi Richard Eliezer Pudi Hang Lumiu dan saksi Kuat Ma'ruf masuk ke dalam mobil. C. Bahwa pada halaman 9 paragraf 1 surat dakwaan menyebutkan terakhir terdakwa Ricky Rizal Wibowo mengajak korban Nofriansah Yosua Huta Barat naik ke mobil dan duduk di depan samping kursi terdakwa Ricky Rizal Wibowo. Seharusnya masih ada kesempatan bagi terdakwa Ricky Rizal Wibowo, saksi Putri Cendrawati, saksi Richard Eliezer Pudi Hang Lumiu, dan saksi Kuat Ma'ruf untuk memberitahu
tentang niat dari saksi Ferdi Sambo yang hendak merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat, sehingga korban Nofriansah Yosua Huta Barat tidak ikut ke rumah dinas Duren 3 nomor 46. Selanjutnya mobil yang dikemudikan oleh terdakwa Rizky Rizal Wibowo dan rombongan berangkat menuju rumah dinas Duren 3 nomor 46 sekitar pukul 17.06 WIB. Tanggapan kami terhadap poin B peristiwa saguling tersebut adalah kontradiktif dan surat dakwaan yang disusun oleh jaksa penuntut umum sehingga faktanya menjadi kabur. Terdakwa Rizky Rizal Wibowo disebut mengajak korban Nofriansah Yosua Huta Barat naik ke mobil. Padahal jaksa penuntut umum pada halaman 8 paragraf 3 surat dakwaannya telah menyebutkan yang mengajak untuk melakukan isolasi mandiri di rumah dinas Duren 3 adalah saksi Putri Cendrawati. Ketiga, rangkaian peristiwa di rumah dinas saksi Ferdi Sambo, Duren 3 nomor 46. Bahwa pada halaman 9 sampai dengan halaman 10, surat dakwaan rekan jaksa penuntut umum menyebutkan, sedangkan terdakwa Rizky Rizal Wibowo yang sudah mengetahui rencana jahat tersebut tidak ikut masuk ke dalam rumah dinas Duren 3 nomor 46, tetapi berdiri di garasi rumah untuk mengawasi keberadaan korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang sedang berdiri di taman halaman rumah dinas tersebut guna memastikan korban Nofriansah Yosua Huta Barat tidak kemana-mana. Di saat itulah kesempatan terakhir terdakwa Rizky Rizal Wibowo sekurang-kurangnya dapat memberitahu korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Namun terdakwa Rizky Rizal Wibowo tetap tidak memberitahu korban Nofriansah Yosua Huta Barat supaya pergi dan lari menjauh agar terhindar dari perampasan nyawa sebagaimana dikehendaki oleh saksi Ferdi Sambo. Tanggapan kami terhadap poin B peristiwa rumah dinas Duren 3 tersebut adalah menunjukkan bahwa terdakwa Rizky Rizal Wibowo tidak berperan aktif dalam peristiwa perampasan nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Bahkan tidak ikut masuk ke dalam rumah Duren 3 sebelum dipanggil oleh saksi Kuat Ma'ruf. Bahwa penuntut umum mendakwa Rizky Rizal Wibowo dengan dakwaan primer sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, dan dakwaan subsidiar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan melandaskan uraian dalam surat dakwaan pada asumsi yang liar dan tidak berdasar. Bahwa dalam pasal 340 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum pada pasal 340 adalah pasal pembunuhan berencana di mana terdakwa dalam uraian terdakwa dalam uraian dakwaan tidak pernah dijelaskan adanya perbuatan untuk membuat rencana bersama. Bahkan terdakwa tidak mengetahui rencana dugaan pembunuhan berencana. Begitu juga dengan pasal 55 ayat 1 ke 1, di mana dinyatakan adanya ikut serta, deal naming. Padahal sesungguhnya terdakwa tidak pernah diikutsertakan dalam kejadian dugaan pembunuhan atas korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Justru terdakwa Rizky Rizal Wibowo dengan tegas menolak perintah saksi Ferdi Sambo untuk menembak korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Oleh karena itu, berdasarkan hal-hal sebagaimana telah dikemukakan di atas, terdapat cukup alasan bagi majelis hakim yang mulia untuk membatalkan demi hukum surat dakwaan jaksa penuntut umum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 143 ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana atau KUHAP. Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 huruf B batal demi hukum. Bahwa alasan menuntut Rizky Rizal Wibowo dengan dakwaan subsidiar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan alasan atau kenyataan karena Rizky Rizal Wibowo tidak melakukan usaha untuk menghentikan Ferdi Sambo melakukan niat menghabisi nyawa Nofriansah Yosua Huta Barat. Tidak memberitahukan niat dan rencana Ferdi Sambo kepada Richard Eliezer Pudiang Lumiu agar mencegah niat dan rencana jahat tersebut. Tidak menyarankan Richard Eliezer Pudiang Lumiu untuk menolak keinginan atau perintah Ferdi Sambo. Tidak mencegah rencana jahat Ferdi Sambo. Tidak memberitahukan Nofriansah Yosua Huta Barat tentang niat Ferdi Sambo yang ingin menghabisinya
sejak Nofriansah Yosua Barat duduk di sampingnya maupun ketika di taman tidaklah tepat mengingat adanya hal-hal sebagai berikut. Pertama, terdakwa Riki Rizal Wibowo merupakan ajudan seorang Inspektur Jenderal Ferdi Sambo yang oleh karenanya harus mematuhi perintah. Kedua, sejak awal hingga diperintahkan menghadap saksi Ferdi Sambo, terdakwa Riki Rizal Wibowo sama sekali tidak mengetahui peristiwa apa yang terjadi di kediaman saksi Ferdi Sambo yang berlokasi di Magelang. Keberadaan dan kehadiran dirinya di Jakarta, baik di rumah Saguling maupun Duren 3 nomor 46 tersebut, juga atas perintah pihak atasan, yakni saksi Putri Cendrawati. Ketiga, terdakwa Riki Rizal Wibowo tidak mengetahui mengenai persiapan atau perencanaan skenario pembunuhan terhadap korban Nofriansah Yosua Barat. Hal tersebut hanya diketahui saksi Ferdi Sambo, saksi Putri Cendrawati, dan saksi Richard Eliezer. Halaman 6, paragraf 2 dan 3 surat dakwaan. R. Susilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan orang yang turut melakukan atau medipleker. Dalam pasal 55 KUHP, menurut R. Susilo, turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan, sedikit-dikitnya harus ada dua orang. Ialah orang yang melakukan, pleger, dan orang yang turut melakukan, medipleger, peristiwa pidana. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan. Jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong. Sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk medipleger. Akan tapi dihukum sebagai membantu melakukan medipletik dalam pasal 56 KUHP. Bunyi pasal 56 KUHP adalah sebagai berikut. Dipidana sebagai kejahatan mereka yang sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan. Mengenai pasal 56 KUHP, R. Susilo menjelaskan bahwa orang yang membantu melakukan jika ia sengaja memberikan bantuan tersebut pada waktu atau sebelum, jadi tidak sesudahnya kejahatan itu dilakukan. Bila bantuan itu diberikan sesudah kejahatan itu dilakukan, maka orang tersebut melakukan perbuatan sekongkol atau peristiwa pidana tersebut dalam pasal 221 KUHP. Dalam penjelasan pasal 56 KUHP ini dikatakan bahwa elemen sengaja harus ada, sehingga orang yang secara kebetulan dengan tidak mengetahui telah memberikan kesempatan, daya upaya, atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu tidak dihukum. Niat untuk melakukan kejahatan itu harus timbul dari orang yang diberi bantuan, kesempatan, daya upaya, atau keterangan itu. Jika niatnya itu timbul dari orang yang memberi bantuan sendiri, maka orang itu bersalah berbuat membujuk melakukan atau outlooking. Bahwa sesuai dengan surat edaran Jaksa Agung Republik Indonesia nomor SE 004-JA-11-1993 tentang pembuatan surat dakwaan, Jaksa Penuntut Umum dalam perkara aku telah gagal untuk menguraikan secara lengkap unsur tindak pidana yang didakwakan dengan kaitannya terhadap fakta kejadian yang dituangkan di dalam surat dakwaan. Maka berdasarkan hal-hal sebagaimana telah dikemukakan di atas, terdapat cukup alasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk membatalkan demi hukum surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 143 ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP. Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 huruf B adalah dinyatakan batal demi hukum. Yang Mulia izin dilanjutkan rekan saya. Terima kasih. Mohon izin Yang Mulia untuk melanjutkan. 2. Pemisahan perkara atau sebitsing yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara aku tidak tepat. Berdasarkan pengkajian dari surat edaran Jaksa Agung dan aturan yang ada dalam KUHP tersebut di atas, dihubungkan dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara aku, maka dapat terlihat dengan jelas tentang hal-hal sebagai berikut. Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, halaman pertama, pada alinea pertama, menyatakan bahwa terdakwa Riki Rizal bersama-sama Ferdi Sambo, Putri Candrawati, dan Kuat Ma'ruf dalam kurung dalam perkara penuntutan terpisah dan seterusnya. Bahwa dari kutipan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas membuat dakwaan menjadi tidak cermat, tidak jelas, dan
tidak lengkap. Hal ini dapat dilihat bahwa terdakwa dikatakan bersama-sama. Maksud dari dakwaan jaksa penuntut umum tidak cermat, tidak jelas, tidak lengkap, yaitu bersama-sama yang seharusnya dapat digabungkan perkara ini. Sedangkan dalam surat dakwaan ini jaksa penuntut umum membuatnya secara terpisah. Hal tersebut mengakibatkan materi dalam perkara akuo menjadi kabur dan tidak jelas. Adapun pasal 141 KUHP yang berbunyi sebagai berikut. Penuntut umum dapat melakukan penggabungan perkara, membuatnya dalam satu surat dakwaan apabila dalam waktu yang sama atau hampir bersamaan ia menerima beberapa berkas perkara dalam hal a. Beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya. B. Beberapa tindak pidana yang bersangkut paut satu dengan yang lainnya. C. Beberapa tindak pidana yang tidak bersangkut paut satu dengan lainnya, akan tetapi yang satu dengan yang lain itu ada hubungannya, yang dalam hal ini penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan. Sehingga berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap terhadap tindak pidana didakwakan bersama-sama. Dalam perkara penuntutan terpisah menjadi kabur atau obskur libel karena tidak menguraikan secara cermat dan lengkap pengertian dari bersama-sama yang dilakukan oleh para diduga atau disangkakan melakukan tindak pidana yang dilakukan di mana bersama-sama harus jelas perbuatan masing-masing. Dalam peristiwa hukum yang dilakukan di mana apabila dakwaan digabungkan akan dakwaan kepada terdakwa hanya asumsi saja, maka perkara dilakukan dipisahkan dakwaan masing-masing. Ini sangat merugikan terdakwa, di mana dakwaan jaksa penuntut umum harus dibatalkan demi hukum, sehingga materi perkara sebagaimana diuraikan dalam dakwaan dianggap tidak pernah ada atau null and void. Maka sebagai akibat hukumnya, terdakwa harus dikembalikan dalam keadaan semula, sehingga bebas dan mengembalikan dalam keadaan semula, yaitu hak dan kewajibannya. Bahwa mengenai dakwaan primer dan subsidiar pasal 340 Junto 55 ayat 1 ke 1 dan pasal 338 Junto 55 ayat ke 1 ayat 1 ke 1 yang pengenaan unsur delik pasal 5 ayat 1 ke 1 KUHP, yakni mengenai delik turut serta atau delnaming. Di dalam surat dakwaan telah dikemukakan secara tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap. Di mana dalam pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, di mana terdapat perbuatan lebih dari 2 orang, di mana peran setiap orang itu jelas kedudukannya. Sedangkan dalam peran kedudukan terdakwa tidak dijelaskan apakah yang melakukan atau yang menyuruh lakukan atau ikut serta turut melakukan. Hal ini sejalan dengan pandangan Profesor Van Hemel yang menyatakan ajaran mengenai turut serta atau delnaming itu sebagai suatu ajaran mengenai pertanggungjawaban dan pembagian pertanggungjawaban, yakni dalam hal ini suatu delik yang menurut rumusan undang-undang yang sebenarnya dapat dilakukan oleh seorang secara sendirian, akan tetapi dalam kenyataannya telah dilakukan oleh 2 orang atau lebih dalam suatu atau dalam kerjasama terpadu balik secara psikis atau intelektual maupun secara material. Pendapat Profesor Van Hemel dikutip dalam buku PAF Lambintang, dalam buku dasar hukum pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti tahun 1997, halaman 594. Terkait dalam surat dakwaan ini terhadap perbuatan terdakwa dalam pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, dalam surat dakwaan menjadi membingungkan dan akan menimbulkan kesulitan
bagi terdakwa dan penasihat hukum terdakwa dalam pembelaan di kemudian hari. Karena itu jelas dan tegas dakwaan menjadi kabur. Dengan demikian maka dapat dikatakan dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum telah gagal menguraikan peristiwa di dakwaan secara cermat, jelas dan lengkap. Bahwa berdasarkan jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 492-K-KR-1981 tanggal 8 Januari 1983 yang secara jelas menyatakan bahwa syarat material surat dakwaan adalah adanya perumusan secara lengkap dan jelas tepat mengenai perbuatan-perbuatan yang didakwakan terhadap terdakwa. Sesuai dengan rumusan delik yang mengancam perbuatan-perbuatan itu dengan hukum pidana dalam kurung yang dilakukan oleh terdakwa itu keseluruhannya harus dapat mengisi secara tepat dan benar semua unsur-unsur delik yang ditentukan dalam undang-undang yang didakwakan kepadanya. Dan jurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 33K-MIL-1985 tanggal 15 Februari 1986 menyatakan karena surat dakwaan tidak dirumuskan secara lengkap dan tidak cermat, dakwaannya dinyatakan batal demi hukum. Bahwa ketidakcermatan jaksa penuntut umum dalam memformulasikan dakwaan surat dakwaan tersebut juga telah mengakibatkan ketidakjelasan materi dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa Ricky Rizal Wibowo, atau dengan bahasa lain dakwaan menjadi tidak jelas dan kabur, obscur libellium. Dikatakan surat dakwaan menjadi kabur dan tidak memenuhi pasal 143 ayat 2 huruf B yang mengakibatkan batal demi hukum. Sehingga kejadian materi sebagaimana diuraian dalam surat dakwaan dianggap tidak pernah ada atau null and void, maka sebagai akibat hukumnya terdakwa harus dikembalikan dalam keadaan semula. Sehingga menjadi orang bebas dan mengembalikan dalam keadaan semula hak dan kewajibannya. 4. Petitum Majelis Hakim yang terhormat, jaksa penuntut umum yang kami hormati, pengunjung sidang dan masyarakat yang kami hormati. Bahwa berdasarkan uraian-uraian keberatan atas surat dakwaan jaksa penuntut umum sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka dengan ini kami mengajukan permohonan ke hadapan Majelis Hakim yang mulia agar kiranya dapat mengabulkan dan memutuskan permohonan kami sebagai berikut. Mengadili. 1. Menerima dan mengabulkan keberatan atau eksepsi penasihat hukum terdakwa Ricky Rizal Wibowo. 2. Menyatakan dakwaan jaksa penuntut umum dengan surat dakwaan nomor PDM 245-JKTSL-10-2022 tanggal 5 Oktober 2022 yang dibacakan tanggal 17 Oktober 2022 batal demi hukum atau setidak-tidaknya menyatakan bahwa dakwaan tidak dapat diterima. 3. Menyatakan perkara terdakwa Ricky Rizal Wibowo tidak diperiksa lebih lanjut. 4. Memerintahkan membebaskan terdakwa Ricky Rizal Wibowo dari tahanan. 5. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat, martabat sebagaimana yang tidak bersalah. 6. Membebankan biaya perkara kepada negara. 6. Penutup. Demikianlah nota keberatan eksepsi ini disampaikan di hadapan sidang pengadilan negeri dengan harapan bahwa yang mulia Majelis Hakim dapat mengambil keputusan secara adil, benar dan objektif berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang patut dalam naskah nota keberatan ini. Semoga Tuhan yang Maha Bijaksana senantiasa melimpahkan bimbingan, tuntunan, pelindungan dan segenap pengabdian kita semua. Amin ya Rabbil Alamin. Hormat kami, kuasa hukum terdakwa Ricky Rizal Wibowo. Terima kasih. Terima kasih. Ya, demikian tadi
eksepsi yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa atas surat dakwaan jaksa penuntut umum. Baik, saya berikan kesempatan kepada saudara jaksa penuntut umum, apakah akan memberikan tanggapan terhadap eksepsi tersebut? Terima kasih Majelis Hakim yang mulia, tim penasihat hukum yang telah membacakan eksepsi, tentunya hak daripada bagian pembelaan terhadap terdakwa. Mohon izin yang mulia, oleh karena penanganan perkara ini pada prinsipnya dilakukan secara splitsing, baik antara terdakwa Riki Rizal Wibowo dengan terdakwa-terdakwa yang lain, dan pada prinsipnya alat bukti keterangan saksi-saksi yang akan dihadirkan itu adalah sama satu sama lain dengan berkas yang lain. Maka untuk menghindari adanya pengulangan-pengulangan ke depan dalam pemanggilan saksi-saksi yang mungkin sama dan mungkin ada saksi yang memiliki lokasi dan domisili yang jauh, maka kita menghindari adanya agenda persidangan yang akan terpaut berbeda jauh. Oleh karena itu, demi tercapainya prinsip peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, dengan tidak mengurangi rasa hormat, kami mengajukan usulan kepada Yang Mulia bahwa jawaban atas eksepsi akan kami ajukan mohon waktu sekitar 2 jam. Sehingga persidangan kami minta kepada Majelis Hakim untuk diskorsing. Jadi begini, saudara jaksa penuntut umum, kami ini tidak hanya menyidangkan perkara ini saja, masih menyidangkan perkara lain. Artinya seperti yang tadi saya sampaikan di perkara sebelumnya, bahwa seluruh putusan selah akan kami putus pada hari Rabu. Siap. Jadi kami memberikan waktu, tenggang waktu bisa sampai Senin karena hari ini baru tanggapan. Apakah saudara mau ajukan hari Senin? Karena ini masih ada sidang yang lain yang harus diperiksa. Mohon izin Yang Mulia. Tentunya kami di sini samakan juga dengan sebagaimana yang disampaikan oleh tim penuntut umum dari terdakwa Kuat Ma'ruf tadi Yang Mulia. Adapun kami tetap berkeinginan mengajukan pada Yang Mulia bahwa jawaban eksepsi tentunya tetap akan kami bacakan pada hari ini ya, pada persidangan yang sama Yang Mulia. Mohon izin untuk dipertimbangkan permohonan kami. Ini juga untuk kepentingan supaya nanti ke depannya dalam hal mengambil putusan selah Yang Mulia, ini dapat diseragamkan dan ke depannya lagi untuk efektivitas dan efisiensi waktu juga Yang Mulia untuk menyamakan dalam hal pemanggilan saksi-saksi ke depan. Itu pertimbangan kami Yang Mulia. Baik, majelis kabulkan bahwa saudara persidangan ini kami skors dan kami akan lanjutkan lagi pada pukul 17.00. Terima kasih Yang Mulia. Baik. Baik, demikian sidang perkara nomor 799 PIT B 2022 atas nama terdakwa Riki Rizal Wibowo kami nyatakan skors.
Oh iya. Habis ini Mas sama ke saya. Terus juga saya sampean ini aja. Aku ini dari sini. Mau dikasihkan? Ini geser. Skor perkara atas nomor 800 PIT B 2022 atas nama terdakwa Kuat Ma'ruf dinyatakan dicabut, sidang dinyatakan dibuka untuk umum. Baik, sesuai dengan penundaan tadi, hari ini kesempatan untuk jaksa penuntut umum mengajukan tanggapan atas keberatan yang atau eksepsi yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa. Silakan. Terima kasih, Yang Mulia. Izin membagikan dulu. Izin membacakan Yang Mulia. Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Demi keadilan dan kebenaran berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa,
pendapat penuntut umum atas keberatan yang diajukan terdakwa Kuat Ma'ruf yang didakwa dalam dakwaan primer pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dakwaan subsidiar pasal 338 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP melalui penasihat hukumnya dalam perkara pidana nomor PDM 244-JKTSL-10-2022 selanjutnya disebut perkara Akwo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Namo Buddhaya, Om Swastiastu. Majelis Hakim yang mulia, penasihat hukum yang kami hormati, sidang pengadilan yang kami muliakan. Pertama-tama, perkenankanlah kami mengucapkan terima kasih kepada Majelis Hakim yang telah berkenan memberikan kesempatan kepada kami untuk menanggapi keberatan yang diajukan oleh terdakwa Kuat Ma'ruf, selanjutnya disebut terdakwa. Melalui penasihat hukumnya pada kesempatan ini pula, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 156 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana, selanjutnya disebut KUHP. Kami selaku penuntut umum dalam perkara ini akan menyampaikan pendapat atas keberatan yang telah disampaikan oleh terdakwa melalui penasihat hukumnya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022. Majelis Hakim yang mulia, berangkat dari tipologi asas legalitas, yakni lex scripta harus tertulis, lex serta harus jelas, dan lex stricta tidak boleh diterjemahkan lain selain dari apa yang tertulis dengan jelas. Maka ketentuan pasal 156 ayat 1 KUHP telah mengatur secara limitatif dan imperatif mengenai 3 alasan untuk mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan penuntut umum, yaitu 1. Pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya. Mengenai hal ini, KUHP dengan jelas mengaturnya dalam pasal 84, pasal 147, sampai pasal 151 KUHP, yang pada prinsipnya alasan keberatan ini dapat diajukan bila mana terhadap hal-hal yang menyangkut masalah kewenangan pengadilan untuk mengadili perkara baik secara relatif maupun kompetensi relatif secara absolut. Dakwaan tidak dapat diterima. Bahwa terhadap alasan ini hanya dapat diajukan terhadap hal-hal atau keadaan yang merupakan vervoeging listing gronden atau dasar-dasar yang meniadakan penuntutan. Misalnya, apakah terdapat pengaduan untuk delik aduan? Pasal 75 KUH pidana, nebis in idem, pasal 76 KUH pidana, terdakwa meninggal dunia, pasal 77 KUH pidana, serta perkara daluarsa, pasal 78 KUH pidana. 3. Surat dakwaan harus dibatalkan. Bahwa terhadap alasan ini hanya dapat diajukan jika surat dakwaan tidak memenuhi syarat formil maupun material dari surat dakwaan, yaitu A. Syarat formil. Surat edaran Jaksa Agung Republik Indonesia nomor SE 004/C.A/11/1993 tentang pembuatan surat dakwaan tanggal 16 November 1993 menyebutkan pasal 143 ayat 2 KUHP telah menetapkan syarat-syarat formil yang harus dipenuhi dalam pembuatan surat dakwaan sebagai berikut. 1. Surat dakwaan harus dibubuhi tanggal dan tanda tangan penuntut umum pembuat surat dakwaan. 2. Surat dakwaan harus memuat secara lengkap identitas terdakwa yang meliputi nama lengkap, tempat lahir, umur, tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan. B. Syarat material. Pasal 143 ayat 2 KUHP, ulangi, pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP telah menentukan syarat material dan
dari suatu surat dakwaan yang menyatakan surat dakwaan harus memuat uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. KUHP tidak menjelaskan secara rinci apa yang dimaksud dengan uraian cermat, jelas, dan lengkap dalam suatu surat dakwaan. Oleh karena itu, untuk memperjelas maksud pasal tersebut, hendaknya merujuk pada sumber-sumber hukum, baik itu pendapat hukum, doktrin, maupun putusan hakim, jurisprudensi. A. Sutomo dalam bukunya Pedoman Dasar Pembuatan Surat Dakwaan dan Suplemen cetakan kedua PT Pratnya Paramita Jakarta halaman 10 dan halaman 11 menyatakan yang dimaksud dengan uraian cermat, jelas, dan lengkap adalah sebagai berikut. A. Cermat berarti kecermatan dalam menguraikan unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan oleh undang-undang atau pasal-pasal yang bersangkutan. B. Jelas berarti uraian yang jelas untuk memudahkan terdakwa mengerti tentang perbuatan apa yang didakwakan kepadanya. Dengan demikian memudahkan baginya untuk mengadakan pembelaan terhadap dakwaan atas dirinya. C. Lengkap berarti uraian perbuatan yang didakwakan menjadi bulat, artinya hal-hal yang relevan sesuai dengan unsur-unsur pasal yang bersangkutan. Tidak ada yang ketinggalan, tidak ada yang tercecer. Lebih lanjut, Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia nomor SE 004/J.A/11/1993 tentang pembuatan surat dakwaan tanggal 16 November 1993 menyebutkan di samping syarat formil tersebut ditetapkan pula bahwa surat dakwaan harus memuat uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan tempat dan waktu tindak pidana itu dilakukan. Syarat ini dalam praktik tersebut sebagai syarat material sesuai ketentuan pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP. Syarat material meliputi A. Uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan. B. Uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Uraian secara cermat berarti menuntut ketelitian jaksa penuntut umum dalam mempersiapkan surat dakwaan yang akan diterapkan kepada terdakwa. Dengan menempatkan kata cermat paling depan dari rumusan pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP, pembuat undang-undang menghendaki agar jaksa penuntut umum dalam membuat surat dakwaan selalu bersikap korek dan teliti. Uraian secara jelas berarti uraian kejadian atau fakta kejadian yang jelas dalam surat dakwaan sehingga terdakwa dengan mudah memahami apa yang didakwakan terhadap dirinya dan dapat mempersiapkan pembelaan dengan sebaik-baiknya. Uraian secara lengkap berarti surat dakwaan itu memuat semua unsur, elemen, tindak pidana yang didakwakan. Unsur-unsur tersebut harus terlukis di dalam uraian fakta kejadian yang dituangkan dalam surat dakwaan. Secara material, suatu surat dakwaan dipandang telah memenuhi syarat apabila surat dakwaan tersebut telah memberi gambaran secara bulat dan utuh tentang 1. Tindak pidana yang dilakukan. 2. Siapa yang melakukan tindak pidana tersebut. 3. Di mana tindak pidana dilakukan. 4. Bila mana, kapan tindak pidana dilakukan. 5. Bagaimana tindak pidana tersebut dilakukan. 6. Akibat apa yang ditimbulkan tindak pidana tersebut. Delik material. 7. Apakah yang mendorong terdakwa melakukan tindak pidana tersebut? Delik-delik tertentu. 8. Ketentuan-ketentuan pidana yang diterapkan. Komponen-komponen tersebut secara kasuistik harus disesuaikan dengan jenis tindak pidana yang didakwakan. Apakah tindak pidana tersebut termasuk delik formil atau delik material. Dengan demikian dapat diformulasikan bahwa syarat formil adalah syarat yang berkenaan dengan formalitas pembuatan surat dakwaan. Sedang syarat material adalah syarat yang berkenaan dengan materi, substansi surat dakwaan. Untuk keabsahan surat dakwaan,
kedua syarat tersebut harus dipenuhi. Tidak terpenuhi syarat formil menyebabkan surat dakwaan dapat dibatalkan. Sedangkan tidak terpenuhi syarat material menyebabkan dakwaan batal demi hukum. Selain daripada itu, dalam buku pedoman pembuatan surat dakwaan terbitan Kejaksaan Agung Republik Indonesia tahun 1985 halaman 16 menyebutkan pencantuman waktu dilakukan tindak pidana di samping bermaksud memperjelas tindak pidana dilakukan, namun yang lebih urgen erat kaitannya dengan pasal 1 ayat 2 KUHP tentang perubahan perundang-undangan usia pelaku dewasa atau belum berdasarkan pasal 45 KUHP. Kadaluarsa berdasarkan pasal 78 KUHP. Persyaratan yang ditentukan dalam suatu tindak pidana pada waktu malam pasal 363 KUHP. Menurut Hukrat 18 Juni 1928 W.11861 N.I.1928 nomor 1438 berbunyi, penyebutan dalam surat tuduhan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut dalam atau kira-kira tahun 1920 sampai dengan 1926 adalah cukup menyatakan waktu. Lebih lanjut, dalam buku pedoman pembuatan surat dakwaan terbitan Kejaksaan Agung tahun 1985 halaman 16 menyebutkan pencantuman tempat dilakukannya tindak pidana di samping bermaksud memperjelas perumusan tindak pidana yang didakwakan, namun lebih urgen erat kaitannya dengan kompetensi relatif dari pengadilan pasal 84 sampai dengan 86 KUHP, berlakunya hukum pidana Indonesia pasal 2 sampai dengan 8 KUHP, di muka umum pasal 160 dan 170 KUHP, kewenangan menuntut oleh penuntut umum pasal 137 KUHP, teori-teori locus delicti tempat terjadinya tindak pidana. Sehubungan dengan hal ini, Andi Hamzah terbitan tahun 1985 halaman 173 menyatakan, menurut Menkenhofhograt tidak banyak menuntut syarat-syarat penguraian tentang tempat dan waktu. Suatu lukisan yang luas seperti di Rotterdam atau salah satu tempat di Nederland atau di Antwerpen atau salah satu di tempat di Belgia dan di dalam atau di sekitar tahun-tahun 1920 sampai dengan 1926 dipandang cukup memadai asal ternyata terdakwa tidak dirugikan dalam pembelaannya. Hasil dapat Kerja Nasional Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 1986 membahas sehubungan dengan ketentuan pasal 143 ayat 2 KUHP yang mana Mahkamah Agung memberikan petunjuk bahwa maksud pasal 143 ayat 2 KUHP dengan kalimat uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan adalah bahwa dalam surat dakwaan itu harus disebut apa yang sesungguhnya dilakukan oleh terdakwa yang memenuhi unsur delik yang didakwakan, sehingga tidak cukup hanya menyebut unsur deliknya saja. Ide Himpunan Tanya Jawab Hukum Pidana KUHP nomor 152. Dan dilanjutkan rekan kami. Kami lanjutkan majelis. Bahwa dari uraian-uraian normatif doktrinal tersebut di atas, maka apabila keberatan terdakwa maupun penasihat hukumnya di luar ketentuan pasal 156 ayat 1 KUHP, sebagaimana tersebut di atas, harus dinyatakan tidak dapat diterima. Majelis Hakim yang mulia, bahwa pada pokoknya penuntut umum menolak semua isi nota keberatan penasihat hukum terdakwa, kecuali apa yang diakui dan dinyatakan secara tegas oleh penuntut umum dalam pendapat penuntut umum atas keberatan yang diajukan oleh terdakwa. Tujuan pendapat penuntut umum ini merupakan perwujudan dari asas fair trial guna meluruskan dalil-dalil yang tertuang dalam keberatan terdakwa melalui penasihat hukumnya yang mayoritas berisi dalil-dalil penyesatan. Sehingga membuat seolah-olah tindakan penuntut umum dalam pembuatan surat dakwaan
adalah bertentangan dengan hukum acara pidana yang berakibat surat dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan sebagaimana ketentuan pasal 156 ayat 1 KUHP. Melalui kesempatan ini, penuntut umum yang melakukan penuntutan dan membuat surat dakwaan akan meluruskan maksud penuntutan secara akhul dilakukan dan maksud surat dakwaan tersebut sehingga tidak menimbulkan kesesatan berpikir, misleading, atau menghindarkan dalil-dalil penyesatan ke depannya sebagai upaya untuk mencari kebenaran material warheads dalam persidangan yang mulia ini. Bagaimanapun implikasi berlanjut dari dalil penyesatan dalam praktek hukum yang tidak segera diluruskan adalah terciptanya kesesatan hukum, res baldings. Romawi 2, materi pokok keberatan, Majelis Hakim yang mulia. Setelah kami mempelajari dengan sesama uraian keberatan dari terdakwa melalui penasihat hukumnya yang pada intinya menyampaikan permohonan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa serta mengadili perkara ini dan memberikan putusan Wide nota keberatan tim penasihat hukum Kuat Ma'ruf halaman 22 sebagai berikut. 1. Menerima eksepsi dari penasihat hukum terdakwa untuk seluruhnya. 2. Menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum dengan nomor register perkara PDM 244 garing JKTSL garing 10 garing 2022 tanggal 5 Oktober 2022 batal demi hukum. 3. Menetapkan pemeriksaan perkara terhadap terdakwa tidak dilanjutkan. 4. Membebaskan terdakwa dari segala dakwaan serta memerintahkan jaksa penuntut umum untuk melepaskan terdakwa dari tahanan. 5. Memulihkan hak terdakwa dalam hal kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya. 6. Membebankan biaya perkara kepada negara. 7. Ex aqua et bono. Permohonan tersebut diajukan oleh terdakwa melalui penasihat hukumnya yang diuraikan dalam beberapa poin yang dianggap krusial sebagai dasar mengajukan keberatan atas kekeliruan surat dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum antara lain Wide nota keberatan tim penasihat hukum Kuat Ma'ruf halaman 11 sampai dengan 21. A. Uraian dakwaan tidak lengkap dan jelas. B. Dakwaan jaksa penuntut umum tidak menjelaskan perbuatan terdakwa yang merupakan tindak pidana atau pendukung terjadinya tindak pidana yang didakwakan. C. Dakwaan penuntut umum tidak cermat, tidak menjelaskan secara jelas dan lengkap perbuatan penyertaan terdakwa. D. Dakwaan jaksa penuntut umum tidak cermat, di mana unsur tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan primer dan dakwaan subsidiar adalah sama, sedangkan pasal pidana yang didakwakan berbeda. Romawi 3. Pendapat penuntut umum. Majelis Hakim yang mulia menyusun konstruksi hukum dalam suatu pendapat hukum di sidang pengadilan haruslah didasarkan pada argumentasi hukum yang jelas, kuat, dan logis. Karena hukum merupakan penalaran tertinggi, sebagaimana adagium, lex ratio summa incita in natura, que juber a, qua facindasun prohibita contraria. Hal terpenting dalam argumentasi hukum adalah penguasaan terhadap hukum itu sendiri, yang tidak terbatas pada ketentuan hukum positif, semata melainkan memandang hukum sebagai suatu sistem, sebagai tatanan atau kesatuan yang utuh, yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang berkaitan erat satu dengan yang lainnya. Oleh sebab itu, argumentasi hukum juga menuntut penguasaan hukum dari lapisan filsafat ilmu, dimulai dari dogmatika hukum, asas-asas hukum, serta teori hukum, hingga filsafat hukum, sebagai lapisan tertinggi, serta berbagai metode penemuan hukum yang terdiri dari penafsiran hukum maupun argumentasi. Penguasaan teori maupun asas hukum yang tidak komprehensif mengakibatkan argumentasi hukum yang dikonstruksikan menjadi lemah. Karena menimbulkan berbagai konflik di dalamnya yang tidak sesuai dengan adagium non est certandum de regulis juris, yaitu tidak ada hukum yang bertentangan satu dengan yang lainnya. Konstruksi hukum yang demikian tentunya akan mudah dirapuhkan dan dibantahkan. Setelah membaca dengan sesama surat keberatan terdakwa yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa, adapun pendapat penuntut umum sebagai berikut. 1. Uraian dakwaan tidak lengkap dan jelas. Video keberatan halaman 11 sampai dengan halaman 15. Tanggapan. Bahwa dalil penasihat hukum yang menyatakan surat dakwaan penuntut umum tidak lengkap dan jelas berkenaan dengan tidak dijelaskannya hubungan peristiwa keributan yang terjadi di rumah Magelang
antara korban Nofriansah Yosua Huta Barat dengan terdakwa justru menunjukkan ketidakmampuan penasihat hukum dalam memaknai apa yang dimaksud dengan uraian jelas dan lengkap. Padahal penasihat hukum dengan membangun argumentasinya menggunakan surat edaran Jaksa Agung Republik Indonesia nomor SE 004-JA-11-1993 tentang pembuatan surat dakwaan yang ditindaklanjuti dengan surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum nomor B 607-E-11-1993 tanggal 22 November 1993 tentang pembuatan surat dakwaan yang mana dua aturan tersebut telah menjelaskan apa yang dimaksud dengan uraian jelas, uraian cermat, jelas, dan lengkap menggunakan bahasa yang sangat mudah dipahami. Oleh karena itu, kami penuntut umum akan menggunakan dasar hukum yang sama seperti yang digunakan oleh penasihat hukum untuk menunjukkan kekeliruan penasihat hukum dalam memaknai apa yang dimaksud dengan uraian cermat, jelas, dan lengkap. Bahwa berdasarkan surat edaran Jaksa Agung RI nomor SI 004-JA-11-1993 tentang pembuatan surat dakwaan yang ditindaklanjuti dengan surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum nomor B 607-E-11-1993 tanggal 22 November 1993 tentang pembuatan surat dakwaan yang menjelaskan perumusan cermat, jelas, dan lengkap adalah sebagai berikut. A. Bahwa yang dimaksud dengan cermat adalah menuntut ketelitian jaksa penuntut umum dalam mempersiapkan surat dakwaan yang akan diterapkan bagi terdakwa dengan menempatkan kata-kata cermat paling depan dari rumusan pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP. Pembuat undang-undang menghendaki agar jaksa penuntut umum dalam membuat surat dakwaan selalu bersifat korek dan teliti. B. Bahwa yang dimaksud dengan jelas adalah uraian kejadian atau fakta kejadian yang jelas dalam surat dakwaan, sehingga terdakwa dengan mudah memahami apa yang didakwakan terhadap dirinya dan dapat mempersiapkan pembelaan dengan sebaik-baiknya. C. Bahwa yang dimaksud dengan lengkap adalah surat dakwaan itu memuat semua unsur elemen, tidak pidana yang didakwakan. Unsur-unsur tersebut harus terlukis di dalam uraian fakta kejadian yang dituangkan dalam surat dakwaan. Bahwa kewajiban menuangkan fakta yang terkait perumusan unsur tindak pidana yang didakwakan telah termuat dalam dakwaan, yang mana hal tersebut sejalan dengan syarat material dakwaan yaitu lengkap. Bahwa fakta-fakta yang dituangkan dalam dakwaan hanyalah fakta yang relevan atau terkait dengan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan. Hal tersebutlah yang melatar belakangi penuntut umum tidak memasukkan secara eksplisit kejadian keributan yang terjadi di Rumah Magelang antara korban Nofriansah Yosua Huta Barat dengan terdakwa pada tanggal 7 Juli 2022 karena tidak adanya relevansi dengan materi surat dakwaan penuntut umum terkait dengan dakwaan pembunuhan berencana sebagaimana pasal 340 KUHP. Sehubungan dengan hal itu, penasihat hukum terdakwa perlu memahami bahwa dalam ajaran doktrin dan teori hukum pidana, makna pembunuhan berencana berdasarkan unsur pasal 340 KUHP, yakni barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, sama sekali tidak mengharuskan dan mensyaratkan adanya penguraian terhadap latar belakang, garing motif dari terdakwa sebagaimana kejadian pada tanggal 7 Juli 2022, yang nantinya akan dibuktikan di persidangan. Penuntut umum berpendapat demikian dengan argumentasi hukum sebagai berikut. Menurut Jan Renmeling, dalam buku hukum pidana halaman 170, pengertian dengan rencana terlebih dahulu ini bukanlah bentuk dolus, melainkan hanya memberi nuansa khusus pada dolus tersebut melalui cara pelaksanaan tindak pidana, yaitu pertimbangan yang diambil secara tenang. Namun terminologi ini tidak perlu dianggap terlalu penting di dalam praktek. Istilah ini digunakan sekedar untuk mengeliminasi situasi psikis, seperti bertindak semata-mata karena dorongan emosi seketika. Tetapi jika seorang manusia punya sedikit waktu, tidak menunjukkan emosi ekstrim secara nyata, hakim akan menyatakan terbukti adanya pertimbangan yang dilakukan dengan tenang, sekalipun ketenangan tersebut seringkali bersifat sangat situasional. Sejalan dengan pandangan Jan Renmeling, Profesor Simon berpendapat tentang unsur dengan rencana terlebih dahulu atau berbedatrah. Dalam buku
PAW Lamintang SH, delik-delik khusus kejahatan terhadap nyawa, tubuh dan kesehatan, serta kejahatan yang membahayakan bagi nyawa, tubuh dan kesehatan, halaman 45, dengan mengatakan, orang hanya dapat berbicara tentang adanya perencanaan terlebih dahulu, jika untuk melakukan tindak pidana itu pelaku telah menyusun keputusannya dengan mempertimbangkannya secara tenang. Demikian pula telah mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan dan tentang akibat-akibat dari tindakannya. Antara waktu seorang pelaku menyusun rencananya dengan waktu pelaksanaan dari rencana tersebut selalu harus terdapat suatu jangka waktu tertentu. Dalam hal seorang pelaku dengan segera melaksanakan apa yang ia maksud untuk dilakukan, kiranya sulit untuk berbicara tentang adanya suatu perencanaan terlebih dahulu. Kemudian Hogerats dalam aresnya tanggal 22 Maret 1909W 885-1 memutuskan untuk dapat diterima tentang adanya unsur direncanakan terlebih dahulu atau Woordendarat itu diperlukan suatu jangka waktu tertentu, baik singkat maupun panjang, bagi pelaku untuk merencanakan dan mempertimbangkan kembali rencananya tersebut dengan tenang. Pelaku harus dapat meyakinkan dirinya tentang arti dan akibat dari perbuatannya dalam suatu suasana yang memungkinkan dirinya memikirkan kembali rencananya. SR Sianturi SH dalam buku tindak pidana di KUHP berikut uraiannya, halaman 490 menyatakan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan antara materi perencanaan dengan pembunuhan itu. Yang pertama, ialah bahwa materi perencanaan itu misalnya, hari yang ditentukan untuk pelaksanaan, cara, alat atau tempat, tidak harus tepat terjadi. Misalnya hari Senin ia menimbang-nimbang, berpikir, dan menentukan caranya, yaitu bahwa pembunuhan akan dilakukan hari Kamis berikutnya, ternyata dipercepat pada hari Rabu, tidak mengurangi pengertian dengan rencana terlebih dahulu. Semula direncanakan akan membunuh dengan pisau, ternyata dilakukan dengan pistol. Juga tidak mengurangi pengertian dengan rencana tersebut. Yang kedua, ialah terdapat kekeliruan mengenai sasaran. Misalnya dia merencanakan pembunuhan B, ternyata X yang terbunuh. Karena mengira X adalah B. Maka kejadian itu tidak mengurangi kehendak si petindak untuk membunuh seseorang lain. Yang juga tidak mengurangi rencananya untuk membunuh orang lain. Pasal 340 ini juga tidak menyebutkan orang tertentu yang akan dirampas jiwanya, melainkan hanya menentukan seorang lain. Mohon izin dilanjutkan oleh teman. Izin yang mulia. Dengan demikian dapat dipahami bahwa dalam menguraikan unsur dengan sengaja terlebih dahulu atau Woordendarat sebagaimana dimaksud pasal 340 atau pembunuhan berencana atau moord, itu pada hakikatnya tidak mensyaratkan penuntut umum untuk menguraikan fakta hukum dalam surat dakwaan yang menyangkut latar belakang atau motif terjadinya suatu pembunuhan. Dikarenakan tidak adanya relevansi terhadap pembuktian unsur delik pasal akwo. Yang dibutuhkan hanyalah uraian terkait perencanaan terdakwa atau para terdakwa yang dilakukan secara tenang atau sikap kejiwaan untuk merampas nyawa korban Nofriansyah Yosua Huta Barat dari mulai tahap persiapan, tahap permulaan pelaksanaan sampai dengan tahap pelaksanaan dan bukan menguraikan mengenai peristiwa keributan yang terjadi pada tanggal 7 Juli 2022 antara korban Nofriansyah Yosua Huta Barat dengan terdakwa sebagaimana yang keliru diinginkan oleh penasihat hukum. Argumentasi ini diperkuat dengan pendapat dari A. Sutomo dalam buku Pedoman Dasar Pembuatan Surat Dakwaan dan Suplemen cetakan kedua PT Pramita Jakarta. Menyatakan yang dimaksud dengan uraian lengkap adalah sebagai berikut. Lengkap berarti uraian perbuatan yang didakwakan menjadi bulat, artinya hal-hal yang relevan sesuai dengan unsur-unsur pasal yang bersangkutan, tidak ada yang ketinggalan, tidak ada yang tercecer. Selain itu, perlu menjadi perhatian majelis hakim bahwa nota keberatan penasihat hukum terdakwa yang mengatakan bahwa surat dakwaan penuntut umum tidak jelas sebenarnya telah bertentangan dengan pernyataan dari terdakwa yang notabene-nya adalah klien mereka sendiri. Penuntut umum menyatakan demikian karena terdakwa ternyata sudah memahami dan mengerti materi surat dakwaan penuntut umum sehubungan dengan uraian fakta pembunuhan berencana pasal 340 KUHP. Karena dalam persidangan yang diselenggarakan pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2002, sesaat setelah penuntut umum membacakan surat dakwaan, atas pertanyaan ketua majelis hakim yang diajukan kepadanya, terdakwa mengatakan bahwa ia mengerti materi surat dakwaan yang telah dibacakan oleh penuntut umum, yang mengindikasikan bahwa surat dakwaan penuntut umum sudah dibuat secara cermat, jelas, dan lengkap. Argumentasi ini sejalan dengan doktrin hukum Andi Hamzah dalam buku Hukum Acara Pidana halaman 177
yang menyatakan surat dakwaan jelas ataukah tidak jelas adalah relatif dan hendaknya ukurannya didasarkan pada keadaan konkret, yaitu apakah keadaan itu menunjukkan terdakwa dirugikan atau tidak. Jika terdakwa telah mengetahui apa sebab ia didakwa, maka halnya sudah memadai. Oleh sebab itu, keadaan di mana terdakwa mengatakan mengerti atau surat dakwaan yang telah dibacakan kepadanya telah sejalan dengan syarat jelas suatu surat dakwaan berdasarkan surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum nomor B607 tanggal 22 November 1993 tentang pembuatan surat dakwaan yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan jelas adalah uraian kejadian atau fakta kejadian yang jelas dalam surat dakwaan, sehingga terdakwa dengan mudah memahami apa yang didakwakan terhadap dirinya dan dapat mempersiapkan pembelaan sebaik-baiknya. 2. Dakwaan jaksa penuntut umum tidak menjelaskan perbuatan terdakwa yang merupakan tindak pidana dan atau mendukung terjadinya tindak pidana yang didakwakan. Vide nota keberatan halaman 15 sampai dengan halaman 18. Dan 3. Dakwaan jaksa penuntut umum tidak cermat, tidak menjelaskan secara jelas dan lengkap perbuatan penyertaan terdakwa. Vide nota keberatan halaman 18 sampai dengan halaman 20. Tanggapan untuk keduanya. Bahwa uraian nota keberatan penasihat hukum adalah keliru dan telah bertentangan dengan doktrin serta jurisprudensi dalam hukum pidana di Indonesia. Berikut adalah doktrin dan jurisprudensi yang digunakan oleh penuntut umum untuk menentukan seseorang dapat dikualifikasikan sebagai medepleger. Pertama, menurut Profesor Andi Sofyan, bahwa adanya kesadaran bersama ini tidak berarti bahwa ada pemufakatan terlebih dahulu. Akan tetapi cukup apabila ada pengertian antara peserta pada saat perbuatan dilakukan dengan tujuan mencapai hasil yang sama. Yang penting ialah harus ada kesengajaan untuk bekerja sama yang sempurna dan erat, dan ditujukan kepada hal yang dilarang oleh undang-undang. Kemudian ada pelaksanaan bersama secara fisik. Pelaksanaan bersama secara fisik cakupannya bukan hanya tertuju pada pelaksanaan unsur delik saja, dan perbuatan para pembuat pelaksana tidak perlu sama. Berdasarkan Hograd 29 Juni 1996, juga menekankan bahwa apabila dua orang secara bersama-sama melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedangkan tiap-tiap pelaku tidak menghasilkan kejahatan itu. Kemudian dalam Hograd 29 Juni 1941, mengatur bahwa dalam turut melakukan, jika kerjasama para pelaku adalah demikian lengkapnya, sehingga perbuatan seorang dari mereka tidak berbentuk suatu badan. Kemudian dalam Hograd 17 Mei 1943, bahwa jika dua pelaku langsung bekerja sama melaksanakan suatu rencana, dan kerjasama lengkap dan erat, maka tidaklah penting siapa di antara mereka yang akhirnya melakukan perbuatan penyelesaian. Dari uraian tersebut dapat dilihat bahwa adanya suatu medepleger menitik beratkan pada keterkaitan secara yuridis di antara peserta dan mempunyai hubungan yang sangat erat, dan bahkan ada kemungkinan pelaksanaan fisik tersebut tidak termasuk unsur delik, tetapi sangat mendukung pelaksanaan delik yang dilakukan oleh perbuatan pelaksana sebagai perwujudan dari kehendak bersama. Di mana keadaan inilah yang terurai dalam surat dakwaan perihal keterlibatan terdakwa dalam perbuatan perampasan nyawa korban Nofriansyah Yosua Huta Barat yang dilakukan dengan Ferdi Sambo, Sarjana Hukum SIK Magister Hukum Putri Chandrawati, Ricky Rizal Wibowo, dan Richard Eliezer Pudiang Lumiu. Kemudian, kedua, menurut Profesor Mulyatno dalam bukunya berjudul Hukum Pidana, Delik-delik Penyertaan halaman 43, berpendapat bahwa kerjasama yang erat mungkin ternyata daripada perbuatan masing-masing peserta dan mungkin juga dari keadaan setelah kejahatan. Ulangi, dari keadaan setelah kejahatan dilakukan, umpamanya bahan untuk menentukan adanya kerjasama yang erat atau tidak. Berdasarkan doktrin tersebut, maka digambarkan bahwa kerjasama tidak harus dilakukan secara eksplisit, melainkan juga dapat dilakukan secara implisit. Lebih lanjut, berdasarkan doktrin yang berkembang, maka syarat sebagai medepleger turut serta dapat dilakukan dengan adanya kerjasama secara sadar berupa saling pengertian antar peserta. Saling pengertian antar peserta dan pelaksana kerjasama secara fisik yang tidak hanya ditujukan dalam merumuskan unsur delik, dijabarkan dalam surat dakwaan sehubungan dengan peran dari terdakwa, yakni sebagai berikut. Poin pertama, untuk berjaga-jaga dan ikut mendukung pengamanan situasi pada saat di Jakarta, mengajak juga Kuat Ma'ruf yang merupakan orang kepercayaan saksi Ferdi Sambo dan saksi Putri Chandrawati untuk mengurus keperluan rumah di Magelang, dan saksi Ricky Rizal Wibowo merupakan ajudan yang ditugaskan untuk menjaga anak saksi Putri Chandrawati di Magelang, berangkat ke Jakarta dengan menggunakan 2 unit mobil, yakni mobil Lexus LM nomor Pol B1 Mah, di mana saksi Putri Chandrawati meminta Kuat Ma'ruf untuk mengemudikan mobil tersebut ke Jakarta. Poin kedua, Kuat Ma'ruf yang sebelumnya juga sudah mengetahui akan dirampasnya nyawa korban Nofriansyah Yosua Huta Barat dengan kehendaknya sendiri sudah membawa pisau di dalam tas lempangnya yang sewaktu-waktu dapat dipergunakan apabila korban Nofriansyah Yosua Huta Barat melakukan perlawanan. Poin ketiga, Kuat Ma'ruf tanpa disuruh menghidupkan mobil Lexus LM nomor Pol B1 Mah, lalu saksi Putri Chandrawati naik dan duduk di kursi tengah mobil tersebut. Kuat Ma'ruf dan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu
sudah berada di dalam mobil, padahal saksi Ricky Rizal Wibowo dan Kuat Ma'ruf yang seharusnya kembali ke Magelang, tetapi saat itu malah turut serta pergi ke rumah dinas Duren 3 nomor 46. Sesampainya di rumah Duren 3, ia langsung menutup pintu dan kemudian naik ke lantai 2 untuk menutup pintu balkon meskipun langit masih terang. Kuat Ma'ruf masuk ke dalam rumah melewati garasi menuju pintu dapur yang sebelumnya sudah dibuka oleh Kuat Ma'ruf, langsung menuju kamar utama di lantai 1 diantar oleh Kuat Ma'ruf. Setelah itu Kuat Ma'ruf langsung menutup pintu rumah bagian depan dan naik ke lantai 2 tanpa disuruh langsung menutup pintu balkon. Padahal saat itu kondisi matahari masih dalam keadaan terang benderang. Apalagi tugas untuk menutup pintu tersebut bukan merupakan tugas keseharian dari Kuat Ma'ruf, melainkan tugas tersebut merupakan pekerjaan dari saksi Diryanto sebagai asisten rumah tangga. Poin selanjutnya, bahwa sekitar pukul 17.12, Kuat Ma'ruf yang mengetahui kehendak saksi Ferdi Sambo dengan sigap dan tanggap keluar melalui pintu dapur menuju garasi dan menghampiri saksi Ricky Rizal Wibowo yang berdiri dekat garasi, dekat bak sampah dengan mengatakan, "Om, dipanggil Bapak sama Yosua." Mendengar perkataan tersebut, saksi Ricky Rizal Wibowo menghampiri korban Nofriansyah Yosua Huta Barat yang sedang berada di halaman samping rumah dan memberitahu kepada korban Nofriansyah Yosua Huta Barat bahwa dirinya dipanggil oleh saksi Ferdi Sambo. Kemudian atas penyampaian saksi Ricky Rizal Wibowo menyebabkan korban Nofriansyah Yosua Huta Barat tanpa sedikit pun merasa curiga berjalan masuk ke dalam rumah melewati garasi dan pintu dapur menuju ruang tengah dekat meja makan diikuti dan diawasi terus oleh saksi Ricky Rizal Wibowo dan Kuat Ma'ruf. Poin selanjutnya, Kuat Ma'ruf setelah memanggil saksi Ricky Rizal Wibowo dan korban Nofriansyah Yosua Huta Barat tetap ikut masuk ke dalam rumah mengawal korban Nofriansyah Yosua Huta Barat sampai ke hadapan saksi Ferdi Sambo dan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu. Saat itu Kuat Ma'ruf masih membawa pisau dalam tas lempangnya untuk berjaga-jaga apabila terjadi perlawanan dari korban Nofriansyah Yosua Huta Barat. Poin selanjutnya, posisi Kuat Ma'ruf berada di belakang saksi Ferdi Sambo dan saksi Ricky Rizal Wibowo dalam posisi bersiaga untuk melakukan pengamanan bila korban Nofriansyah Yosua Huta Barat melakukan perlawanan berada di belakang saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu. Kuat Ma'ruf menyadari sepenuhnya dan tidak sedikit pun menolak permintaan handphone merek iPhone 13 Pro Max dan uang yang dijanjikan oleh saksi Ferdi Sambo bersama saksi Putri Chandrawati yang merupakan tanda terima kasih atas hadiah karena saksi Ricky Rizal Wibowo, saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu dan Kuat Ma'ruf telah turut terlibat merampas nyawa korban Nofriansyah Yosua Huta Barat. Keberatan poin keempat, dakwaan jaksa penuntut umum tidak cermat di mana unsur tindak pidana didakwakan dalam dakwaan primer dan dakwaan subsidiar adalah sama, sedangkan pasal pidana yang didakwakan berbeda. Pidana untuk keberatan halaman 20 sampai dengan halaman 21. Dilanjutkan oleh rekan saya. Mohon izin melanjutkan yang mulia. Tanggapan bahwa dalil penasihat hukum yang mengatakan bahwa surat dakwaan jaksa penuntut umum batal demi hukum karena menyalin ulang atau copy paste dakwaan primer ke dalam dakwaan subsidiar dalil yang sesat dan tidak berdasar. Apabila penasihat hukum memang sungguh-sungguh mencermati materi surat dakwaan, maka dapat dilihat secara objektif bahwa terdapat perbedaan signifikan di antara kedua dakwaan tersebut, yakni sebagai berikut. Poin pertama, pada bagian kepala dakwaan terdapat locus delicti dan tempus delicti yang berbeda antara dakwaan primer dengan dakwaan subsidiar, di mana dakwaan primer menguraikan hari Jumat tanggal 8 Juli tahun 2022 sekira pukul 15.08 WIB sampai dengan sekira pukul 18.00 WIB atau dan seterusnya bertempat di Jalan Saguling 3 nomor 29, Kelurahan Duren 3, Kecamatan Pancoran 1, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya disebut Rumah Saguling 3 nomor 29. Dan bertempat di Rumah Dinas Komplek Polri, Duren 3 nomor 46, RT 5 RW 1, Kelurahan Duren 3, Kecamatan Pancoran 1, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya disebut Rumah Dinas Duren 3 nomor 46. Atau dan seterusnya. Sementara dakwaan subsidiar menguraikan hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 sekira pukul 17.12 waktu Indonesia Barat sampai dengan sekira pukul 17.14 waktu Indonesia Barat. Bertempat di Rumah Dinas Komplek Polri, Duren 3 nomor 46, RT 5 RW 1, Kelurahan Duren 3, Kecamatan Pancoran 1, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya disebut Rumah Dinas Duren 3 nomor 46. Poin selanjutnya. Pada kepala dakwaan terdapat perbedaan penerapan unsur pasar antara dakwaan primer dengan dakwaan subsidiar, di mana dakwaan primer menguraikan
Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain. Sementara dakwaan subsidiar menguraikan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain. Poin selanjutnya, pada uraian kronologis dakwaan primer terdapat perbedaan uraian perial fakta, perbuatan perencanaan yang dilakukan oleh terdakwa dan pelaku turut serta lainnya dalam kurung Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Ricky Rizal Wibowo, dan Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Dengan uraian fakta perbuatan pada dakwaan subsidiar yakni sebagai berikut. Surat dakwaan Kuat Ma'ruf. Primer, bahwa terdakwa Kuat Ma'ruf bersama-sama Ferdi Sambo, Richard Eliezer Pudihang Lumiu, Putri Chandrawati, dan Ricky Rizal Wibowo dituntut dalam perkara terpisah pada hari Jumat tanggal 8 Juli tahun 2022 sekira pukul 15.08 WIB sampai dengan sekira pukul 18.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022 bertempat di Jalan Saguling 3 nomor 29 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran 1 Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta, selanjutnya disebut Rumah Saguling 3 nomor 29 dan bertempat di Rumah Dinas Komplek Polri, Duren 3 nomor 46 RT 5 RW 1, Kelurahan Duren 3, Kecamatan Pancoran 1, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya disebut Rumah Dinas Duren 3 nomor 46. Atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang mengadili. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. Vide dakwaan Kuat Ma'ruf halaman 2. Sedangkan dalam dakwaan subsidiar bahwa terdakwa Kuat Ma'ruf bersama-sama Ferdi Sambo, Richard Eliezer Pudihang Lumiu, Putri Chandrawati, dan Ricky Rizal Wibowo dituntut dalam perkara terpisah pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 sekira pukul 17.12 sampai dengan sekira pukul 17.14 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022 bertempat di Rumah Dinas Komplek Polri, Duren 3 nomor 46 RT 5 RW 1, Kelurahan Duren 3, Kecamatan Pancoran 1, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya disebut Rumah Dinas Duren 3 nomor 46. Atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang mengadili. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. Vide dakwaan Kuat Ma'ruf halaman 22. Poin berikutnya. Selanjutnya saksi Ferdi Sambo, SH MH menyampaikan berulang kali perencanaan penembakan terhadap korban Nofriansah Yosua Huta Barat dan menjelaskan alasan saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu untuk menembak korban Nofriansah Yosua Huta Barat dengan skenario-nya adalah korban Nofriansah Yosua Huta Barat dianggap telah melecehkan saksi Putri Chandrawati yang kemudian berteriak minta tolong. Lalu saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu datang. Selanjutnya korban Nofriansah Yosua Huta Barat menembak saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu dan dibalas tembakan lagi oleh saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Vide dakwaan Kuat Ma'ruf halaman 7. Sedangkan dalam dakwaan subsidiar Kuat Ma'ruf tidak ada. Poin selanjutnya. Kemudian saksi Ferdi Sambo SH, SIK MH mempertimbangkan dengan tenang dan matang segala perbuatan dan kemungkinan tentang akibat-akibat dari tindakan yang akan dilakukan oleh saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu untuk menembak korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang dapat mengakibatkan dirampasnya nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Vide dakwaan Kuat Ma'ruf halaman 7. Sedangkan dalam dakwaan subsidiar Kuat Ma'ruf itu tidak ada. 4. Romawi kesimpulan. Majelis Hakim yang mulia, penasihat hukum yang kami hormati dan sidang pengadilan yang kami muliakan. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, penuntut umum berpendapat surat dakwaan dalam perkara akuo telah disusun secara cermat, jelas dan lengkap yang memenuhi syarat formil dan material dari surat dakwaan. Penuntut umum tetap pada surat dakwaan yang telah dibacakan pada persidangan yang mulia ini pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 serta dengan tegas menyatakan bahwa seluruh alasan surat keberatan yang diajukan oleh terdakwa melalui penasihat hukumnya tersebut tidak berdasarkan hukum dan patutlah untuk dikesampingkan. Dan oleh karena itu, maka kami selaku penuntut umum dalam perkara ini memohon agar majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini
menjatuhkan putusan sela dengan amar sebagai berikut. 1. Menyatakan menolak nota keberatan terdakwa dan penasihat hukum terdakwa Kuat Ma'ruf untuk keseluruhan. 2. Menyatakan surat dakwaan nomor register perkara PDM strip 244 garing Jakarta SL garing 10 garing 2022 atas nama terdakwa Kuat Ma'ruf telah disusun sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dan oleh karena itu surat dakwaan tersebut dapat dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini. 3. Menyatakan pemeriksaan perkara atas nama terdakwa Kuat Ma'ruf dilanjutkan dengan pemeriksaan materi perkara. 4. Memerintahkan agar penuntut umum memanggil para saksi pada persidangan berikutnya. Demikianlah pendapat penuntut umum atas keberatan dari terdakwa Kuat Ma'ruf melalui penasihat hukumnya. Sebagai penutup, untuk bahan introspeksi bagi diri kita semua, penuntut umum akan menyampaikan quote yang dikemukakan oleh Oliver Wendell Holmes, yang artinya, jangan pernah mempertahankan kesalahan, karena sekuat apapun Anda bertahan, Anda tidak akan pernah bisa menang melawan kebenaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam namo buddhaya. Om santi santi om. Sekian dan terima kasih. Hormat kami Jakarta 20 Oktober 2002 penuntut umum Rudi Irmawan Sarena Hukum Magister Hukum ditandatangani. Terima kasih yang mulia. Baik, terima kasih saudara jaksa penuntut umum. Baik, demikian acara tanggapan atas eksepsi yang diberikan oleh penasihat hukum terdakwa kepada yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum telah dibacakan, maka sidang akan kami tunda pada hari Rabu tanggal 26 dengan agenda putusan sela. Demikian sidang perkara atas nomor 800 PID 2022 atas nama Kuat Ma'ruf dinyatakan ditutup. Bagikan ada tuh yang pakai ini yang itu udah ada tuh, udah ada. Kalau ada infoin nanti siapin. Yang maju. Itu buat hakim sama ini. Hakim sama terdakwa sama apa yang. Iya, itu mau baca pertama. Iya.
Skors perkara nomor 799 PIT B 2022 atas nama terdakwa Ricky Rizal Wibowo dinyatakan dicabut, sidang dinyatakan dibuka kembali. Baik, sesuai dengan penundaan tadi, hari ini adalah tanggapan atas keberatan atau eksepsi yang disampaikan penasihat hukum terdakwa oleh jaksa penuntut umum. Silakan. Izin yang mulia. Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Demi keadilan dan kebenaran berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Tanggapan penuntut umum terhadap nota keberatan tim penasihat hukum dalam perkara atas nama terdakwa Ricky Rizal Wibowo. Nomor registrasi perkara PDM 245-JKT-SL-10-2022 tanggal 5 Oktober 2022. Pendahuluan. Majelis Hakim yang mulia, saudara penasihat hukum yang terhormat dan pengunjung sidang yang kami hormati. Pertama-tama, kami panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas karunia, taufik, hidayah dan rahmatnya kepada kita semua yang hadir di ruang persidangan ini, di mana pada hari ini Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada kami selaku penuntut umum untuk menanggapi eksepsi atau nota keberatan dari penasihat hukum terdakwa Ricky Rizal Wibowo. Sebelum kami membacakan tanggapan penuntut umum atas eksepsi atau nota keberatan dari penasihat hukum terdakwa, perkenankanlah kami menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini dengan tekun dan sungguh-sungguh, di mana Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada jaksa penuntut umum untuk membacakan surat dakwaan atas diri terdakwa. Kemudian diberi kesempatan kepada terdakwa atau penasihat hukum terdakwa untuk mengajukan eksepsi atau nota keberatan. Selanjutnya, atas eksepsi atau nota keberatan tersebut, penuntut umum diberikan kesempatan untuk mengajukan tanggapan atau eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum. Demikian juga kami sampaikan ucapan terima kasih kepada saudara penasihat hukum yang telah menunjukkan semangat, kesungguhan, ketekunan, dan kegigihannya dalam usaha turut serta menegakkan hukum, mencari kebenaran dan keadilan di dalam mendampingi kliennya terdakwa Ricky Rizal Wibowo. Suatu kenyataan bahwa di dalam persidangan ini terjadi perbedaan persepsi dan argumentasi antara penuntut umum dengan penasihat hukum atau terdakwa. Hal tersebut kami nilai masih dalam hal batas-batas kewajaran sebagai manifestasi tanggung jawab masing-masing dalam menggali dan menemukan mutiara-mutiara kebenaran dan keadilan yang didambakan oleh seluruh rakyat Indonesia yang ditegakkan pada peradilan ini. Meskipun terlihat adanya perbedaan pendapat, maka hal itu merupakan kewajaran sebagai insan hukum yang menjunjung tinggi keadilan berdasarkan hati nurani. Bahwa bertitik tolak dari pemikiran itulah tanggapan penuntut umum ini kami susun untuk menanggapi eksepsi atau nota keberatan dari penasihat hukum dari terdakwa Ricky Rizal Wibowo atas eksepsi atau nota keberatan yang telah dibacakan di muka persidangan pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 pada pokoknya memohon sebagai berikut. 1. Menerima dan mengabulkan keberatan atau eksepsi penasihat hukum terdakwa Ricky Rizal Wibowo. 2. Menyatakan dakwaan jaksa penuntut umum dengan surat dakwaan nomor PDM 245-JKT-SL-10-2022 tanggal 5 Oktober 2022 yang dibacakan tanggal 17 Oktober 2022 batal demi hukum atau setidaknya menyatakan bahwa dakwaan tidak dapat diterima. 3. Menyatakan perkara terdakwa Ricky Rizal Wibowo tidak diperiksa lebih lanjut. 4. Memerintahkan membebaskan terdakwa Ricky Rizal Wibowo dari tahanan. 5. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya sebagai orang yang tidak bersalah. 6. Membebankan biaya perkara kepada negara. Atas permohonan penasihat hukum terdakwa tersebut berdasarkan alasan keberatan karena terdapat kekeliruan surat dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum antara lain. 1. Uraian peristiwa oleh jaksa penuntut umum di dalam surat dakwaan tidak bersesuaian dengan pasal yang didakwakan. 2. Pemisahan perkara spacing yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum dalam perkara akuo tidak tepat. 2. Tanggapan. Majelis Hakim yang mulia, saudara penasihat hukum yang terhormat dan pengunjung sidang yang kami hormati. Eksepsi atau nota keberatan yang dibacakan oleh penasihat hukum terdakwa Ricky Rizal Wibowo tanggal 20 Oktober 2022, kami jaksa penuntut umum setelah mendengar, membaca, dan mempelajari eksepsi atau nota keberatan dari penasihat hukum tersebut, kami menanggapinya sebagai berikut. Dakwaan mempunyai suatu aturan ketentuan yang diatur di dalam pasal 143 ayat 2 KUHP yang berbunyi, penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi A. Nama lengkap, tempat lahir, umur, atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka. B. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.
Meskipun undang-undang menghendaki perumusan secara cermat, jelas, dan lengkap, akan tetapi KUHP sendiri tidak mengatur bagaimana suatu uraian tindak pidana dalam surat dakwaan itu dikatakan telah cermat, telah jelas, dan telah lengkap, atau belum atau tidak cermat, tidak jelas atau kabur, dan tidak lengkap. Dalam prakteknya, syarat-syarat yang berkaitan dengan formalitas identitas lengkap terdakwa disebut syarat formil. Sedangkan syarat yang berkaitan isi materi dakwaan, uraian tentang tindak pidana didakwakan dan waktu serta tempat tindak pidana dilakukan disebut syarat material. Bahwa untuk memahami secara mendalam tindak pidana yang didakwakan itu memenuhi syarat material sebagaimana ditentukan dalam pasal 143 ayat 2 KUHP adalah A. Rumusan tindak pidana, uraian unsur-unsurnya, padanan uraian fakta-fakta perbuatan terdakwa. B. Uraian tindak pidana secara sistematis kronologis. Siapakah yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam perkara itu? Tindak pidana apa yang telah dilakukan terdakwa? Kapan dan di mana tindak pidana itu dilakukan terdakwa? Bagaimana terdakwa melakukan tindak pidana itu atau modus operandinya? Izin melanjutkan. Apa yang dipergunakan, yang menjadi sasaran, dan yang dihasilkan tindak pidana itu. Motivasi apa yang telah mendorong terdakwa untuk melakukan tindak pidana itu. Benar hak terdakwa dirugikan untuk melakukan pembelaan diri. Surat dakwaan tidak jelas dan tidak lengkap, memuat elemen atau unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan. Atau isi rumusan surat dakwaan antara yang satu dengan yang lain saling bertentangan. Atau surat dakwaan tidak merinci secara jelas bagaimana tindak pidana dilakukan terdakwa. Atau surat dakwaan tidak mencantumkan secara jelas waktu dan tempat tindak pidana dilakukan. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan utama surat dakwaan itu adalah untuk menetapkan secara konkret nyata tentang orang tertentu yang telah melakukan perbuatan tertentu pada waktu dan tempat yang tertentu pula. Sehingga kalau sudah terpenuhi tujuan utama surat dakwaan, maka dakwaan tersebut tidak dapat dikatakan batal demi hukum. Bahwa sebelum menanggapi eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa, terlebih dahulu penuntut umum menguraikan hal-hal sebagai berikut. Menurut pasal 156 ayat 1 KUHP, jenis keberatan ada 3 macam, diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Pengadilan tidak berwenang mengadili perkara. Keberatan tentang wewenang pengadilan tersebut adalah berkenaan dengan kompetensi dari pengadilan tersebut, yaitu kompetensi absolut dan kompetensi relatif. 2. Surat dakwaan tidak dapat diterima, pada umumnya didasarkan atas kewenangan menuntut dari penuntut umum. Apabila wewenang penuntut umum dalam menuntut suatu tindak pidana sudah hapus sebagaimana pasal 75 KUHP, orang yang mengadukan pengaduan berhak menarik kembali dalam waktu 3 bulan setelah pengaduan diajukan. Menurut pasal tersebut, apabila suatu tindak pidana aduan di mana pengadu telah menarik kembali aduannya, namun tindak pidana tersebut dilimpahkan ke pengadilan oleh penuntut umum untuk disidangkan. Dalam hal tersebut, terdakwa atau penasihat hukumnya dapat mengajukan keberatan bahwa surat dakwaan tidak dapat diterima dengan alasan bahwa aduan telah ditarik kembali dan menurut pasal 75 KUHP, kewenangan penuntut umum telah hapus. Pasal 76 KUHP yang biasa disebut dengan nebis in idem. Pasal 78 KUHP yang biasa disebut dengan daluarsa. Surat dakwaan yang didakwakan oleh penuntut umum bukan perkara pidana tetapi perkara perdata. Surat dakwaan harus dibatalkan sebagaimana pasal 143 ayat 2 dan 3 KUHP apabila surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum tidak memenuhi syarat material yang dimuat dalam pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP adalah batal demi hukum. Sedangkan surat dakwaan yang tidak memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 143 ayat 2 huruf A KUHP dapat dibatalkan karena mengakibatkan error in persona. Batas ruang lingkup materi eksepsi tersebut ialah eksepsi hanya dapat diajukan terhadap dakwaan atau kewenangan pengadilan, kompetensi mengadili. Jadi dengan demikian eksepsi hanya boleh diajukan terhadap hal-hal yang bersifat prosesual eksepsi dan tidak diperkenankan menyentuh materi pokok perkara yang akan diperiksa di sidang pengadilan yang bersangkutan. Dengan perkataan lain, eksepsi hanya ditujukan kepada aspek formil yang berkaitan dengan penuntutan atau pemeriksaan perkara tersebut oleh pengadilan. Sedangkan aspek material perkara tersebut tidak berada dalam lingkup eksepsi. Dalam materi eksepsi atau nota keberatan terdapat dalil-dalil lain yang dikemukakan oleh penasihat hukum terdakwa. Maka penuntut umum akan menanggapi keberatan penasihat hukum atas nama terdakwa Ricky Rizal Wibowo sebagai berikut. 1. Bahwa terhadap alasan eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa
Riki Rizal Wibowo mengenai uraian peristiwa materi eksepsi sebagaimana dimaksud 156 ayat 1 KUHP, namun perlu sedikit kami jelaskan alasan kami mengapa dalam menguraikan fakta perbuatan konstruksi Van de Feiten antara terdakwa dengan saksi-saksi lainnya, terdakwa dalam berkas terpisah memiliki kesamaan. Satu sama lainnya adalah karena dakwaan disusun dan dibangun dari suatu rangkaian peristiwa pidana yang sama yang dilakukan secara bersama-sama antara terdakwa dengan saksi-saksi lainnya atau terdakwa dalam berkas terpisah. Sehingga tidaklah mungkin terdapat perbedaan cerita yang justru malah akan menimbulkan kaburnya surat dakwaan karena tidak konsistennya jaksa penuntut umum dalam menguraikan perbuatan masing-masing pelaku tindak pidana. Selain itu, kami tim penuntut umum juga tidak sependapat dengan alasan eksepsi penasihat hukum terdakwa yang telah memberikan penilaian yang masih bersifat asumsi dengan menyatakan bahwa uraian fakta perbuatan terdakwa Riki Rizal Wibowo yang tergambar dalam 6 poin penting adalah bersifat asumsi-asumsi liar yang tidak berdasar dari penuntut umum. Karena menurut kami, perbuatan terdakwa Riki Rizal Wibowo sudah kami gambarkan secara jelas, lengkap, dan cermat dalam surat dakwaan yang kami buat, tentunya dalam kualitas peran sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan pidana bersama-sama dengan para terdakwa dalam berkas perkara terpisah. Memang benar, dalam perkara Ako, terdakwa Riki Rizal Wibowo bukanlah sebagai pleger atau orang yang melakukan perbuatan material menembak korban Nopriansah Yosua Huta Barat, sebagaimana dilakukan oleh saksi Ferdi Sambo dan saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Namun, justru dengan 6 poin penting, perbuatan yang telah dikemukakan oleh penasihat hukum tersebut telah menggambarkan adanya perbuatan terdakwa dalam kualitas sebagai orang yang turut serta medapleger dalam mewujudkan bagaimana tindak pidana merampas nyawa korban Nopriansah Yosua Huta Barat bisa terjadi dan dapat dilaksanakan dengan sempurna, full tight, sesuai dengan yang telah direncanakan. Karena pada prinsipnya pelaku turut serta medapleger tidaklah disyaratkan harus melakukan pemenuhan seluruh unsur delik, namun cukup melakukan sebagian daripada unsur delik saja. Kemudian pelaku pembuat plegerlah yang menyelesaikan perbuatan dalam hal pemenuhan seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan. Hal ini ditegaskan dalam Ares Hoyrak tanggal 1 Desember 1902 dan 29 Oktober 1934 yang sejalan dengan pendapat Pompi yang menyatakan bahwa turut serta melakukan pelaku peserta dapat terjadi dalam berbagai bentuk, yaitu Mohon izin majukan. 1. Setiap orang yang bersama-sama mengerjakan secara sempurna suatu tindak pidana disebut petindak-petindak atau pelaku-pelaku, tetapi dibenarkan pula untuk menyebut mereka sebagai turut serta melakukan atau pelaku peserta. 2. Jika A mengerjakan secara sempurna suatu tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, sedangkan peserta-peserta lainnya hanya mengerjakan sebagian saja, maka dilihat dari sudut A itu sendiri, ia adalah pelaku. Tetapi karena A bekerja sama dengan orang lain, maka ia dapat juga dikualifikasikan sebagai pelaku peserta. 3. Tindakan pelaksanaan dari seorang peserta yang walaupun tidak memenuhi semua unsur tindak pidana disebut juga sebagai pelaku peserta. Dengan demikian keberatan tersebut harus dikesampingkan. 2. Bahwa terhadap alasan eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa Riki Rizal Wibowo mengenai salah satu keberatan kami atas surat dakwaan adalah jaksa penuntut umum tidak cermat dan menyimpang dari ketentuan hukum karena menyusun dakwaan dengan melakukan pemecahan penuntutan atau splitsing atas suatu perkara tindak pidana. Setelah penuntut umum mencermati uraian eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa Riki Rizal Wibowo, video halaman 18 sampai dengan halaman 21, keberatan penasihat hukum terdakwa keliru dalam memahami splitsing atau pemisahan berkas perkara sebagaimana dimaksud pasal 142 KUHP yang berbunyi. Dalam hal penuntut umum menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka yang tidak termasuk dalam ketentuan pasal 141 KUHP, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah.
bahwa berdasarkan ketentuan pasal 142 KUHP tersebut, perkara atas nama terdakwa Ricky Rizal Wibowo tidak termasuk perkara yang harus digabungkan karena dari beberapa terdakwa dalam peristiwa pidana tersebut mempunyai peranan yang berdiri sendiri. Hal tersebut sejalan dengan pandangan Yaya Harahap dalam bukunya Pembahasan dan Permasalahan Penerapan KUHP, Penyidikan dan Penuntutan halaman 442. Pemecahan berkas perkara ini dulu disebut splitting, memecah satu berkas perkara menjadi dua atau lebih atau a split trial. Lebih lanjut dijelaskan oleh Yaya Harahap bahwa pada dasarnya pemecahan berkas perkara terjadi disebabkan faktor pelaku tindak pidana terdiri dari beberapa orang. Apabila terdakwa terdiri dari beberapa kebijaksanaan untuk memecah berkas perkara menjadi beberapa berkas sesuai jumlah terdakwa sehingga a. Berkas yang semula diterima penuntut umum dari penyidik dipecah menjadi dua atau beberapa berkas perkara. B. Pemecahan dilakukan apabila yang menjadi terdakwa dalam perkara tersebut terdiri dari beberapa orang. Dengan pemecahan berkas perkara dimaksud masing-masing terdakwa didakwa dalam surat dakwaan yang berdiri sendiri antara yang satu dengan yang lain. C. Pemeriksaan perkara dalam pemecahan berkas perkara tidak lagi dilakukan bersamaan dalam satu persidangan. Masing-masing terdakwa diperiksa dalam persidangan yang berbeda. D. Pada umumnya pemecahan berkas perkara menjadi penting apabila dalam perkara tersebut kurang bukti dan kesaksian. Yaya Harahap mengemukakan pemecahan berkas perkara menjadi beberapa berkas yang berdiri sendiri dimaksudkan untuk menempatkan para terdakwa masing-masing menjadi saksi timbal balik di antara sesama mereka. Sedangkan apabila mereka bergabung dalam satu berkas dan pemeriksaan persidangan antara yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dijadikan saling menjadi saksi timbal balik. Bahwa lebih lanjut dengan pertimbangan dalam status sebagai terdakwa keterangannya hanya berlaku untuk dirinya sendiri sesuai ketentuan pasal 189 ayat 3 KUHP. Oleh karena itu dengan berpedoman pada pasal 142 KUHP maka berkas perkara harus diadakan pemisahan atau splitting agar para terdakwa dapat disidangkan terpisah sehingga terdakwa yang satu dapat menjadi saksi terhadap terdakwa lainnya. Bahwa jurisprudensi yang diikuti selama ini masih mengakui saksi mahkota sebagai alat bukti sebagaimana putusan Mahkamah Agung nomor 1986K/Pit/1989 tanggal 2 Maret 1990 menyatakan bahwa jaksa penuntut umum diperbolehkan oleh undang-undang mengajukan teman terdakwa yang ikut serta melakukan perbuatan pidana tersebut sebagai saksi di persidangan pengadilan negeri dengan syarat bahwa saksi ini dalam kedudukannya sebagai terdakwa. Pemisahan berkas perkara untuk satu tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang belum diatur dalam hukum acara pidana Indonesia. Dalam hal ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana selanjutnya disebut KUHP. Pasal 142 KUHP hanya mengatur penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah atas suatu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka dan tidak termasuk dalam ketentuan pasal 141 KUHP. Kekosongan hukum dalam KUHP yang tidak mengatur terhadap peristiwa konkret di mana dalam suatu berkas perkara yang memuat satu tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka menimbulkan ketidakpastian hukum yang tentunya tidak sesuai dengan tujuan hukum itu sendiri. Kekosongan hukum tidak dapat dimaknai dengan mengesampingkan tujuan dari hukum pidana, yakni mencari kebenaran material guna mewujudkan keadilan baik bagi korban maupun terdakwa dengan mengedepankan azas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan maupun azas non-self-incrimination. Sebagaimana diatur dalam pasal 14 ayat 3 huruf G, International Covenant on Civil and Political Rights atau Covenant Internasional tentang hak-hak sipil dan politik. Digabungkannya menjadi satu berkas perkara yang memuat satu tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka akan mempersulit dan menghambat pembuktian karena sulitnya diperoleh alat bukti yang berimplikasi pada pemenuhan rasa keadilan bagi korban. Oleh sebab itu, perlu ditinjau tujuan dari hukum itu sendiri sebagaimana yang dikemukakan oleh Gustav Radber, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Ketiga tujuan hukum tersebut berjalan beriringan namun akan menjadi konflik apabila yang dihadapkan pada satu kondisi di mana tujuan hukum yang satu mengesampingkan yang lain. Oleh sebab itu, nilai yang terkandung dari masing-masing tujuan hukum perlu diperhatikan. Azas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan merupakan tujuan hukum yang mengedepankan kemanfaatan sekaligus merupakan kristalisasi dari nilai praktis. Pengedepanan kemanfaatan dalam persidangan namun mencederai keadilan bagi korban dalam mencari kebenaran material dalam perkara pidana yang notabene-nya merupakan pengingkaran terhadap tujuan hukum yang lain yakni keadilan yang merupakan nilai dasar hukum. Apabila terjadi pertentangan antara kemanfaatan sebagai nilai praktis dengan keadilan sebagai nilai dasar, maka keadilanlah yang harus didahulukan karena keadilan merupakan nilai dasar dari hukum sesuai dengan azas aequum ebonum est legum. Keterbatasan alat bukti dalam persidangan
guna mengantisipasi kegagalan pembuktian dengan memisahkan berkas perkara yang memuat suatu tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka yang berimplikasi pada penggunaan saksi mahkota atau penggunaan keterangan terdakwa menjadi saksi pada berkas perkara lain yang dipisah guna menemukan kebenaran material sesuai azas in criminalibus probationis pedem esse luce clarios, yang artinya dalam hukum pembuktian pidana bukti-bukti harus lebih terang daripada cahaya dan sekaligus perwujudan tujuan hukum yakni keadilan. Mohon izin dilanjutkan. Pengaturan mengenai seseorang yang berkedudukan sebagai saksi untuk terdakwa lainnya mengenai suatu tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama. Sebelumnya sudah diatur dalam berbagai jurisprudensi, yaitu putusan Mahkamah Agung nomor 1986/PIT/1989 tanggal 21 Maret 1990 yang menjelaskan bahwa Mahkamah Agung tidak melarang apabila jaksa penuntut umum mengajukan saksi mahkota di persidangan dengan syarat bahwa saksi ini dalam kedudukannya sebagai terdakwa tidak termasuk dalam satu berkas perkara dengan terdakwa yang diberikan kesaksian, serta putusan Mahkamah Agung nomor 2437K/PIT.Sus/2011 menyebutkan bahwa meskipun KUHP tidak memberikan definisi otentik mengenai saksi mahkota, namun berdasarkan perspektif empirik, maka saksi mahkota didefinisikan sebagai saksi yang berasal atau diambil dari salah seseorang tersangka atau terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan tindak pidana kepada saksi tersebut diberikan mahkota. Sehubungan dengan ini, pemisahan berkas perkara splitting oleh jaksa penuntut umum dapat dilakukan dalam hal tindak pidana yang terjadi merupakan penyertaan atau delnemeng yang dilakukan beberapa orang terdakwa dengan peran masing-masing terdakwa berbeda dan alat bukti yang ditemukan sangat minim sehingga menghambat jalannya acara pembuktian yang akan memunculkan saksi sekaligus terdakwa dalam berkas perkara terpisah yang biasanya dikenal dengan sebutan saksi mahkota. Ron G. Tweets. Senada dengan hal tersebut, Hari Sasangka Lili Rosita August Hadi Wiono menyatakan bahwa pemisahan berkas perkara splitting merupakan hak absolut penuntut umum. Pemecahan berkas perkara splitting dilakukan sehubungan dengan kurangnya saksi yang menguatkan dakwaan penuntut umum. Sedangkan saksi lain sulit diketemukan sehingga satu-satunya jalan adalah mengajukan sesama tersangka sebagai saksi terhadap sesangka lainnya. Majelis Hakim yang mulia, dalam surat edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia nomor B-E-02/1997 perihal hukum pembuktian dalam perkara pidana menyatakan bahwa dalam praktek saksi mahkota digunakan dalam hal terjadinya penyertaan delnemeng, di mana terdakwa yang satu dijadikan saksi terhadap terdakwa lainnya, oleh karena alat bukti yang lain tidak ada atau sangat minim. Dengan pertimbangan bahwa dalam status sebagai terdakwa, keterangannya hanya berlaku untuk dirinya sendiri. Oleh karena itu, dengan berpedoman pada pasal 142 KUHP, maka berkas perkara harus diadakan pemisahan atau splitting, agar para terdakwa dapat disidangkan terpisah, sehingga terdakwa yang satu dapat menjadi saksi terhadap terdakwa lainnya. Bahwa jurisprudensi yang diikuti selama ini masih mengakui saksi mahkota sebagai alat bukti. Misalnya putusan Mahkamah Agung nomor 1989/PIT/1989 tanggal 2 Maret 1990 menyatakan bahwa jaksa penuntut umum diperbolehkan oleh undang-undang mengajukan teman terdakwa yang ikut serta melakukan perbuatan pidana tersebut sebagai saksi di persidangan, dengan syarat bahwa saksi ini dalam kedudukannya sebagai terdakwa tidak termasuk dalam berkas perkara yang diberikan kesaksian. Bahwa berbagai jurisprudensi quo dapat dijadikan sumber hukum dalam konteks penemuan hukum karena pada perkara quo terdapat hubungan antara perkara yang ditangani dengan jurisprudensi yang dijadikan sebagai acuan, yakni diambilnya seorang terdakwa menjadi saksi untuk terdakwa lainnya pada tindak pidana yang dilakukan bersama-sama
oleh saksi dan terdakwa di mana hal tersebut selaras dengan postulat citationes non consendantur prius quam exprimatur super qua reflieri debet citation. Yang berarti dalam penggunaan jurisprudensi tidak akan diterima sebelum dijelaskan hubungan antara perkara dengan jurisprudensi tersebut. Berdasarkan argumentasi hukum berubah jurisprudensi dan doktrin di atas, maka dapat dinilai bahwa penuntutan secara terpisah atau pemisahan berkas perkara dalam kurung splitsing merupakan hak absolut penuntut umum untuk kepentingan penuntutan dan pembuktian di persidangan. Begitupun dengan menjadikan terdakwa sebagai saksi mahkota dalam perkara pelaku lainnya, sama sekali bukanlah pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Karena dalam perkara pelaku lainnya, terdakwa memberikan keterangan tidak sebagai terdakwa, melainkan sebagai saksi yang akan memberikan keterangan di bawah sumpah. Dengan demikian, keberatan tersebut harus dikesampingkan. Bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi atau nota keberatan yang dikemukakan oleh penasihat hukum terdakwa Riki Rijal Wibowo yang terkait dengan materi pokok perkara tidak kami tanggapi karena merupakan materi untuk pembuktian pokok perkara. Berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan di atas, maka kami penuntut umum memohon kepada majelis hakim yang mengadili perkara ini dengan menyatakan: 1. Menolak seluruh dalil eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa Riki Rijal Wibowo. 2. Menerima surat dakwaan penuntut umum nomor register perkara PDM strip 245 JKTSL 10 2022 tanggal 5 Oktober 2022 karena telah memenuhi unsur formil dan material. 3. Menyatakan pemeriksaan terdakwa Riki Rijal Wibowo tetap dilanjutkan berdasarkan surat dakwaan nomor register perkara PDM strip 245 JKTSL 10 2022 tanggal 5 Oktober 2022. 4. Menyatakan terdakwa Riki Rijal Wibowo tetap berada dalam tahanan. Demikian tanggapan penuntut umum atas eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini, Kamis, tanggal 20 Oktober 2022. Penuntut umum Rudi Irmawan SHMH. Terima kasih majelis. Baik, demikian tanggapan dari penuntut umum atas eksepsi yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa. Oleh karenanya, sebagaimana tadi saya sampaikan, kami akan menjatuhkan putusan selah besok Rabu tanggal 26, dimulai persidangan jam 10 pagi. Demikian sidang perkara nomor 799 PIT B 2022 PN Jakarta Selatan dengan terdakwa atas nama Riki Rijal Wibowo dinyatakan ditutup.
KUHP yang meliputi 1. Keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya. 2. Dakwaan tidak dapat diterima. 3. Surat dakwaan harus dibatalkan. Bahwa makna dari pasal 156 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 KUHP tersebut adalah memberikan kesempatan kepada terdakwa atau penasihat hukumnya untuk mempergunakan haknya mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap surat dakwaan jaksa penuntut umum dan atau dengan perkataan lain pada intinya eksepsi keberatan ini adalah sebagai bantahan yang menangkis surat dakwaan jaksa penuntut umum tanpa menyinggung materi pokok perkara. Bahwa surat dakwaan merupakan bagian penting hukum acara pidana karena berdasarkan hal yang dimuat dalam surat dakwaan itu, hakim akan memeriksa perkara dalam kurung Handi Hamzah Hukum Acara Pidana Indonesia. Bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 19 KUHP yang telah mengatur tentang syarat isi surat dakwaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 143 ayat 2 yang menyebutkan bahwa jaksa penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka atau yang disebut syarat formil. B. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan atau disebut syarat material. Bahwa dalam hal mengenai pengertian cermat, jelas dan lengkap, jurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 492 _ tanggal 8 Januari 1993 menyatakan bahwa syarat material surat dakwaan adalah adanya perumusan secara lengkap, jelas dan tepat mengenai perbuatan yang didakwakan terhadap terdakwa sesuai dengan rumusan delik yang mengancam perbuatan-perbuatan itu dengan hukuman pidana yang dilakukan oleh terdakwa itu keseluruhannya harus dapat mengisi secara tepat dan benar semua unsur dan semua delik yang ditentukan undang-undang yang didakwakan kepadanya. Bahwa mengingat fungsi daripada surat dakwaan adalah merupakan dasar pemeriksaan sebagai hal yang dapat digunakan untuk membatasi ruang lingkup pemeriksaan menjadi dasar pertimbangan dan dasar pengambilan keputusan tentang bersalah atau tidaknya terdakwa dalam tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka jaksa penuntut umum sebagai peletak dasar ground legal dituntut agar benar-benar cermat dan menyusun surat dakwaan tersebut Bahwa hal ini berarti materi surat dakwaan harus lengkap, holistik dan komprehensif, runtut, cermat, jelas dan lengkap dan harus jelas dalam kaitan korelasinya dengan unsur-unsur delik yang didakwakan. Hal mana menunjukkan konsekuensi logis pencantuman kata untuk keadilan pada halaman muka surat dakwaan jaksa penuntut umum tersebut. Sementara itu pada sisi terdakwa dan penasihat hukumnya, kecermatan, kejelasan dan kelengkapan dari surat dakwaan merupakan dasar pemahaman atas perkara yang ditangani dan dimaksudkan untuk keperluan upaya pembelaan atas kepentingan hak-hak terdakwa. Sehingga oleh karena itu apabila uraian jaksa penuntut umum dalam dakwaannya tidak cermat, tidak jelas atau tidak lengkap, maka penasihat hukum terdakwa berhak untuk mengajukan eksepsi keberatan terhadap dakwaan jaksa penuntut umum. B. Syarat-syarat surat dakwaan. Bahwa mengenai syarat surat dakwaan diatur dalam pasal 143 ayat 2 KUHP yang menetapkan syarat yang harus dipenuhi dalam pembuatan surat dakwaan, yakni formil dan material. Bahwa selain syarat formil tersebut ditetapkan pula syarat material surat dakwaan sebagaimana diatur dalam pasal 143 ayat 2 huruf KUHP yang mana surat dakwaan harus memuat uraian secara cermat, jelas, lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan tempat, waktu tindak pidana itu dilakukan. Bahwa berdasarkan surat edaran Jaksa Agung Republik Indonesia nomor SE tentang pembuatan surat dakwaan, maka yang dimaksud dengan uraian secara cermat berarti menuntut ketelitian jaksa penuntut umum dalam mempersiapkan surat dakwaan yang akan diterapkan bagi terdakwa dengan menempatkan kata cermat pada posisi paling awal dari rumusan pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP. Pembuat undang-undang menghendaki agar jaksa penuntut umum dalam membuat surat dakwaan selalu bersikap korek dan teliti. Uraian secara jelas berarti uraian kejadian atau fakta kejadian yang jelas dalam surat dakwaan sehingga terdakwa dengan mudah memahami apa yang didakwakan terhadap dirinya dan dapat mempersiapkan pembelaan dengan sebaik-baiknya. Uraian secara lengkap berarti surat dakwaan itu memuat semua unsur elemen tindak pidana yang didakwakan. Unsur-unsur tersebut harus terlukis di dalam uraian fakta kejadian
yang dituangkan di dalam surat dakwaan. Bahwa berdasarkan pada surat edaran Jaksa Agung mengenai pembuatan surat dakwaan tersebut, maka dengan tidak terpenuhinya syarat formil menyebabkan surat dakwaan dapat dibatalkan, sedang tidak terpenuhinya syarat material menyebabkan dakwaan batal demi hukum. Dilanjutkan oleh tim kami. Izin Yang Mulia. Silakan. Selanjut, Romawi 3. Keberatan. Majelis Yang Mulia, rekan jaksa penuntut yang kami hormati, pemerhati sidang yang terhormat. Mengenai poin-poin keberatan akan kami uraikan dengan hal-hal sebagai berikut. Pertama, uraian peristiwa oleh jaksa penuntut umum di dalam surat dakwaan tidak bersesuaian dengan pasal yang didakwakan. Bahwa di dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum, meskipun dilakukan pemecahan atau splitsing, namun uraian peristiwa dan peran masing-masing terdakwa kami pandang dilakukan dengan cara saling tempel atau copy paste antara dakwaan satu dengan dakwaan yang lain. Di dalam surat dakwaan dalam perkara aku setebal 41 halaman, jaksa penuntut umum hanya menguraikan kurang lebih 6 poin penting yang fokus pada perbuatan terdakwa Ricky Rizal Wibowo. Kami akan menguraikan peristiwa-peristiwa yang terjadi berdasarkan tempat yang menjadi uraian peristiwa dalam surat dakwaan. Adapun tempat-tempat tersebut kami bagi menjadi 3, yaitu yang pertama, rangkaian peristiwa di Cempaka Residen Blok C3, Mertoyudan, Magelang pada tanggal 7 Juli 2002. 2. Rangkaian peristiwa di rumah pribadi saksi Ferdi Sambo SH SIK MH, Jalan Saguling 3, nomor 29 Saguling pada tanggal 8 Juli 2022 atau disebut sebagai peristiwa Saguling. 3. Rangkaian peristiwa di rumah dinas saksi Ferdi Sambo SH SIK MH di Jalan Duren 3, nomor 46 pada tanggal 8 Juli 2022 atau disebut sebagai peristiwa Duren 3. Dari ketiga peristiwa tersebut, kami rangkum hal-hal yang berkaitan secara langsung dengan terdakwa sebagai berikut. Pertama, rangkaian peristiwa di Magelang. Bahwa pada halaman 2 paragraf 2 surat dakwaan, jaksa penuntut umum menyebutkan, kemudian saksi Putri Cendrawati meminta kepada terdakwa Ricky Rizal Wibowo untuk memanggil korban Nofriansah Yosua Huta Barat menemui saksi Putri Cendrawati. Tetapi terdakwa Ricky Rizal Wibowo tidak langsung memanggil korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Akan tetapi tidak langsung memanggil korban Nofriansah Yosua Huta Barat, akan tetapi terdakwa Ricky Rizal Wibowo turun ke lantai 1 untuk terlebih dahulu mengambil senjata api HS nomor seri H233001 milik korban Nofriansah Yosua Huta Barat dan juga mengambil senjata laras panjang jenis Steyr AUG kaliber 223 nomor pabrik 14 USA 247 yang berada di kamar tidur korban Nofriansah Yosua Huta Barat lalu mengamankan kedua senjata tersebut ke lantai 2 di kamar Tri Brata Putra Sambo. Tanggapan kami terhadap poin A dalam peristiwa Magelang tersebut adalah terdakwa Rizky Rizal Wibowo mengamankan senjata korban Nofriansah Yosua Huta Barat dikarenakan terjadi keributan antara saksi Kuat Ma'ruf dan korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Dalam keributan tersebut, saksi Kuat Ma'ruf membawa sebilah pisau, yang mana hal tersebut sesuai dengan berita acara konfrontasi yang dibuat pada hari Rabu, tanggal 31 Agustus 2022, poin 8, di mana dalam pernyataannya, Kuat Ma'ruf membenarkan bahwa dirinya melakukan pengejaran terhadap korban Nofriansah Yosua Huta Barat dengan membawa sebilah pisau. Serta dalam poin 9 juga disebutkan oleh terdakwa Rizky Rizal Wibowo terkait pengamanan senjata tersebut. Saya mengetahui karena saya mengambil senjata Steyr, AUG, dan HS dari kamar ADC lantai 1 di rumah Magelang dan atas inisiatif saya sendiri. Karena pada saat itu saya mendengar cerita dari Kuat yang sebelumnya mengejar Yosua
dengan menodongkan sebilah pisau. Dan Yosua memiliki senjata sehingga saya berinisiatif mengamankan senjata Yosua supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. B. Bahwa pada halaman 3, paragraf 3, surat dakwaan rekan jaksa penuntut umum menyebutkan, kemudian mobil Lexus nomor Pol 1973 ZX yang dikemudikan oleh terdakwa Rizky Rizal Wibowo juga berangkat ke Jakarta bersama dengan korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang duduk di sebelah kiri pengemudi dengan menggunakan kaos warna putih dan celana jeans warna biru sengaja dipisahkan dari mobil Lexus LM Nopol B1MAH yang ditumpangi saksi Putri Cendrawati dan sekaligus memudahkan terdakwa Rizky Rizal Wibowo dalam memantau dan mengawasi korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Tanggapan kami terhadap orang dakwaan dalam peristiwa Magelang tersebut adalah tidak bernilai dan teranulir dengan sendirinya. Pengamanan senjata yang dilakukan terdakwa Rizky Rizal Wibowo tidak terkait dengan peristiwa perampasan nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat dan atau perencanaan terhadapnya. Hal ini terjawab dari dakwaan jaksa penuntut umum halaman 5 paragraf 2 yang menyatakan perencanaan disusun oleh saksi Ferdi Sambo SH SIK MH pada tanggal 8 Juli 2022 di rumah Saguling. Sehingga berdasarkan hal tersebut, maka segala tindakan-tindakan aktif terdakwa Rizky Rizal Wibowo pada tanggal 7 Juli 2022 tidak berkaitan dengan pokok perkara aku. Namun, kami akan menjelaskan apa yang terjadi berdasarkan berita acara pemeriksaan tambahan tertanggal 8 September 2022 pada halaman 2.14 Nofriansah Yosua Huta Barat pernah menanyakan di mana keberadaan senjata api miliknya dan terdakwa Rizky Rizal Wibowo menjawab Nofriansah Yosua Huta Barat pernah menanyakan kepada dirinya mengenai keberadaan senjata milik Nofriansah Yosua Huta Barat tersebut pada saat berada di dalam mobil Lexus RX Nopol L 1973 ZX pada saat terdakwa di perjalanan dari Magelang menuju Jakarta pada tanggal 8 Juli 2022. Pada saat itu saya menjawab dengan berkata, senjata di dashboard mobil LM diamankan Richard Eliezer Pudilang Lumiu. Lu mandi sih tadi. Dan dijawab oleh Nofriansah Yosua Huta Barat dengan berkata, oh ya sudah bang. Kedua, rangkaian peristiwa di rumah Saguling. Bahwa pada halaman 5 sampai dengan halaman 6 surat dakwaan menyebutkan, selanjutnya saksi Ferdi Sambo SH/SIK MH memanggil terdakwa Ricky Rizal Wibowo melalui Hendi Talki untuk menemui saksi Ferdi Sambo di lantai 3. Setelah itu saksi Ferdi Sambo bertanya kepada terdakwa Ricky Rizal Wibowo dengan perkataan, ada apa di Magelang? Lalu terdakwa Ricky Rizal Wibowo menjawab, tidak tahu Pak. Kemudian saksi Ferdi Sambo berkata lagi, ibu sudah dilecehkan oleh Yosua. Selanjutnya saksi Ferdi Sambo meminta kepada terdakwa Ricky Rizal Wibowo dengan berkata, kamu berani nggak tembak dia? Dalam kurung Yosua. Dijawab oleh terdakwa Ricky Rizal Wibowo, tidak berani Pak. Karena saya nggak kuat mentalnya Pak. Kemudian saksi Ferdi Sambo mengatakan kepada terdakwa Ricky Rizal Wibowo, tidak apa-apa. Tapi kalau dia, Yosua maksudnya, melawan, kamu backup saya di Duren 3. Dan perkataan saksi Ferdi Sambo tersebut tidak dibantah oleh terdakwa Ricky Rizal Wibowo sebagaimana jawaban sebelumnya. Selanjutnya, karena tidak ada bantahan dari terdakwa Ricky Rizal Wibowo, lalu saksi Ferdi Sambo untuk mendukung rencana yang sudah diinginkan dan dikehendakinya tersebut, menyampaikan kepada terdakwa Ricky Rizal Wibowo untuk memanggil saksi Richard Eliezer Pudilang Lumiu. Terdakwa Ricky Rizal Wibowo yang sudah mengetahui niat saksi Ferdi Sambo yang ingin merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat ternyata tidak berusaha untuk menghentikan saksi Ferdi Sambo supaya tidak melakukan niatnya tersebut. Tapi terdakwa Ricky Rizal Wibowo tetap turun menggunakan lift dan langsung menemui saksi Richard Eliezer Pudilang Lumiu di teras rumah dan setelah bertemu ternyata terdakwa Ricky Rizal Wibowo
bukannya memberitahu niat dan rencana jahat dari saksi Ferdi Sambo. Tanggapan kami terhadap poin A dalam peristiwa Saguling tersebut adalah menunjukkan pribadi terdakwa Ricky Rizal Wibowo yang berani menolak perintah seorang jenderal yang menganjurkan atau memerintah untuk melakukan tindakan melawan hukum. Selanjutnya, terkait poin asumsi jaksa penuntut umum yang menyimpulkan sendiri bahwa dengan tidak mengkonfirmasi atau membantah pernyataan saksi Ferdi Sambo yang mengatakan tidak apa-apa, tapi kalau dia Yosua melawan, kamu backup saya di Duren 3, adalah suatu persetujuan, maka kami berpandangan jaksa penuntut umum tidak bijak dan tidak cermat dengan keterangan BAP saksi Ferdi Sambo yang bahkan tidak menyebutkan lokasi Duren 3 dan jaksa penuntut umum menyimpulkan sendiri tanpa mempertimbangkan terdakwa Ricky Rizal Wibowo yang sudah berani menolak perintah seorang jenderal yang menganjurkan atau memerintahkan untuk melakukan tindakan melawan hukum. Selain itu, di dalam BAP saksi Richard Eliezer Pudi Hang Lumiu menyatakan bahwa ketika terdakwa Ricky Rizal Wibowo memanggil saksi Richard Eliezer Pudi Hang Lumiu untuk naik ke lantai 3 atas permintaan saksi Ferdi Sambo, nampak wajah terdakwa Ricky Rizal Wibowo yang pucat dan panik. Selanjutnya, dalam poin surat dakwaan yang menyatakan bahwa terdakwa Ricky Rizal Wibowo tidak menyampaikan apa yang diketahuinya kepada saksi Richard Eliezer Pudi Hang Lumiu. Hal ini dikarenakan terdakwa Ricky Rizal Wibowo memanggil saksi Richard Eliezer Pudi Hang Lumiu dengan perasaan bingung atas apa yang barusan didengarnya atau mengenai pertanyaan saksi Ferdi Sambo yang bertanya apakah terdakwa berani menembak korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Hal ini sesuai dengan berita acara konfrontasi yang dibuat pada Rabu tanggal 31 Agustus 2022 yang menyatakan, sesampainya saya di bawah menghampiri Richard Eliezer Pudi Hang Lumiu, kemudian saya dengan perasaan bingung, kemudian menyampaikan kepada Richard Eliezer Pudi Hang Lumiu dengan berkata, Richard dipanggil Bapak di lantai 3. Kemudian Richard Eliezer Pudi Hang Lumiu bertanya kepada saya, ada apa bang? Kemudian saya menjawab, nggak tahu. Setelah itu Richard Eliezer Pudi Hang Lumiu masuk ke dalam rumah, sedangkan saya selanjutnya duduk-duduk di kursi kayu seberang rumah Saguling di depan kediaman bersama-sama Kuat, Yosua, Daden, Prayogi, Romer. Bahwa pada halaman 8 paragraf 3 surat dakwaan menyebutkan, begitupun juga terdakwa Ricky Rizal Wibowo, saksi Richard Eliezer Pudi Hang Lumiu, dan saksi Kuat Ma'ruf tidak satupun dari ketiganya yang berupaya mencegah rencana jahat saksi Ferdi Sambo SHSIK-MH dan justru mengikuti skenario melakukan isolasi mandiri atau isoman. Padahal terhadap terdakwa Ricky Rizal Wibowo dan saksi Kuat Ma'ruf jelas tidak melakukan tes PCR karena akan kembali ke Magelang. Akan tetapi turut mendukung kehendak bersama saksi Ferdi Sambo untuk merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Tanggapan kami terhadap poin B peristiwa Saguling tersebut adalah asumtif dan mengada-ada. Di dalam halaman 8 paragraf 3 surat dakwaan disebutkan bahwa saksi Putri Cendrawati yang secara aktif mengajak terdakwa Ricky Rizal Wibowo ke rumah dinas Duren 3 dengan alasan untuk melakukan isolasi mandiri. Bahwa terdakwa Ricky Rizal Wibowo mendapatkan arahan untuk menuju rumah dinas Duren 3 adalah setelah berada di dalam mobil. Hal ini termaktub dalam
Kalau ada info nanti siapin. Itu buat hakim sama ini, hakim sama terdakwa sama apa yang, iya, itu mau baca pertama. Iya. Antret. Skor perkara A nomor 799 Pit B 2022 atas nama terdakwa Riki Rizal Wibowo dinyatakan dicabut, sidang dinyatakan dibuka kembali. Baik, sesuai dengan penundaan tadi, hari ini adalah tanggapan atas keberatan atau eksepsi yang disampaikan penasihat hukum terdakwa oleh jaksa penuntut umum. Silakan. Izin yang mulia. Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Demi keadilan dan kebenaran berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Tanggapan penuntut umum terhadap nota keberatan tim penasihat hukum dalam perkara atas nama terdakwa Riki Rizal Wibowo. Nomor registrasi perkara PDM 245-JKT-SL-10-2022 tanggal 5 Oktober 2022. Pendahuluan. Majelis Hakim yang mulia, saudara penasihat hukum yang terhormat dan pengunjung sidang yang kami hormati. Pertama-tama, kami panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas karunia, taufik, hidayah dan rahmatnya kepada kita semua yang hadir di ruang persidangan ini, di mana pada hari ini Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada kami selaku penuntut umum untuk menanggapi eksepsi atau nota keberatan dari penasihat hukum terdakwa Riki Rizal Wibowo. Sebelum kami membacakan tanggapan penuntut umum atas eksepsi atau nota keberatan dari penasihat hukum terdakwa, perkenankanlah kami menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini dengan tekun dan sungguh-sungguh, di mana Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada jaksa penuntut umum untuk membacakan surat dakwaan atas diri terdakwa. Kemudian diberi kesempatan kepada terdakwa atau penasihat hukum terdakwa untuk mengajukan eksepsi atau nota keberatan. Selanjutnya, atas eksepsi atau nota keberatan tersebut, penuntut umum diberikan kesempatan untuk mengajukan tanggapan atau eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum. Demikian juga kami sampaikan ucapan terima kasih kepada saudara penasihat hukum yang telah menunjukkan semangat, kesungguhan, ketekunan, dan kegigihannya dalam usaha turut serta menegakkan hukum, mencari kebenaran dan keadilan di dalam mendampingi kliennya terdakwa Riki Rizal Wibowo. Suatu kenyataan bahwa di dalam persidangan ini terjadi perbedaan persepsi dan argumentasi antara penuntut umum dengan penasihat hukum atau terdakwa. Hal tersebut kami nilai masih dalam hal batas-batas kewajaran sebagai manifestasi tanggung jawab masing-masing dalam menggali dan menemukan mutiara-mutiara kebenaran dan keadilan yang didambakan oleh seluruh rakyat Indonesia yang ditegakkan pada peradilan ini. Meskipun terlihat adanya perbedaan pendapat, maka hal itu merupakan kewajaran sebagai insan hukum yang menjunjung tinggi keadilan berdasarkan hati nurani. Bahwa
bertitik tolak dari pemikiran itulah tanggapan penuntut umum ini kami susun untuk menanggapi eksepsi atau nota keberatan dari penasihat hukum dari terdakwa Ricky Rizal Wibowo atas eksepsi atau nota keberatan yang telah dibacakan di muka persidangan pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 pada pokoknya memohon sebagai berikut. 1. Menerima dan mengabulkan keberatan atau eksepsi penasihat hukum terdakwa Ricky Rizal Wibowo. 2. Menyatakan dakwaan jaksa penuntut umum dengan surat dakwaan nomor PDM 245-JKTSL-10-2022 tanggal 5 Oktober 2022 yang dibacakan tanggal 17 Oktober 2022 batal demi hukum atau setidaknya menyatakan bahwa dakwaan tidak dapat diterima. 3. Menyatakan perkara terdakwa Ricky Rizal Wibowo tidak diperiksa lebih lanjut. 4. Memerintahkan membebaskan terdakwa Ricky Rizal Wibowo dari tahanan. 5. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya sebagai orang yang tidak bersalah. 6. Membebankan biaya perkara kepada negara. Atas permohonan penasihat hukum terdakwa tersebut berdasarkan alasan keberatan karena terdapat kekeliruan surat dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum antara lain. 1. Uraian peristiwa oleh jaksa penuntut umum di dalam surat dakwaan tidak bersesuaian dengan pasal yang didakwakan. 2. Pemisahan perkara splitsing yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum dalam perkara akuo tidak tepat. 2. Tanggapan. Majelis Hakim yang mulia, saudara penasihat hukum yang terhormat dan pengunjung sidang yang kami hormati. Eksepsi atau nota keberatan yang dibacakan oleh penasihat hukum terdakwa Ricky Rizal Wibowo tanggal 20 Oktober 2022, kami jaksa penuntut umum setelah mendengar, membaca, dan mempelajari eksepsi atau nota keberatan dari penasihat hukum tersebut, kami menanggapinya sebagai berikut. Dakwaan mempunyai suatu aturan ketentuan yang diatur di dalam pasal 143 ayat 2 KUHP yang berbunyi, penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi A. Nama lengkap, tempat lahir, umur, atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka. B. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Meskipun undang-undang menghendaki perumusan secara cermat, jelas, dan lengkap, akan tetapi KUHP sendiri tidak mengatur bagaimana suatu uraian tindak pidana dalam surat dakwaan itu dikatakan telah cermat, telah jelas, dan telah lengkap, atau belum atau tidak cermat, tidak jelas atau kabur, dan tidak lengkap. Dalam prakteknya, syarat-syarat yang berkaitan dengan formalitas identitas lengkap terdakwa disebut syarat formil. Sedangkan syarat yang berkaitan isi materi dakwaan, uraian tentang tindak pidana yang didakwakan dan waktu serta tempat tindak pidana dilakukan disebut syarat material. Bahwa untuk memahami secara mendalam tindak pidana yang didakwakan itu memenuhi syarat material sebagaimana ditentukan dalam pasal 143 ayat 2 KUHP adalah A. Rumusan tindak pidana, uraian unsur-unsurnya, padanan uraian fakta-fakta perbuatan terdakwa. B. Uraian tindak pidana secara sistematis kronologis. Siapakah yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam perkara itu? Tindak pidana apa yang telah dilakukan terdakwa? Kapan dan di mana tindak pidana itu dilakukan terdakwa? Bagaimana terdakwa melakukan tindak pidana itu atau modus operandinya? Izin melanjutkan. Apa yang dipergunakan yang menjadi sasaran dan yang dihasilkan tindak pidana itu? Motivasi apa yang telah mendorong terdakwa untuk melakukan tindak pidana itu? Benar hak terdakwa dirugikan untuk melakukan pembelaan diri. Surat dakwaan tidak jelas dan tidak lengkap memuat elemen atau unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan. Atau isi rumusan surat dakwaan antara yang satu dengan yang lain saling bertentangan. Atau surat dakwaan tidak merinci secara jelas bagaimana tindak pidana dilakukan terdakwa. Atau surat dakwaan tidak mencantumkan secara jelas waktu dan tempat tindak pidana dilakukan. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan utama surat dakwaan itu adalah untuk menetapkan secara konkret, nyata tentang orang tertentu yang telah melakukan perbuatan tertentu pada waktu dan tempat yang tertentu pula. Sehingga kalau sudah terpenuhi tujuan utama surat dakwaan, maka dakwaan tersebut tidak dapat dikatakan batal demi hukum. Bahwa sebelum menanggapi eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa, terlebih dahulu penuntut umum menguraikan hal-hal sebagai berikut. Menurut pasal 156 ayat 1 KUHP, jenis keberatan ada 3 macam, diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Pengadilan tidak berwenang mengadili perkara. Keberatan tentang wewenang pengadilan tersebut adalah berkenaan dengan kompetensi dari pengadilan tersebut, yaitu kompetensi absolut dan kompetensi relatif. 2. Surat dakwaan tidak dapat diterima. Pada umumnya didasarkan atas kewenangan menuntut dari penuntut umum. Apabila wewenang penuntut umum dalam menuntut suatu tindak pidana sudah hapus sebagaimana pasal 75 KUHP,
Orang yang mengadukan pengaduan berhak menarik kembali dalam waktu 3 bulan setelah pengaduan diajukan. Menurut pasal tersebut, apabila suatu tindak pidana aduan di mana pengadu telah menarik kembali aduannya, namun tindak pidana tersebut dilimpahkan ke pengadilan oleh penuntut umum untuk disidangkan. Dalam hal tersebut, terdakwa atau penasihat hukumnya dapat mengajukan keberatan bahwa surat dakwaan tidak dapat diterima dengan alasan bahwa aduan telah ditarik kembali dan menurut pasal 75 KUHP, kewenangan penuntut umum telah hapus. Pasal 76 KUHP yang biasa disebut dengan nebis in idem. Pasal 78 KUHP yang biasa disebut dengan daluarsa. Surat dakwaan yang didakwakan oleh penuntut umum bukan perkara pidana tetapi perkara perdata. Surat dakwaan harus dibatalkan sebagaimana pasal 143 ayat 2 dan 3 KUHP apabila surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum tidak memenuhi syarat material yang dimuat dalam pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP adalah batal demi hukum. Sedangkan surat dakwaan yang tidak memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 143 ayat 2 huruf A KUHP dapat dibatalkan karena mengakibatkan error in persona. Batas ruang lingkup materi eksepsi tersebut ialah eksepsi hanya dapat diajukan terhadap dakwaan atau kewenangan pengadilan, kompetensi mengadili. Jadi dengan demikian eksepsi hanya boleh diajukan terhadap hal-hal yang bersifat prosesual eksepsi dan tidak diperkenankan menyentuh materi pokok perkara yang akan diperiksa di sidang pengadilan yang bersangkutan. Dengan perkataan lain, eksepsi hanya ditujukan kepada aspek formil yang berkaitan dengan penuntutan atau pemeriksaan perkara tersebut oleh pengadilan. Sedangkan aspek material perkara tersebut tidak berada dalam lingkup eksepsi. Dalam materi eksepsi atau nota keberatan terdapat dalil-dalil lain yang dikemukakan oleh penasihat hukum terdakwa. Maka penuntut umum akan menanggapi keberatan penasihat hukum atas nama terdakwa Riki Rizal Wibowo sebagai berikut. 1. Bahwa terhadap alasan eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa Riki Rizal Wibowo mengenai uraian peristiwa oleh jaksa penuntut umum di dalam surat dakwaan tidak bersesuaian dengan pasal yang didakwaan. Setelah penuntut umum mencermati uraian eksepsi atau nota keberatan, penasihat hukum terdakwa Riki Rizal Wibowo yang menceritakan terkait peristiwa-peristiwa baik di kejadian Magelang, Rumah Saguling, dan Rumah Duren 3, video halaman 8 sampai dengan halaman 17. Yang mana hal tersebut secara jelas dan tegas sudah menguraikan materi pokok perkara yang bukan ruang lingkup dari eksepsi, sebagaimana dimaksud pasal 156 ayat 1 KUHP. Selain hal tersebut, pada pokoknya penasihat hukum terdakwa juga menguraikan keberatan karena uraian peristiwa dan peran masing-masing terdakwa disimpulkan oleh penasihat hukum. Dilakukan dengan cara copy paste antara dakwaan yang satu dengan yang lain. Oleh karena itu, kami jaksa penuntut umum sekalipun memandang keberatan penasihat hukum tersebut tidak termasuk dalam ruang lingkup materi eksepsi sebagaimana dimaksud 156 ayat 1 KUHP, namun perlu sedikit kami jelaskan alasan kami mengapa dalam menguraikan fakta perbuatan konstruksi Van de Feiten antara terdakwa dengan saksi-saksi lainnya, terdakwa dalam berkas terpisah memiliki kesamaan. Satu sama lainnya adalah karena dakwaan disusun dan dibangun dari suatu rangkaian peristiwa pidana yang sama yang dilakukan secara bersama-sama antara terdakwa dengan saksi-saksi lainnya atau terdakwa dalam berkas terpisah. Sehingga tidaklah mungkin terdapat perbedaan cerita yang justru malah akan menimbulkan kaburnya surat dakwaan karena tidak konsistennya jaksa penuntut umum dalam menguraikan perbuatan masing-masing pelaku tindak pidana. Selain itu, kami tim penuntut umum juga tidak sependapat dengan alasan eksepsi penasihat hukum terdakwa yang telah memberikan penilaian yang masih bersifat asumsi dengan menyatakan bahwa uraian fakta perbuatan terdakwa Riki Rizal Wibowo yang tergambar dalam 6 poin penting adalah bersifat asumsi-asumsi liar yang tidak berdasar dari penuntut umum. Karena menurut kami, perbuatan terdakwa Riki Rizal Wibowo sudah kami gambarkan secara jelas, lengkap, dan cermat dalam surat dakwaan yang kami buat, tentunya dengan kualitas peran sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan pidana bersama-sama dengan para terdakwa dalam berkas perkara terpisah. Memang benar, dalam perkara Ako, terdakwa Riki Rizal Wibowo bukanlah sebagai pleger atau orang yang melakukan perbuatan material menembak korban Nofriansah Yosua Huta Barat sebagaimana dilakukan oleh saksi
Ferdi Sambo dan saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Namun, justru dengan 6 poin penting, perbuatan yang telah dikemukakan oleh penasihat hukum tersebut telah menggambarkan adanya perbuatan terdakwa dalam kualitas sebagai orang yang turut serta medapleger dalam mewujudkan bagaimana tindak pidana merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat bisa terjadi dan dapat dilaksanakan dengan sempurna, full tight, sesuai dengan yang telah direncanakan. Karena pada prinsipnya pelaku turut serta medapleger tidaklah disyaratkan harus melakukan pemenuhan seluruh unsur delik, namun cukup melakukan sebagian daripada unsur delik saja. Kemudian pelaku pembuat plegerlah yang menyelesaikan perbuatan dalam hal pemenuhan seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan. Hal ini ditegaskan dalam Ares Hoyrak tanggal 1 Desember 1902 dan 29 Oktober 1934 yang sejalan dengan pendapat Pompi yang menyatakan bahwa turut serta melakukan pelaku peserta dapat terjadi dalam berbagai bentuk, yaitu Mohon izin majukan. 1. Setiap orang yang bersama-sama mengerjakan secara sempurna suatu tindak pidana disebut petindak-petindak atau pelaku-pelaku, tetapi dibenarkan pula untuk menyebut mereka sebagai turut serta melakukan atau pelaku peserta. 2. Jika A mengerjakan secara sempurna suatu tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, sedangkan peserta-peserta lainnya hanya mengerjakan sebagian saja, maka dilihat dari sudut A itu sendiri, ia adalah pelaku. Tetapi karena A bekerja sama dengan orang lain, maka ia dapat juga dikualifikasikan sebagai pelaku peserta. 3. Tindakan pelaksanaan dari seorang peserta yang walaupun tidak memenuhi semua unsur tindak pidana disebut juga sebagai pelaku peserta. Dengan demikian keberatan tersebut harus dikesampingkan. 2. Bahwa terhadap alasan eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa Riki Rizal Wibowo mengenai salah satu keberatan kami atas surat dakwaan adalah jaksa penuntut umum tidak cermat dan menyimpang dari ketentuan hukum karena menyusun dakwaan dengan melakukan pemecahan penuntutan atau splitsing atas suatu perkara tindak pidana. Setelah penuntut umum mencermati uraian eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa Riki Rizal Wibowo, video halaman 18 sampai dengan halaman 21, keberatan penasihat hukum terdakwa keliru dalam memahami splitsing atau pemisahan berkas perkara sebagaimana dimaksud pasal 142 KUHP yang berbunyi. Dalam hal penuntut umum menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka yang tidak termasuk dalam ketentuan pasal 141 KUHP, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 142 KUHP tersebut, perkara atas nama terdakwa Riki Rizal Wibowo tidak termasuk perkara yang harus digabungkan karena dari beberapa terdakwa dalam peristiwa pidana tersebut mempunyai peranan yang berdiri sendiri. Hal tersebut sejalan dengan pandangan Yaya Harahap dalam bukunya Pembahasan dan Permasalahan Penerapan KUHP, Penyidikan dan Penuntutan halaman 442. Pemecahan berkas perkara ini dulu disebut splitsing. Memecah satu berkas perkara menjadi dua atau lebih atau a split trial. Lebih lanjut dijelaskan oleh Yaya Rahab bahwa pada dasarnya pemecahan berkas perkara terjadi disebabkan faktor pelaku tindak pidana terdiri dari beberapa orang. Apabila terdakwa terdiri dari beberapa kebijaksanaan untuk memecah berkas perkara menjadi beberapa berkas sesuai jumlah terdakwa sehingga A. Berkas yang semula diterima penuntut umum dari penyidik dipecah menjadi dua atau beberapa berkas perkara. B. Pemecahan dilakukan apabila yang menjadi terdakwa dalam perkara tersebut terdiri dari beberapa orang. Dengan pemecahan berkas perkara dimaksud masing-masing terdakwa didakwa dalam surat dakwaan yang berdiri sendiri antara yang satu dengan yang lain. C. Pemeriksaan perkara dalam pemecahan berkas perkara tidak lagi dilakukan bersamaan dalam satu persidangan. Masing-masing terdakwa diperiksa dalam persidangan yang berbeda. D. Pada umumnya pemecahan berkas perkara menjadi penting apabila dalam perkara tersebut kurang bukti dan kesaksian. Yaya Harahap mengemukakan pemecahan berkas perkara menjadi beberapa berkas yang berdiri sendiri dimaksudkan untuk menempatkan para terdakwa masing-masing menjadi saksi timbal balik di antara sesama mereka. Sedangkan apabila mereka bergabung dalam satu berkas dan pemeriksaan persidangan antara yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dijadikan saling menjadi saksi timbal balik. Bahwa lebih lanjut dengan pertimbangan dalam status sebagai terdakwa keterangannya hanya berlaku untuk dirinya sendiri sesuai ketentuan pasal 189 ayat 3 KUHP.
Oleh karena itu, dengan berpedoman pada pasal 142 KUHP, maka berkas perkara harus diadakan pemisahan atau splitsing agar para terdakwa dapat disidangkan terpisah sehingga terdakwa yang satu dapat menjadi saksi terhadap terdakwa lainnya. Bahwa jurisprudensi yang diikuti selama ini masih mengakui saksi mahkota sebagai alat bukti sebagaimana putusan Mahkamah Agung nomor 1986K/Pit/1989 tanggal 2 Maret 1990 menyatakan bahwa jaksa penuntut umum diperbolehkan oleh undang-undang mengajukan teman terdakwa yang ikut serta melakukan perbuatan pidana tersebut sebagai saksi di persidangan pengadilan negeri dengan syarat bahwa saksi ini dalam kedudukannya sebagai terdakwa. Pemisahan berkas perkara untuk satu tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang belum diatur dalam hukum acara pidana Indonesia. Dalam hal ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, selanjutnya disebut KUHP. Pasal 142 KUHP hanya mengatur penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah atas suatu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka dan tidak termasuk dalam ketentuan pasal 141 KUHP. Kekosongan hukum dalam KUHP yang tidak mengatur terhadap peristiwa konkret di mana dalam suatu berkas perkara yang memuat satu tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka menimbulkan ketidakpastian hukum yang tentunya tidak sesuai dengan tujuan hukum itu sendiri. Kekosongan hukum tidak dapat dimaknai dengan mengesampingkan tujuan dari hukum pidana, yakni mencari kebenaran material guna mewujudkan keadilan baik bagi korban maupun terdakwa dengan mengedepankan azas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan maupun azas non-self-incrimination. Sebagaimana diatur dalam pasal 14 ayat 3 huruf G, International Covenant on Civil and Political Rights atau Covenant Internasional tentang hak-hak sipil dan politik. Digabungkannya menjadi satu berkas perkara yang memuat satu tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka akan mempersulit dan menghambat pembuktian karena sulitnya diperoleh alat bukti yang berimplikasi pada pemenuhan rasa keadilan bagi korban. Oleh sebab itu, perlu ditinjau tujuan dari hukum itu sendiri sebagaimana yang dikemukakan oleh Gustav Radber, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Ketiga tujuan hukum tersebut berjalan beriringan namun akan menjadi konflik apabila yang dihadapkan pada satu kondisi di mana tujuan hukum yang satu mengesampingkan yang lain. Oleh sebab itu, nilai yang terkandung dari masing-masing tujuan hukum perlu diperhatikan. Azas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan merupakan tujuan hukum yang mengedepankan kemanfaatan sekaligus merupakan kristalisasi dari nilai praktis. Pengedepanan kemanfaatan dalam persidangan namun mencederai keadilan bagi korban dalam mencari kebenaran material dalam perkara pidana yang notabene-nya merupakan pengingkaran terhadap tujuan hukum yang lain yakni keadilan yang merupakan nilai dasar hukum. Apabila terjadi pertentangan antara kemanfaatan sebagai nilai praktis dengan keadilan sebagai nilai dasar, maka keadilanlah yang harus didahulukan karena keadilan merupakan nilai dasar dari hukum sesuai dengan azas aequum ebonum est legum. Keterbatasan alat bukti dalam persidangan guna mengantisipasi kegagalan pembuktian dengan memisahkan berkas perkara yang memuat suatu tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka yang berimplikasi pada penggunaan saksi mahkota atau penggunaan keterangan terdakwa menjadi saksi pada berkas perkara lain yang dipisah guna menemukan kebenaran material sesuai azas in criminalibus probationes pedem esse luce clarios yang artinya dalam hukum pembuktian pidana bukti-bukti harus lebih terang daripada cahaya dan sekaligus perwujudan tujuan hukum yakni keadilan. Mohon izin dilanjutkan. Pengaturan mengenai seseorang yang berkedudukan sebagai saksi untuk terdakwa lainnya mengenai suatu tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama. Sebelumnya sudah diatur dalam berbagai jurisprudensi, yaitu putusan Mahkamah Agung nomor 1986K/Pit/1989 tanggal 21 Maret 1990 yang menjelaskan bahwa Mahkamah Agung tidak melarang apabila jaksa penuntut umum mengajukan saksi mahkota di persidangan dengan syarat bahwa saksi ini dalam kedudukannya sebagai terdakwa tidak termasuk dalam satu berkas perkara dengan terdakwa yang diberikan kesaksian serta putusan Mahkamah Agung nomor 2437K/Pit/Sus/2011 menyebutkan bahwa meskipun KUHP tidak memberikan definisi otentik mengenai saksi mahkota, namun berdasarkan perspektif empirik, maka saksi mahkota didefinisikan